Alasan mengapa Yang Kai mengangkat masalah ini saat mereka bertemu adalah karena dia ingin menggunakan Pulau Binatang Roh untuk memberitahu Istana Jiwa Tenang. Karena dia telah menghadapi situasi seperti itu, dia tidak bisa menyelamatkan mereka. Tetapi setidaknya dia harus menyebarkan berita. Apalagi orang tua itu hampir membunuh Yang Xiao. Jadi Yang Kai juga ingin tahu siapa dia. Di tengah jalan, Yang Kai mengajukan pertanyaan di dalam hatinya. Li Wui merenung lama sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. Saya tidak memiliki kesan apapun tentang deskripsimu. Tetapi jika saya melihat orang itu dengan mata kepala sendiri, saya mungkin bisa mengenalinya. Meskipun ada banyak kaisar Sudo di dunia ini, jumlahnya tidak banyak. Mendengar ini, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal. Dia mengira Li Wui akan mengetahui identitas lelaki tua ini. Tetapi dia tidak mengira dia tidak dapat menjelaskannya. Namun, ini tidak mengherankan. Lagi pula, dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Jadi siapa yang tahu jika lelaki tua ini telah mengubah penampilannya. Sepanjang jalan, mereka segera tiba di sebuah paviliun dengan jembatan kecil dan air yang mengalir. Pemandangannya cukup unik. Seorang pria kekar berdiri di ujung jembatan dan melemparkan makanan ikan ke air di bawah, menyebabkan ikan mas merah memperebutkannya, memercikkan air kemana-mana. Dari penampilan pria ini saja, tidak mungkin melihat sesuatu yang luar biasa. Bahkan, dia bahkan tidak memiliki sikap seorang penguasa. Hanya saja dia telah tumbuh sedikit lebih tinggi dan lebih kuat. Tetapi siapapun yang mengenalnya akan tahu bahwa dia adalah salah satu dari 10 Kaisar Agung Batas Bintang, Kaisar Agung Martial Best Mo Huang. Kamu kembali. Mo Huang menatap Yang Kai dan tersenyum, terus melemparkan makanan ikan di tangannya. Yang Kai menangkupkan tinjunya dengan hormat. Yang Kai menyapa Tuan. Mo Huang mengangguk ringan dan bertanya, apakah Xiaoqi kembali? Yang Kai menjawab, dia kembali dan sedang berbicara dengan senior Jiu Feng. Mo Huang mengangguk dan tidak melanjutkan. Li Wui maju selangkah dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, sesuatu telah terjadi. Mo Huang mendongak. Matanya sedikit menyipit saat dia menyeka makanan ikan di tangannya hingga bersih sebelum menepuk tangannya dan bertanya, apa yang terjadi? Bagi Li Wui untuk mengatakan hal seperti itu berarti masalah ini tidak kecil. Jika tidak, ekspresi Li Wui tidak akan begitu serius. Dia secara naluriah berpikir bahwa sesuatu telah terjadi di Pulau Naga. Mungkin itu terkait dengan Fu Xuan. Li Wui berkata, seorang lelaki tua tadi kenal menangkap Yao Lin dan membantai semua pengawalnya. Mendengar ini, alis Mo Huang berkerut. Yao Lin, putri Yao Jun. Benar. Mo Huang bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kamu tahu? Li Wui menjawab. Yang Kai melihatnya dalam perjalanan kembali. Nona muda juga hadir pada waktu itu. Dan orang yang menyerang adalah Kaisar Sudo. Mo Huang bahkan lebih terkejut. Kaisar Sudo. Meskipun Kaisar Sudo tidak biasa, Kaisar Sudo mana yang berani menyentuh putri Kaisar Agung? Karena seseorang dapat berkultivasi ke alam Kaisar Sudo, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengenal anak-anak Kaisar Agung. Bahkan jika mereka menyinggung mereka, mereka hanya akan menghukum mereka dengan keras, membantai penjaga mereka, dan menangkap mereka. Ini hanya menyinggung Kaisar Agung. Apakah kamu yakin? Mo Huang bertanya dengan cemberut. Li Wui menoleh untuk melihat Yang Kai dan Yang Kai berkata dengan serius. Tidak diragukan lagi. Aku bisa mengenali Yao Lin. Pada saat itu, Xiaoqi juga mengenalinya. Mendengar Yang Kai memanggil putrinya yang berharga Xiaoqi dengan sangat akrab, Mo Huang mau tidak mau menggerakkan bibirnya saat dia menatapnya dalam-dalam dengan ekspresi penuh arti. Li Wui berkata, bukankah sebaiknya kita memberitahu Istana Jiwa Tenang tentang ini? Mo Huang mengangguk. Kita harus memberitahu mereka. Jika ada kesalahpahaman, itu akan lebih baik. Tetapi jika itu benar, karena kami tahu, kami harus memberitahu mereka. Petik 2. Mengatakan demikian, Mo Huang tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengeluarkan batu giok. Menggunakan Divine Sense-nya, dia menuangkan semacam informasi ke dalamnya dan dengan jentikan jarinya, Space Laws di slip giok tiba-tiba menghilang. Melihat adegan ini, Yang Kai segera mengerti bahwa Mo Huang dan Yao Jun juga harus menggunakan Space Beacon Li Wui untuk membuat koneksi. Memikirkannya, itu tidak aneh. Mereka berdua adalah Kaisar Agung dan dianggap sebagai tetangga di Laut Timur. Jadi itu normal bagi mereka untuk memiliki koneksi. Mengubah topik, Mo Huang menoleh ke Yang Kai dan bertanya, apakah ada sesuatu yang tidak biasa di Pulau Naga? Mendengar ini, Yang Kai segera mengerti dan berkata, semuanya normal. Penatua ketiga tidak menerima perlakuan kasar. Kali ini, Xiaoqi pergi menemuinya dan dia sangat senang. Ekspresi wajah Mo Huang menjadi lebih lembut saat senyum tipis muncul di wajahnya. Selama dia bahagia. Dia kemudian bertanya, apakah mereka mempersulitmu kali ini? Jika Fu Xuan dan Zhu Qing bernasib sama,
maka Yang Kai dan Mo Huang bisa dikatakan bernasib sama, menjadi suami istri dengan seorang dragones dan tidak disambut oleh Dragon Island. Yang Kai menggosok hidungnya dan berkata, tidak buruk, setidaknya kesalahpahaman dengan Pulau Naga telah diselesaikan. Mo Huang tercengang, terselesaikan? Apa maksudmu? Meskipun dia adalah Kaisar Agung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar ini. Yang Kai berkedip dan berkata, tepat seperti yang saya katakan. Mo Huang menatapnya dengan ekspresi rumit. Jangan beritahu raja ini bahwa Pulau Naga tidak lagi memusuhimu. Yang Kai terbatuk ringan. Awalnya sedikit, tapi kemudian, itu cukup bergairah. Bergairah. Mata Mo Huang hampir keluar dari rongganya. Terkejut setengah mati oleh Yang Kai sementara Li Wuyi juga menatap Yang Kai dengan tak percaya. Kata bergairah dapat digunakan untuk menggambarkan apa saja. Tetapi ketika ditempatkan bersama dengan ras naga, itu akan tampak agak tidak sesuai. Bagaimana mungkin ras naga bersahabat dengan orang luar? Sebagai Kaisar Agung, Mo Huang telah dipukuli dan diusir oleh Pulau Naga karena dia memiliki seorang putri dengan Fusuan. Bahkan, dia hampir dipukul di Pulau Binatang Roh. Meskipun Yang Kai adalah bintang yang sedang naik daun, dia masih seorang bintang yang sedang naik daun. Dalam hal kultivasi dan status, dia jauh lebih rendah dari Mo Huang. Bagaimana orang seperti itu bisa menerima perlakuan istimewa seperti itu dari Pulau Naga? Bagaimana Fuzun bisa begitu mudah diajak bicara? Yang Kai secara alami melihat keraguan di hati mereka dan menggaruk wajahnya. Xiao Qi tahu keseluruhan ceritanya. Jika Tuan punya waktu di masa depan, mengapa kamu tidak bertanya padanya? Dia tidak ingin menjelaskan secara rinci. Jika tidak, jika Yang Xiao terlibat, itu tidak akan mudah untuk dijelaskan. Pada saat ini, ledakan fluktuasi spasial tiba-tiba muncul. Mereka bertiga memperhatikan ini dan Mo Huang mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih. Slip batu giok muncul di telapak tangannya. Itu bukan yang dia ambil sebelumnya, tapi yang lain. Ini jelas merupakan balasan dari Kaisar Agung Jiwa Tenang. Setelah penyelidikan singkat, Mo Huang mengerutkan kening dan berkata, gadis kecil Yaolin itu mungkin benar-benar telah ditangkap. Apa yang dikatakan senior itu? Li Wuyi bertanya. Mo Huang menghancurkan slip batu giok di tangannya dan menggelengkan kepalanya. Yao Jun tidak bisa menghubungi Yaolin atau pengawalnya. Jika mereka tidak bisa menghubunginya, itu berarti mereka akan hancur. Kalau tidak, tidak mungkin tidak ada tanggapan. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Yang Kai sebelumnya, penangkapan Yaolin sudah pasti. Apakah kamu memiliki hal-hal mendesak untuk diperhatikan? Mo Huang bertanya pada Yang Kai. Yang Kai tidak tahu mengapa dia menanyakan ini. Jadi dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak untuk saat ini. Tetapi masalah wilayah timur telah diselesaikan. Jadi saya bersiap untuk kembali ke wilayah utara. Mo Huang mengangguk. Karena tidak ada yang mendesak, tidak perlu terburu-buru. Tinggallah di sini selama beberapa hari dan seseorang dari Istana Jiwa Tenang akan datang untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada kamu. Petik 2. Penangkapan Yaolin adalah masalah yang sangat penting. Dan Yang Kai adalah saksi di tempat kejadian. Jadi dia secara alami harus bertanya. Yang Kai bisa mengerti. Jadi dia segera mengangguk dan berkata, tentu. Bagaimanapun, dia telah merencanakan untuk tinggal di Pulau Binatang Roh selama beberapa hari. Pertama untuk menghargai pemandangan Pulau Binatang Buas. Dan kedua, untuk mengatur arai luar angkasa di sini. Dengan cara ini, di masa depan, apakah itu hubungannya dengan Pulau Binatang Buas Roh atau hubungan antara Pulau Binatang Buas Roh dan Pulau Naga, itu akan jauh lebih nyaman. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Mo Huang, Li Wuyi membawanya ke halaman kecil yang menghadap ke laut. Halamannya cukup besar dan memiliki pemandangan yang indah, memungkinkan mereka untuk menikmati pasang surut air laut. Keesokan harinya, Yang Kai mengunjungi Pulau Spirit Base bersama Mo Xiaoqi. Seluruh Pulau Binatang Roh adalah pulau besar yang dilindungi oleh barisan yang luar biasa. Orang luar tidak akan dapat menemukan keberadaan Pulau Binatang Roh, dan hanya mereka yang mengetahui lokasinya yang dapat menemukannya. Spirit Ki di pulau itu kaya, dan pegunungannya jernih dan airnya jernih. Dari waktu ke waktu, orang bisa melihat banyak binatang langka, yang masing-masing memancarkan aura menakutkan. Kaisar Agung Martial Base adalah penjinak binatang, jadi tentu saja tidak ada kekurangan hal-hal seperti itu di pulau itu. Pulau Roh Binatang juga memiliki utusan pencari binatangnya sendiri, dan sepanjang tahun mereka mencari berbagai keberadaan yang langka dan berharga. Saat ini, tidak banyak manusia yang hidup di Pulau Spirit Base. Tetapi setidaknya ada 800 monster base, semuanya dengan asal-usul yang luar biasa. Monster base ini juga memahami sifat manusia dan sangat dekat dengan Mo Xiaoqi. Yang jarang adalah bahwa Mo Xiaoqi benar-benar memberi mereka masing-masing nama dan bahkan mengingatnya.
Kesan terdalam Yang Kai dari banyak monster base di Pulau Spirit Base adalah rusa 7 warna. Dibandingkan dengan monster base lainnya, itu tidak terlalu tinggi. Hanya sekitar 3 meter tingginya. Tapi itu adalah keturunan rusa berwarna 9 roh suci kuno. Makhluk yang sangat luar biasa. Ada cukup banyak monster base dengan garis keturunan roh suci di pulau itu. Tetapi hanya ada beberapa dari mereka. Namun, meskipun garis keturunan mereka memiliki kesempatan untuk menghidupkan kembali kemuliaan leluhur mereka, jika mereka benar-benar ingin mereproduksi kekuatan roh suci, itu akan lebih sulit daripada naik ke surga. Setelah tur singkat, Yang Kai tidak bisa menahan nafas. Di permukaan, Pulau Binatang Buas Roh hanya memiliki beberapa tuan. Tetapi kenyataannya, binatang buas monster ini sangat kuat. 2 hari kemudian, di bawah pimpinan Li Wuyi, Yang Kai tiba di tempat yang cocok untuk membuat Space Array. Awalnya, Li Wuyi ingin mengaturnya sementara Yang Kai mengawasinya. Tetapi jika Li Wuyi yang mengaturnya, dia tidak akan dapat membuat koneksi dengan banyak arai roh yang telah diatur Kai, sehingga kehilangan tujuan aslinya. Titik. Tak berdaya, Li Wuyi hanya bisa membiarkan Yang Kai mengamati dengan cermat. Ini adalah kedua kalinya dia mengamatinya sejak lembah serigala surgawi. Keduanya mahir dalam Space Laws dan memiliki banyak kesamaan antara Space Arrays dan Space Beacon. Jadi pada saat Yang Kai selesai menyiapkan Array, Li Wuyi sudah menguasainya. Di masa depan, dia juga akan dapat mengatur berbagai Array di seluruh batas bintang seperti Yang Kai. Namun, sulit untuk mengatakan Space Array atau Space Beacon mana yang lebih nyaman. Space Array dapat mengangkut lebih banyak orang sekaligus, tetapi pengaturannya agak merepotkan. Meskipun Space Beacon nyaman, itu memiliki banyak keterbatasan. Pada hari kelima tinggal Yang Kai di Pulau Binatang Roh, orang-orang dari Istana Jiwa Tenang tiba. Di dalam aula utama, Yang Kai, yang telah menerima berita itu, buru-buru bergegas bersama Mo Xiaoqi. Bahkan sebelum dia masuk, dia melihat 2 Master Kaisar Realem menjaga pintu masuk, masing-masing memancarkan aura aneh yang memberi Yang Kai rasa keakraban. Memikirkannya dengan hati-hati, aura ini agak mirip dengan aura para pembudidaya dari Sekte Dunia Bawah. Dia segera mengerti bahwa kedua Kaisar Realem ini harus dari Istana Jiwa Tenang. Tetapi karena keduanya adalah Kaisar Realem, status mereka di Istana Jiwa Tenang jelas tidak rendah. Mungkinkah Kaisar Agung Jiwa Tenang secara pribadi datang? Jantung Yang Kai berdetak kencang saat dia mempercepat langkahnya. Sejujurnya, jika itu benar-benar Kaisar Agung Jiwa Tenang, Yang Kai tidak tahu bagaimana menghadapinya. Lagi pula, dia hampir membunuh Yao Lin saat itu, membuat jiwanya turun untuk menjaganya. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, meskipun dia memiliki niat membunuh saat itu, dia tidak benar-benar melakukan apapun. Pada akhirnya, itu semua karena Yao Lin. Selama Kaisar Agung Jiwa Tenang masuk akal, tidak ada alasan baginya untuk menyalahkan Yang Kai. Jika tidak, dia tidak akan membiarkannya kembali saat itu. Merasa yakin, dia berjalan ke aula di bawah pengawasan 2 Kaisar Realem. Di dalam aula utama, Li Wuyi sedang berbicara dengan seorang wanita dalam gaun istana. Wajah wanita itu dingin dan rambutnya diikat tinggi. Dia mengenakan gaun hijau muda yang menonjolkan sosoknya yang mempesona. Dadanya tinggi dan pinggangnya diikat erat dengan pita sutra, membuat pinggangnya yang ramping terlihat seperti hanya bisa dipegang dengan satu tangan. Dia berusia sekitar 30 tahun. Dan pesonanya tidak terbatas. Di belakang wanita itu berdiri seorang wanita tua dengan rambut putih dan mata mendung. Tampak seperti dia akan mati. Namun, apakah itu wanita atau wanita tua? Keduanya berada di alam kaisar, terutama wanita dingin, yang kultivasinya telah mencapai alam kaisar Orde Ketiga. Meskipun wanita tua itu tidak berada di Orde Ketiga, dia masih berada di Orde Kedua. Ketika Yang Kai tiba, wajah dingin wanita itu menunjukkan ekspresi kecemasan dan kemarahan. Jelas tidak sabar menunggu. Ketika dia berbicara dengan Li Wuyi, dia hanya dengan santai mengucapkan beberapa kata, tampaknya terganggu. Melihat Yang Kai masuk, wanita dan wanita tua itu secara bersamaan mengalihkan pandangan mereka ke arahnya, menyebabkan Yang Kai merasa seolah-olah dia sedang diarahkan oleh 2 pedang tajam. Yang Kai mengerutkan kening, ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. Dia tidak mengenali wanita ini atau wanita tua itu. Tetapi dia bisa dengan jelas merasakan permusuhan yang jelas dari keduanya. Dan permusuhan ini diarahkan padanya. Apa-apaan, aku tidak punya permusuhan denganmu, kan? Yang Kai diam-diam mengutuk. Yang Kai ada di sini. Li Wuyi berdiri. Yang Kai menangkupkan tinjunya. Senior. Li Wuyi mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini Lady Rong dari Istana Jiwa Tenang. Nona Rong ingin bertanya tentang apa yang kamu lihat hari itu. Jadi kamu harus menjawab dengan jujur. Nona Rong juga ibu kandung Yao Lin. Yang Kai terkejut.
Tetapi setelah melihat lebih dekat pada Lady Rong, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa tidak heran dia merasa bahwa wanita ini agak mirip dengan Yao Lin. Jadi itu karena mereka adalah ibu dan anak. Tidak heran. Namun, jika dia adalah ibu dari Yao Lin, bukankah dia akan menjadi istri atau selir Kaisar Agung Jiwa Tenang? Tidak heran Li Wuyi ingin menemaninya secara pribadi. Dengan dukungan Kaisar Agung Jiwa Tenang, Pulau Binatang Roh jelas tidak bisa lalai. Berpikir demikian, dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Salam, Nona Rong." Li Wuyi menunjuk Yang Kai dan berkata, "Nona Rong, ini Yang Kai yang saya ceritakan. Ketika putri kamu dalam kesulitan, dia ada di dekatnya dan dapat dianggap sebagai saksi. Jika kamu memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya padanya." Petik 2. Mata indah Lady Rong menatap Yang Kai. Ekspresinya suram. Tidak diketahui apakah dia mendengar kata-kata Li Wuyi. Tetapi dia bertanya dengan ringan. "Apakah kamu Yang Kai itu?" "Apa maksudmu aku Yang Kai itu?" Yang Kai mengerutkan kening. Apakah benar ada banyak Yang Kai di dunia ini? Mengangguk. Dia berkata, "Ya, saya Yang Kai." Lady Rong terus bertanya, "Apakah kamu secara pribadi menyaksikan Liner ditangkap hari itu? Apakah kamu yakin tidak salah lihat?" Tidak ada masalah dengan pertanyaannya. Tetapi nada suaranya agak bertanya. Li Wuyi juga mendengar ini dan tidak bisa menahan kerutan saat dia menatap Lady Rong dengan curiga. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa dia agak memusuhi Yang Kai. Tetapi menurut apa yang dia tahu, Lady Rong ini menghabiskan sebagian besar waktunya di Istana Jiwa Tenang. Jadi konflik seperti apa yang bisa dia miliki dengan Yang Kai? Karena orang lain tidak sopan, Yang Kai secara alami tidak akan terlalu antusias dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya sudah melaporkan semua yang saya lihat hari itu ke Senior Base Military. Saya percaya Senior Base Military telah mengirim pesan ke Ghost Senior. Jika Nyonya tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Xiaoqi." Xiaoqi juga hadir saat itu. Mo Xiaoqi mengangguk dan berkata, "Itu benar. Itu memang kakak Yao Lin yang ditangkap oleh seorang lelaki tua berjubah hitam." Dengan konfirmasinya, sedikit harapan terakhir di hati Lady Rong menghilang. Jika dia masih bisa meragukan kata-kata Yang Kai, maka dia tidak bisa meragukan kata-kata Mo Xiaoqi. Mo Xiaoqi dan Yao Lin saling mengenal, jadi tentu saja mereka tidak bisa salah. Ditambah dengan situasi saat ini, jelas bahwa Yao Lin telah ditangkap. Setelah hening sejenak, Nona Rong memandang Yang Kai dan menggertakkan giginya. "Mengapa kamu tidak menyelamatkannya?" Yang Kai menatapnya dengan heran dan bertanya, "Bagaimana?" Lady Rong berkata dengan marah, "Apakah kamu perlu diajari cara menyelamatkan orang? Sejak Liner ditangkap, tentu saja dia harus dibawa kembali. Apakah kamu hanya akan duduk dan melihat orang itu membawa Liner pergi dan tidak melakukan apa-apa?" Yang Kai tidak bisa menahan tawa. "Saya khawatir Nyonya tidak tahu bahwa orang yang menyerang kita hari itu adalah Kaisar Sudo." "Jadi bagaimana jika itu adalah Kaisar Sudo?" Lady Rong sedikit histeris. "Kaisar Sudo juga manusia. Bagaimana bisa Kaisar Sudo menyerang Liner? Apakah Kaisar Sudo membuatmu takut?" Wajah Yang Kai tenggelam. "Apakah Nyonya menuduh saya? Apa yang dia lakukan?" Masalah ini melibatkan Istana Jiwa Tenang. Jadi Yang Kai tidak keberatan ketika pihak lain datang untuk menanyainya. Dengan instruksi Kaisar Agung Martial Base, Yang Kai siap untuk bekerja sama. Lagi pula, itulah situasinya saat itu. Siapa yang mengira bahwa Lady Rong ini tidak hanya akan memusuhi dia, tetapi juga menuduhnya tidak menyelamatkannya? Yang Kai benar-benar ingin membuka kepalanya dan melihat apakah itu diisi dengan air. Apakah ini yang terjadi pada selir Kaisar Agung Jiwa Tenang? "Lancang!" Wanita tua yang berdiri di belakang Lady Rong berteriak marah pada Yang Kai. "Beraninya kamu berbicara dengan Nyonya seperti ini? Tampar wajahmu." Yang Kai mengedipkan matanya. Ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. Bertemu dengan wanita aneh seperti Lady Rong adalah satu hal. Dapat dijelaskan bahwa dia sangat mencintai putrinya dan berbicara tanpa berpikir. Situasi seperti apa yang dialami wanita tua ini? Melihat ekspresi acuh tak acuh Yang Kai, wanita tua itu menjadi lebih marah dan berteriak, "Tunggu apa lagi?" Sepasang matanya yang berlumpur memancarkan cahaya yang menakutkan saat dia memelototi Yang Kai. Sudut mulut Yang Kai berkedut saat dia menatapnya. "Kamu ingin aku menamparkan diriku sendiri?" Wanita tua itu mencibir. "Karena kamu suka berpura-pura bodoh. Jangan salahkan wanita tua ini karena menindas yang lemah." Begitu dia selesai berbicara, sosoknya yang layu terbang seperti burung raksasa dan menamparkan wajah Yang Kai. Kaisar Qi di telapak tangannya melonjak dan sepertinya dia benar-benar ingin menamparkan mulut Yang Kai. Yang Kai menjadi marah. "Menghormati yang tua dan mencintai yang muda adalah kebajikan saya. Tetapi itu bukan sesuatu yang dapat kamu andalkan." Awalnya, Yang Kai tidak ingin menurunkan dirinya ke level wanita tua itu. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita tua.
Jadi Yang Kai tidak ingin menggertaknya. Tetapi karena dia sudah menamparnya, bagaimana dia bisa tetap acuh tak acuh? Kaisar Qi Yang Kai bergetar saat dia mengirimkan serangan telapak tangan. Li Wuyi meletakkan tangannya di dahinya dan menghela nafas. Dia tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Dia mengira itu hanya pertanyaan rutin. Tetapi siapa yang mengira bahwa setelah beberapa kata, mereka benar-benar akan mulai berkelahi? Sebagai orang luar, dia secara alami tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan dia juga sedikit marah. Bagaimanapun, ini adalah Pulau Binatang Roh. Bahkan jika Yang Kai bukan dari Pulau Binatang Roh, dia masih teman nona mudanya. Bahkan jika dia berasal dari Istana Jiwa Tenang, bukankah mereka setidaknya harus memberi sedikit wajah? Jika dia ingin menamparkan teman nona mudanya di Pulau Binatang Roh, wajah seperti apa yang akan dimiliki Pulau Binatang Buas Roh? Karena itu, bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk menghentikan konflik ini, dia tidak terburu-buru untuk bertindak. Dia ingin memberi pelajaran pada wanita tua ini dan memberitahu dia siapa tuannya di sini. Meskipun wanita tua itu juga merupakan alam kaisar Orde Kedua seperti Yang Kai. Yang satu berada di ambang kematian sementara yang lain dipenuhi dengan kekuatan dan vitalitas. Terlebih lagi, bagaimana Yang Kai bisa menjadi alam kaisar Orde Kedua biasa? Li Wuyi tahu bahwa wanita tua itu ditakdirkan untuk sangat menderita. Benar saja, di bawah serangan balik Yang Kai, serangan mengesankan wanita tua itu tidak lebih dari bantal bersulam. Saat telapak tangannya menyentuh Yang Kai, ekspresi wanita tua itu tiba-tiba berubah saat dia merasakan kekuatan seperti lautan membombardirnya. Telapak tangannya tidak bereaksi sama sekali. Sebaliknya, telapak tangan pihak lain yang menyelimutinya. Dengan ledakan keras, wanita tua itu jatuh beberapa kali sebelum mendarat dengan keras di tanah. Beberapa giginya terbang keluar saat dia berjuang untuk berdiri. Tetapi sebelum dia bahkan bisa bangun, dia memuntahkan seteguk darah lagi. Momentumnya tiba-tiba melemah saat dia menatap Yang Kai dengan tak percaya. Kamu berani menyerangku? Petik 2. Kata-katanya agak dangkal. Lagi pula, dia telah kehilangan beberapa gigi. Yang Kai mencibir padanya dan melambaikan tangannya. Kamu bisa mencoba lagi. Setelah serangkaian kejadian tak terduga, Lady Rong, yang menonton dari samping, juga tercengang. Baru pada saat inilah dia sadar dan berteriak dengan marah. Brat, kamu mencari kematian. Meskipun hubungan wanita tua ini dengannya adalah hubungan tuan dan pelayan, mereka sedekat ibu dan anak. Melihat wanita tua itu menderita kerugian, wanita yang sudah tidak menyukai Yang Kai, tidak lagi peduli dengan statusnya dan segera ingin memberi Yang Kai pelajaran untuk melampiaskan amarahnya. Saat dia mengedarkan Kaisar Qi-nya, teriakan yang dalam keluar, cukup. Ruang tampak memadat ketika Lady Rong merasa seolah-olah sebuah gunung besar menekannya, membuatnya sulit untuk bernapas. Dengan ekspresi muram, dia menoleh ke samping dan berteriak, Li Wuyi, apa yang kamu coba lakukan? Bahkan jika Li Wuyi tidak benar-benar mengambil tindakan, hanya sedikit mengaktifkan hukum luar angkasanya sudah cukup untuk menghentikannya mengambil tindakan. Wajah Li Wuyi tenggelam saat dia menatapnya dan dengan ringan berkata, Raja ini tidak ingin Nyonya terlihat terlalu jelek. Saya harap Nyonya bisa menjaga dirinya sendiri. Apakah wanita berpandangan pendek ini berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena dia adalah ranah kecil di atas Yang Kai? Jika dia tidak menghentikannya, dia mungkin akan dipukuli olehnya. Adalah satu hal bagi wanita tua itu untuk dipukuli. Siapa yang memintanya begitu sombong dan tidak sopan? Namun, Lady Rong masih wanita Kaisar Agung Jiwa Tenang. Jadi jika dia benar-benar dipukuli oleh Yang Kai di Pulau Roh Binatang Buas, Pulau Roh Binatang Buas akan baik-baik saja. Tetapi Yang Kai mungkin akan berada dalam masalah. Dia tidak bisa mengerti mengapa Kaisar Agung Jiwa Tenang membiarkan kedua wanita ini datang ke sini untuk menanyainya. Apakah tidak ada orang lain di Istana Jiwa Tenang? Kamu berani memandang rendah ratu ini? Wajah Lady Rong begitu muram sehingga sepertinya akan meneteskan air. Meskipun kata-kata Li Wuyi tidak jelas, bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Kata-kata Li Wuyi dengan jelas menyiratkan bahwa dia lebih rendah dari Yang Kai. Meskipun dia seorang wanita, dia masih seorang master alam Kaisar Orde Ketiga. Yang Kai hanya seorang master alam Kaisar Orde Kedua. Jadi bagaimana dia bisa lebih rendah darinya? Campur tangan Li Wuyi hanya untuk melindunginya. Sekarang aku tahu mengapa kepribadian Yao Lin begitu buruk. Ternyata dia memiliki ibu sepertimu. Akan aneh jika dia memiliki kepribadian yang baik. Yang Kai mendengus dingin. Sekarang tampaknya tidak hanya penampilannya yang agak mirip dengan Lady Rong, tetapi bahkan kepribadiannya agak diwariskan. Dia memang ibu yang baik, tapi juga pecundang. Lady Rong menggertakkan giginya dan berkata, bukan terserah kamu untuk menilai karakter Liner. Beralih ke Li Wuyi, dia bertanya, apakah kamu akan bergerak?
Dilihat dari posturnya, dia bertekad untuk memberi pelajaran pada Yang Kai. Li Wui menurunkan matanya sedikit dan berkata dengan ringan. Belum lama ini, penghancuran sekte dunia bawah dan tanah suci surga Buddhis seharusnya didengar oleh nyonya. Alis Lady Rong sedikit berkerut. Tidak tahu mengapa Li Wui membicarakan hal ini saat ini. Dengan tidak sabar bertanya, jadi apa? Li Wui melanjutkan. Saya tidak tahu apakah nyonya berpikir dia lebih kuat dari Fu Po atau Su Changfeng? Lady Rong bertanya dengan sungguh-sungguh, apa yang ingin kamu katakan? Li Wui menghela nafas dan menatapnya dalam-dalam. Wanita ini benar-benar agak tidak masuk akal. Benar-benar bodoh sampai melampaui kebodohan. Dia hanya sedikit lebih cantik. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Kaisar Agung Jiwa Tenang menyukainya. Jika ada orang lain yang sedikit lebih pintar, bagaimana mungkin mereka tidak menebak apapun? Tapi dia masih benar-benar bingung. Meskipun sekte dunia bawah dan tanah suci surga Buddhis dihancurkan oleh kuil Ahan, akar penyebabnya adalah kedua penguasa kekuatan besar itu kelelahan. Orang yang menyebabkan semua ini berdiri di depanmu. Kamu, sebelum Lady Rong bisa bereaksi, dia menatap Li Wui dengan kaget. Bertanya-tanya mengapa Li Wui menyerang orang-orang dari sekte dunia bawah dan tanah suci surga Buddha. Apakah orang-orang itu memprovokasi dia? Di sisi lain, mata wanita tua itu berkedip kaget saat dia melirik Yang Kai sebelum dengan cepat berjalan ke Lady Rong dan berbisik padanya. Ekspresi Lady Rong berubah saat dia akhirnya mengalihkan perhatiannya ke Yang Kai. Apakah nyonya masih ingin mengambil tindakan? Jika demikian, silakan melakukannya. Tetapi tanggung sendiri konsekuensinya. Li ini tidak akan ikut campur. Li Wui memandangnya dengan acuh tak acuh. Ekspresi Lady Rong menjadi bertentangan. Tetapi pada akhirnya, dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, nyonya ini tidak ingin menggertak yang lemah. Sungguh lelucon. Untuk dapat menghancurkan begitu banyak penguasa Kaisar Realem dari dua kekuatan besar ini, dia mungkin bukan lawannya. Jika dia bersikeras menyerang, satu-satunya yang akan menderita adalah dia. Dia memelototi Yang Kai dengan penuh kebencian. Nyonya ini akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Wah, kamu sendirian sekarang. Ayo pergi. Petik 2. Mengatakan demikian, dia membawa wanita tua itu pergi. Sebelum wanita tua itu pergi, dia memelototi Yang Kai dengan kebencian. Seolah-olah dia ingin mengingatnya selamanya. Lagi pula, dia belum pernah menderita kerugian sebesar itu sebelumnya. Jadi tentu saja dia kesal. Meskipun dia sudah tua dan hanya memiliki kultivasi realem Kaisar Orde Kedua, dengan pendukung seperti Istana Jiwa Tenang dan pendukung seperti Lady Rong, siapapun di wilayah timur harus menghormatinya. Kapan dia pernah ditampar wajahnya dan bahkan kehilangan beberapa gigi? Di dalam aula, Yang Kai dan Li Wui saling memandang tanpa berkata-kata. Beberapa hari yang lalu, mereka tahu bahwa seseorang dari Istana Jiwa Tenang akan datang untuk menanyai mereka. Tetapi tidak ada yang mengharapkan hal-hal berkembang seperti ini. Li Wui tersenyum pahit. Dendam macam apa yang kamu miliki dengan Nona Rong itu? Yang Kai menggelengkan kepalanya. Ini pertama kalinya kita bertemu. Tidak ada konflik di antara kita. Li Wui bertanya dengan rasa ingin tahu. Lalu mengapa dia begitu memusuhimu begitu cepat setelah bertemu denganmu? Jika bukan karena prasangka ini, percakapan ini tidak akan menjadi begitu canggung. Meskipun dia tidak bisa bertanya apa-apa, Yang Kai sudah memberitahu Mo Huang semua yang dia tahu. Dan Mo Huang juga mengirim pesan ke Istana Jiwa Tenang. Yang Kai merenung sejenak sebelum berkata dengan serius, mungkin karena Yao Lin. Saat itu, saya memiliki beberapa konflik dengannya dan hampir membunuhnya. Dia seharusnya mengatakan ini kepada Nona Rong itu. Itulah sebabnya dia sangat memusuhiku. Petik 2. Mendengarkan penjelasannya, Li Wui mengangguk dan berkata, itu masuk akal. Hiks, itu hanya pendapat wanita. Meskipun Yang Kai memiliki beberapa konflik dengan Yao Lin di masa lalu, itu semua di masa lalu. Sekarang dia telah ditangkap. Jika ada orang lain yang datang ke sini, mereka pasti akan bertanya tentang situasinya secara detail daripada memamerkan kesombongan mereka. Namun, karena Lady Rong telah mengatakannya, itu bukan salah Yang Kai. Karena wanita tua itu ingin memukulinya, kemungkinan Kaisar Agung Jiwa Tenang tidak akan membela seorang wanita tua. Pada saat ini, dia harus menyelidiki keberadaan Yao Lin. Yang Kai telah tinggal di Pulau Roh Binatang Buas terutama karena dia sedang menunggu orang-orang dari Istana Jiwa Tenang tiba. Sekarang setelah semuanya beres, sudah waktunya baginya untuk kembali. Setelah melihat Mo Huang lagi dan mengucapkan selamat tinggal padanya, Li Wui, Mo Xiaoqi, dan Ji Ufeng mengucapkan selamat tinggal dan dia melangkah ke Space Arai. Dengan Void Travel, penglihatannya kabur dan dia muncul di High Heaven Palace wilayah utara. Murid yang menjaga Arai Roh memperhatikan anomali ini dan menoleh. Melihat bahwa itu adalah Yang Kai, dia segera membungkuk dan mengirim pesan ke Hua Qingxi.
Ini adalah sesuatu yang Hua Qingxi secara khusus memberitahunya untuk memberitahunya segera setelah Yang Kai kembali. Mau bagaimana lagi? Bagaimanapun juga, Palace Master ini cukup sulit dipahami dan jarang tinggal di High Heaven Palace. Selain itu, dia telah pergi selama lebih dari 1 dekade. Kali ini, dia hanya pergi selama 1 tahun atau lebih. Terakhir kali dia pergi ke Lower Realm Starfield, dia tidak muncul selama lebih dari 1 dekade. Meskipun Hua Qingxi adalah kepala manajer Istana Surga Tinggi, dia masih hanya seorang manajer utama dan memiliki banyak hal untuk dilaporkan kepada Yang Kai. Ini adalah pertama kalinya Qiongqi datang ke High Heaven Palace. Tetapi dia telah mengetahui bahwa tuan mudanya telah mendirikan sekte di wilayah utara, dan skalanya tidak kecil. Ada banyak master di sekte. Jadi sekarang dia akhirnya tiba. Dia secara alami ingin melihatnya. Setelah memberitahu Yang Kai, Qiongqi menyilangkan tangannya di belakang punggungnya dan mulai menjelajahi berbagai puncak Istana Surga Tinggi. Yang Kai secara alami membiarkannya dan kembali ke puncak surga tingginya. Setelah merapikan sedikit, Yang Xiao dilepaskan di kamar dan bocah kecil itu segera mengeluh. Ayah angkat, mengapa kamu mengunciku begitu lama? Ras naga benar-benar layak disebut ras naga. Terakhir kali Yang Kai dan 2 roh kayu merawatnya. Luka Yang Xiao telah sembuh dalam 2 atau 3 hari. Tetapi ketika Yang Kai berada di Pulau Roh Binatang Buas, dia tidak membiarkannya keluar karena takut akan menimbulkan masalah. Tidak sampai dia kembali ke High Heaven Palace dia bisa melihat cahaya hari lagi. Aku ayah angkatmu. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau padamu. Kenapa kamu banyak mengeluh? Yang Kai mendengus. Mata Yang Xiao berkedip saat dia tersenyum meminta maaf. Ayah angkat, tolong tenang. Aku hanya berkata dengan santai. Memutar kepalanya untuk melihat sekeliling. Dia bertanya, tempat apa ini? Wilayah utara, Istana Surga Tinggi. Yang Xiao mengerjap bingung. Yang Kai melanjutkan, Istana Surga Tinggi adalah sekteku. Di masa depan, kamu akan tinggal di sini. Jadi ingatlah untuk patuh dan tidak menimbulkan masalah, mengerti? Petik 2. Aku tahu. Aku tahu. Yang Xiao menganggukkan kepalanya seperti ayam yang mematuk nasi ketika dia memandang Yang Kai dengan rasa ingin tahu. Ayah angkat, kamu mengatakan bahwa Istana Surga Tinggi adalah sektemu. Jadi apakah kamu tuan istana di sini? Ya, Yang Kai mengangguk. Mendengar ini, Yang Xiao sangat gembira, melompat-lompat. Wahahaha. Bukankah tuan muda ini tuan muda istana tempat ini? Mengatakan demikian, wajahnya bersinar ketika dia bertanya, Ayah angkat, berapa banyak orang yang dimiliki Istana Surga Tinggi kita? Dan seberapa kuat mereka? Kemampuan beradaptasi bocah kecil ini cukup kuat. Setelah mengetahui bahwa Yang Kai adalah Master Istana High Heaven Palace, dia segera menambahkan kata kita di depan High Heaven Palace. Jelas memperlakukan tempat ini sebagai rumahnya. Omong-omong, Yang Kai dan dia seperti ayah dan anak. High Heaven Palace adalah rumah Yang Kai. Jadi tentu saja itu juga rumahnya. Kamu akan tahu di masa depan. Tidak perlu banyak bertanya. Tegur Yang Kai dengan wajah datar. Setelah dia selesai berbicara, ekspresinya berubah dan dia melihat keluar. Hua Qingxi masuk dengan ekspresi khawatir di wajahnya dan menatap Yang Kai dengan getir sebelum membungkuk. Tuan istana. Kakak Hua, Yang Kai tersenyum. Hua Qingxi mendengus. Tuan istana, bagaimana kamu bisa tahan untuk kembali? Yang Kai mengendus dan berkata, apa yang kamu katakan? Istana Surga Tinggi adalah rumahku. Bagaimana mungkin aku tidak mau kembali? Petik 2. Hua Qingxi berkata, para murid yang bermigrasi ke domain selatan adalah hal yang besar. Namun kamu pergi begitu saja. Sekarang semuanya telah diselesaikan. Kamu telah kembali. Master Istana benar-benar menjalani kehidupan yang riang. Membuat kakak Hua ini sangat iri. Petik 2. Yang Kai mengepalkan tinjunya dan terbatuk ringan. Pria yang cakap harus memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Selain itu, saya memiliki beberapa hal untuk diperhatikan, kan? Apakah ada sesuatu yang terjadi di sekte cabang istana biasa? Dengan 3 raja monster yang melindunginya, apa yang mungkin terjadi? Bagaimana dengan domain utara? Semuanya biasa saja. Itu bagus. Yang Kai tertawa. Sepertinya Istana Surga Tinggi kita berkembang pesat di bawah manajemenmu, kakak Hua. Dengan atau tanpa saya, tidak ada bedanya. Jangan menyanjungku. Aku siap mengucapkan selamat tinggal padamu. Yang Kai tertegun. Perpisahan? Hua Qingxi menghela nafas. Jika aku terus bekerja seperti ini, aku khawatir kakak Hua akan menjadi tua dalam beberapa tahun. Saya tidak ingin menjadi seperti itu terlalu dini. Saat dia berbicara, dia tersenyum pada Yang Kai. Bagaimana mungkin Yang Kai tidak tahu bahwa dia mengeluh kepadanya dan tidak benar-benar akan pergi. Tetapi sekali lagi, kakak Hua memang cukup lelah. Makanan, akomodasi, sumber daya kultivasi,
Dan perdagangan antara domain utara dan domain selatan semuanya telah diurus olehnya. Dan sekarang dia harus berurusan dengan semua jenis masalah sepele dari sekte cabang istana biasa. Energi seseorang terbatas. Dan setelah Hua Qingxi menerobos ke alam Kaisar Orde Pertama, kultivasinya belum meningkat. Ada terlalu banyak hal yang perlu dia tangani. Jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk berkultivasi? Saat ini, manajemen Istana Surga Tinggi belum matang. Jadi kekuatan 6 Raja Monster sudah lebih dari cukup. Tetapi mereka masih Raja Monster. Jadi tidak mungkin bagi mereka untuk mengelola Istana Surga Tinggi. Jika mereka benar-benar melakukannya, itu pasti akan berantakan. Saat ini, di High Heaven Palace, satu-satunya yang bisa membantunya adalah manajer kedua Bian Yuking. Jadi Hua Qingxi mungkin perlu mempertahankan kondisinya saat ini untuk waktu yang lama. Berpikir demikian, Yang Kai merasa bersalah. Hua Qingxi juga seorang kultivator, jadi tentu saja dia akan mengejar puncak martial Dao. Tapi sekarang, dia telah terganggu oleh begitu banyak hal sepele. Itu benar-benar salahnya. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, sebuah suara renyah datang dari samping. Kakak perempuan yang cantik, siapa namamu? Hua Qingxi menoleh dan melihat bahwa ada orang lain di aula utama. Gemuk kecil dan lembut dengan ekspresi polos di wajahnya. Bulu matanya yang panjang dan wajahnya yang lembut membuatnya tampak seperti giok elang emas. Segera, dia menangis dan mengulurkan tangannya untuk mencubit pipi Yang Xiao saat dia menyeringai. Dari mana bocah kecil ini berasal? Yang Xiao membiarkannya mencubit wajahnya dan tersenyum lebih bahagia. Kakak perempuan sangat cantik. Elder Sister Hua, jangan tertipu oleh kenaifan bocah kecil ini. Yang Kai berteriak dalam hatinya. Sayangnya, semua wanita senang mendengar pujian semacam ini. Hua Qingxi tertegun sejenak sebelum dia menutup mulutnya dan terkikik. Menunjuk Yang Xiao dan berkata, mulut si kecil ini benar-benar manis. Beralih untuk melihat Yang Kai, dia bertanya, siapa dia, Tuan Istana? Di mana kamu menculiknya? Petik 2. Yang Xiao menyeringai, aku putra ayah. Tawa Hua Qingxi tiba-tiba berhenti saat dia menatap Yang Xiao dan kemudian pada Yang Kai. Seolah-olah dia ingin melihat apakah mereka memiliki kesamaan. Tetapi tidak peduli bagaimana dia memandang mereka. Mereka tampaknya tidak memiliki kesamaan. Yang Kai berkeringat dingin. Ayah angkat, anak angkat. Hua Qingxi menghela nafas lega dan mengangguk. Aku bertanya-tanya mengapa ada anak sebesar itu setelah hanya pergi selama setahun. Jadi ternyata dia anak angkat. Jika anak ini benar-benar miliknya, maka masalah ini akan menjadi masalah besar. Kepala istana memiliki 4 istri dan belum pernah melahirkan dengan 4 istri. Jika dia pergi keluar dan memiliki anak dengan orang lain, itu akan sangat tidak pantas. Ayah angkat saya juga ayah saya. Ayah saya akan selalu menjadi ayah saya, kata Yang Xiao serius. Mendengar ini, Yang Kai merasa sangat terhibur. Dan Hua Qingxi juga berkata, si kecil ini benar-benar tahu cara berbicara. Siapa namanya? Yang Xiao. Ekspresi Hua Qingxi tiba-tiba menjadi aneh. Bertanya-tanya apakah bocah ini benar-benar putra kandung Yang Kai? Atau mengapa dia memiliki nama keluarga yang sama? Jika dia adalah anak angkat, nama keluarganya seharusnya bukan Yang. Namun, dia tidak peduli tentang masalah ini. Satu-satunya yang akan sakit kepala adalah Yang Kai. Jadi dia mencubit wajah kecil Yang Xiao dan berkata, nama yang bagus. Dikatakan bahwa ayah harimau tidak memiliki anak anjing. Ayah angkatmu adalah naga di antara manusia. Jadi pencapaian masa depanmu seharusnya tidak terlalu buruk. Yang Xiao terkekeh. Jika ayah angkat adalah naga di antara manusia, aku akan berubah menjadi naga sejati. Hua Qingxi memuji, ambisi yang bagus. Namun, dia tidak tahu bahwa Yang Xiao benar-benar anggota ras naga. Jika dia tahu, dia tidak akan tahu harus berpikir apa. Mengganti topik, Hua Qingxi berkata, ngomong-ngomong, Tuan Istana, ada seorang lelaki tua di istana dengan ekspresi garang di wajahnya. Dia berkeliaran di berbagai puncak dan para murid bertanya siapa dia. Dikatakan dia kembali bersamamu. Petik 2. Dia, Qiongqi. Jawab Yang Kai santai. Qiongqi, Hua Qingxi mengerutkan kening. Nama yang aneh. Tunggu. Qiongqi, Hua Qingxi tiba-tiba menyadari sesuatu dan matanya yang indah melebar saat dia menatap Yang Kai dengan kaget. Qiongqi yang disebutkan oleh Palace Master. Apakah itu sebuah nama atau apa? Yang Kai tersenyum. Persis seperti yang kamu pikirkan. Tidak baik, ekspresi Hua Qingxi berubah. Apa yang salah? Yang Kai menatapnya dengan aneh. Ekspresi Hua Qingxi berkedut saat dia berkata. Murid melaporkan bahwa lelaki tua ini sepertinya tidak baik. Jadi saya mengirim pesan ke Monster King Xie untuk melihatnya. Saya harap tidak ada yang salah. Yang Kai tersenyum dan berkata, Raja Monster tinggal di tanah kuno liar sepanjang tahun.
Jadi mereka seharusnya bisa membedakan aura Qiongqi. Seperti beberapa yang mulia, kan? Mengatakan demikian, Yang Kai menjadi agak tidak yakin. Kita harus mengirim pesan ke Raja Monster. Hua Qingxi mengangguk dan dengan cepat mengeluarkan kompas komunikasinya untuk menghubungi Xie Wei. Sesaat kemudian, Hua Qingxi menyeka keringat dingin dari dahinya. Raja Monster Xie baik-baik saja. Tidak ada yang serius, Yang Kai tercengang. Hua Qingxi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Raja Monster Xie sepertinya telah mengucapkan beberapa kata kasar dan diberi pelajaran oleh Qiongqi. Sekarang, Nona muda Liu Yan dan dua Raja Monster lainnya juga bergegas setelah mendengar berita itu. Orang tua ini benar-benar tahu bagaimana menimbulkan masalah. Yang Kai tidak bisa menahan memutar matanya. Di puncak roh yang subur, Xie Wei berdiri dengan canggung di sebelah Qiongqi. Qiongqi meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia menatap ke depan dengan penuh minat. Sebelum datang ke sini, meskipun dia tahu bahwa fondasi High Heaven Palace cukup bagus dan memiliki banyak master, dia tidak pernah berharap itu menjadi begitu kuat. Ada 3 Raja Monster dan beberapa realem kaisar lainnya. Tetapi dia tidak menempatkan mereka di matanya. Apa yang benar-benar dia pedulikan adalah seorang gadis kecil yang tampaknya baru berusia 7 atau 8 tahun dan mengenakan gaun merah menyala. Aura roh suci? Gadis kecil ini sebenarnya memiliki aura roh suci yang mengalir melalui dirinya. Dan itu adalah aura klan Phoenix. Istana surga tinggi sebenarnya memiliki Phoenix. Meskipun Qiongqi yakin jika mereka benar-benar bertarung, gadis kecil di depannya ini pasti bukan lawannya. Usia mereka masih cukup tinggi. Dia telah hidup sejak era Kaisar Agung berlalunya waktu, dan lawannya masih penuh semangat dan vitalitas. Jelas belum mencapai batasnya. Prestasi masa depan klan Phoenix pasti lebih tinggi dari miliknya. Siapa kamu? Setelah saling menatap untuk waktu yang lama, Liu Yan bertanya dengan suara renyah. Dia juga merasakan tekanan kuat dari lelaki tua ini. Ini jelas merupakan salah satu dari sedikit musuh kuat yang dia hadapi dalam hidupnya. Dan terakhir kali dia merasakan tekanan seperti ini adalah di Pulau Naga. Qiongqi tersenyum. Siapa gadis kecil ini? Wajah Liu Yan tenggelam. Aku bertanya padamu dulu. Qiongqi tertawa. Apakah ada kebutuhan untuk pergi dulu? Xie Wei berkata. Nona muda Liu Yan. Dia adalah Qiongqi. Kudengar dia kembali dengan Palace Master. Qiongqi dengan bangga menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Dia awalnya ingin menunggu reaksi Liu Yan ketika dia mendengar namanya. Tetapi pada saat berikutnya, wajah Liu Yan bersinar dengan gembira. Tuan telah kembali. Xie Wei mengangguk dan berkata, murid yang menjaga Space Array mengatakan dia bertemu dengan Palace Master. Begitu dia selesai berbicara, Liu Yan berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari pandangan semua orang. Sudut mulut Qiongqi berkedut saat dia menatap punggung Liu Yan dan bertanya, Tuan, yang dibicarakan gadis kecil ini, apakah ini Tuan Istana Yang Kai? Xie Wei mengangguk, ya, apakah ada masalah? Ekspresi Qiongqi menjadi lebih cemerlang saat dia berpikir, masalah macam apa yang mungkin terjadi? Orang itu juga tuan mudanya. Awalnya, dia berpikir bahwa sebagai roh suci, memaksanya untuk melayani sebagai tuannya adalah hal yang memalukan. Tetapi sekarang tampaknya bahkan klan Phoenix memanggilnya tuan. Jadi apa artinya memanggilnya tuan muda? Selain itu, banyak dari Dragon Rache di Dragon Island juga menyukai dia. Bahkan memiliki Dragoness dan mengambil Dragon Rache sebagai anak angkatnya. Dibandingkan dengan naga dan Phoenix, harimau bersayap miliknya bukanlah apa-apa. Di dalam aula, Liu Yan masuk dan menatap Yang Kai sambil tersenyum. Tuan. Yang Kai mengangguk ke arahnya. Liu Yan ada di sini. Aku dengar kamu kembali. Jadi aku datang. Liu Yan tersenyum manis saat dia berjalan ke Yang Kai dan menatapnya. Yang Kai menepuk kepalanya dan bertanya, apakah kamu melihat Qiongqi? Liu Yan mengangguk, ya. Apakah terjadi sesuatu di sana? Tidak. Itu hanya konflik kecil. Karena dia dibawa kembali oleh Master. Seharusnya tidak ada masalah. Mengatakan demikian, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh. Hanya untuk melihat mata Yang Xiao melebar saat dia menatapnya dengan heran. Ketika mata mereka bertemu, Yang Xiao menyeringai padanya dan dia tidak bisa menahan kerutan. Siapa kamu? Nama saya Yang Xiao. Orang yang terbang ke 9 surga. Jelas Yang Xiao. Yang Kai tersenyum ringan. Ini adalah putra angkatku. Dia akan tinggal di Istana Surga Tinggi mulai sekarang. Xiaoer, ini Liu Yan. Kamu bisa memanggilnya. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Yang Xiao menangkupkan tangannya dan membungkuk. Xiaoer menyapa kakak Liu Yan. Mulutnya memang manis. Memanggil setiap orang yang ditemuinya sebagai kakak perempuan dan bersikap rendah hati dan sopan. Bibir Liu Yan sedikit melengkung saat dia sedikit mengangguk.
mengabaikan Yang Xiao dan meringkuk ke Yang Kai. Meskipun Yang Kai belum lama pergi, ada begitu banyak orang di domain selatan dan istana surga tinggi domain utara. Kali ini, Hua Qingxi secara alami memiliki banyak hal untuk dilaporkan kepadanya. Di aula utama, Hua Qingxi terus berbicara, dan dari waktu ke waktu Yang Kai akan mengajukan beberapa pertanyaan padanya, secara bertahap memahami situasi istana surga tinggi saat ini. Setelah beberapa saat, Yang Kai tiba-tiba berkata, "Liu Yan, ajak Xiaoer jalan-jalan. Dia akan tinggal di sini di masa depan sehingga dia bisa membiasakan diri dengan lingkungan." Yang Xiao tampaknya sangat tertarik pada Liu Yan dan telah berjalan di sekelilingnya, mencoba menemukan sesuatu untuk dibicarakan dengannya, menyebabkan dia menjadi sedikit terganggu. Yang Kai memperkirakan bahwa sejak si kecil lahir, dia belum pernah melihat anak seusia Liu Yan, jadi dia cukup tertarik dengan Liu Yan. "Bagus." Liu Yan mengangguk dan memberi isyarat kepada Yang Xiao, "Ikuti aku." Yang Xiao segera mengikuti, tertawa terbahak-bahak hingga mulutnya hampir terbelah. Setelah meninggalkan aula, Yang Xiao mengikuti di belakang Liu Yan seperti ekor dan bertanya dengan manis, "Saudari Liu Yan, kemana kita akan pergi sekarang?" Liu Yan memiringkan kepalanya dan meliriknya sebelum mengungkapkan senyum tipis. "Aku akan mengajakmu jalan-jalan." Oke. Oke. Yang Xiao mengangguk berulang kali, jelas tidak keberatan. Seperti yang dipikirkan Yang Kai, sejak dia lahir, dia belum pernah bertemu anak seusianya. Sekarang dia tiba-tiba bertemu satu. Dia secara alami ingin lebih dekat dengannya. Sepanjang jalan, Yang Xiao mengikuti Liu Yan untuk menjelajahi pegunungan dan sungai, merasa bahwa tempat ini jauh lebih menyenangkan daripada Pulau Naga. Tak hanya seru dan meriah, ada juga teman bermain yang menemaninya. Yang Xiao berpikir bahwa itu adalah pilihan yang bijaksana untuk lari dengan ayah angkatnya. Satu-satunya hal yang membuat Yang Xiao agak tidak puas adalah bahwa kakak Liu Yan ini tampaknya cukup pendiam. Yang Xiao telah mengajukan 10 pertanyaan padanya, tetapi hanya sesekali dia bisa mendengar jawabannya. Di lain waktu, dia pada dasarnya diabaikan. Di lembah gunung tempat ratusan bunga bermekaran, Liu Yan tiba-tiba berhenti. Yang Xiao juga dengan cepat berhenti dan berbalik untuk menatapnya. Ekspresi takjub berangsur-angsur muncul di matanya. Pemandangan lembah gunung itu indah, seolah-olah itu adalah surga di bumi. Liu Yan berdiri di sana seperti bunga yang paling indah, menyebabkan seluruh dunia kehilangan kecemerlangannya. Saat angin bertiup, ribuan kupu-kupu putih menari-nari di udara, berubah menjadi gelombang cahaya warna-warni yang membuat Liu Yan tampak seperti peri. Yang Xiao tercengang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia benar-benar mengerti arti keindahan. Tiba-tiba, Liu Yan memiringkan kepalanya ke arahnya dan berkata dengan ringan, "Sekarang kamu harus lari." Yang Xiao, yang menatapnya dengan linglung, tertegun sejenak sebelum bertanya, "Mengapa saya harus lari?" Liu Yan perlahan mengangkat tangannya dan mengulurkan jari telunjuknya. Dengan teriakan, cahaya api muncul dari ujung jarinya saat dia dengan lembut berkata, "Karena aku akan menggunakan benda ini untuk membakarmu." Mendengar ini, Yang Xiao tercengang. Tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Kakak Liu Yan, mengapa kamu ingin membakarku? Apakah saya melakukan sesuatu yang salah?" Liu Yan tidak menjawab dan hanya tersenyum padanya. Lalu di bawah tatapan tidak percaya Yang Xiao, dia dengan lembut mengarahkan jari telunjuknya ke depan, dan nyala api di ujung jarinya tiba-tiba tampak hidup, berubah menjadi ular api dan membungkus Yang Xiao. Titik. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga meskipun dia telah menerima peringatan Liu Yan, Yang Xiao tidak percaya bahwa dia benar-benar akan membakarnya. Hanya ketika ular api bergegas ke arahnya, dia sepertinya terbangun dari mimpi. Sosoknya berkedip saat dia mundur beberapa puluh meter dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Saya tidak memprovokasi kamu kan? Mengapa kamu membakar saya tanpa alasan?" Yang Xiao bahkan curiga ada yang salah dengan otak kakak Liu Yan ini. Liu Yan tetap diam dan hanya berdiri di sana, dengan satu pikiran. Ular api yang terbang mengejar Yang Xiao. Ekspresi Yang Xiao sangat berubah saat gelombang panas mengalir ke arahnya. Meskipun dia juga merasa bahwa ular api ini tidak memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Jika dia dibakar olehnya, itu pasti bukan pengalaman yang menyenangkan. Yang Xiao segera menghindar, meskipun dia baru lahir untuk waktu yang singkat dan tidak pernah berkultivasi dengan benar. Dia masih anggota dari Dragon Rache. Jadi ketika dia menghindar, gerakannya sangat gesit. Untuk sesaat, ular api tidak dapat melakukan apapun padanya. Meskipun ular api ini ganas, di bawah kendali Liu Yan, itu tidak membahayakan bunga atau tanaman apapun di tempat ini, menunjukkan kendali tepat Liu Yan atas nyala api ini. Yang Xiao berteriak sambil menghindar, "Kakak Liu Yan, apa yang kamu coba lakukan?
cepat berhenti. Bagaimana Liu Yan bisa memperhatikannya? Dengan seringai jahat di wajahnya, dia mengendalikan ular api untuk mengejar Yang Xiao. Setelah beberapa kali, Yang Xiao juga menjadi marah dan mengutuk. Wanita gila. Apakah kamu gila? Kita tidak memiliki permusuhan, kan? Petik 2. Dia telah mewarisi banyak kepribadiannya dari Yang Kai. Jadi setelah diejek oleh Liu Yan seperti ini, dia secara alami menjadi marah dan mulai berbicara tanpa berpikir. Kamu panggil aku apa? Mata Liu Yan menyipit saat cahaya dingin melintas di matanya. Bahkan suaranya tiba-tiba menjadi seperti angin musim dingin yang dingin, menyebabkan rambut Yang Xiao berdiri. Wanita gila, Liu Yan bertanya padanya sebelum tiba-tiba tertawa. Yang Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa berani tetap di sini? Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, dia terbang ke samping. Namun, meskipun dia adalah naga sejati, dia dilahirkan terlalu singkat beberapa waktu yang lalu. Jadi bagaimana dia bisa menjadi lawan Liu Yan? Ular api tiba-tiba terbelah, berubah menjadi jaring api yang menyelimuti Yang Xiao. Terperangkap lengah, Yang Xiao tertangkap basah oleh jaring api ini dan segera berteriak sedih. Tubuhnya mengeluarkan asap. Temperatur jaring api sangat tinggi, dan meskipun tidak terlalu mematikan, terbakar olehnya masih cukup tidak nyaman. Raungan naga yang bergema terdengar saat tubuh Yang Xiao bersinar dengan cahaya putih. Napas naganya memenuhi udara dan menghancurkan jaring api. Tanpa menoleh ke belakang, Yang Xiao terbang ke kejauhan, merasa sangat dirugikan. Kakak Liu Yan itu pasti orang gila. Dia jelas tidak memprovokasinya. Dia masih dengan sopan memanggilnya. Namun dia sebenarnya bersedia membunuhnya lain kali. Orang macam apa yang mengikuti ayah angkatnya? Dia harus melarikan diri dan mengekspos wajah asli wanita ini di depannya. Menyuruhnya untuk berhati-hati di masa depan. Lari. Lari secepat mungkin. Aku menyuruhmu untuk lari sekarang. Tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Tiba-tiba, sebuah suara ringan terdengar di samping telinga Yang Xiao, menyebabkan wajah kecil Yang Xiao menjadi sedikit hijau. Memutar kepalanya dengan kaku, dia melihat Liu Yan, yang seperti iblis, berdiri tepat di sampingnya. Dia jelas melakukan sesuatu yang jahat, namun dia masih tersenyum bahagia, seolah-olah melakukannya akan membuatnya bahagia. Gadis ini benar-benar gila? Ah, Yang Xiao berteriak ngeri, tidak lagi memiliki kesan baik tentang Liu Yan di dalam hatinya. Yang tersisa hanyalah rasa takut yang kental. Dia hanya ingin pergi sejauh mungkin darinya. Lebih baik tidak pernah melihatnya lagi dalam kehidupan ini. Saat mereka mengejar dan berlari, mereka berdua terbang secepat kilat, menyebabkan para murid dari berbagai puncak menatap dengan takjub. Yang Xiao mencari bantuan, tetapi para murid dari berbagai puncak tidak mengenalinya. Melihat Liu Yan mengejarnya, bagaimana mereka bisa memperhatikannya? Mereka hanya berpikir bahwa lemak kecil ini telah menyelinap ke istana surga tinggi dengan niat buruk. Dari waktu ke waktu, Liu Yan akan melepaskan ular api. Ular api ini tidak cukup kuat untuk membunuh, juga tidak mampu melukai siapapun. Tetapi sangat panas sehingga Yang Xiao tidak tahan. Yang Xiao disiksa sampai menangis. Diam-diam membenci wanita gila ini karena tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika tidak, jika dia menderita beberapa luka, dia akan bisa mengeluh kepada ayah angkatnya. Dia juga ingin melarikan diri kembali ke sisi Yang Kai. Tetapi setelah dikejar oleh Liu Yan, bagaimana dia bisa mengenali jalan kembali? Istana surga tinggi menempati area yang luas. Dan saat dia berlari, dia tidak tahu kemana dia pergi. Sesuai dengan prinsip orang bijak yang tidak bertarung ketika kemungkinan melawannya, Yang Xiao memohon belas kasihan. Tetapi Liu Yan menutup telinganya, menyebabkan dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Ketika mereka bergegas ke puncak roh, mereka mengejutkan banyak orang dan akhirnya memprovokasi seorang wanita menawan yang ditemani oleh seorang gadis kecil yang lembut berusia sekitar 3 atau 4 tahun. Ada apa? Ada apa? Wanita itu memegang tangan gadis kecil itu saat mereka berjalan keluar dari sebuah gedung dan melihat Liu Yan mengejar Yang Xiao. Yang Xiao tampaknya telah melihat penyelamatnya saat dia bergegas menuju wanita itu. Air mata mengalir di wajahnya. Tolong, seseorang ingin membunuhku. Ketika wanita itu mendengar ini, dia melihat ke atas dan segera merasakan sakit yang tajam di hatinya. Pada saat ini, lemak kecil itu dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Seluruh tubuhnya hangus hitam dan rambutnya berantakan, membuatnya terlihat seperti pengemis kecil di jalan. Di belakangnya ada Liu Yan yang dingin dan mengancam, serta sejumlah ular api. Mungkin karena si gendut kecil di depannya ini seumuran dengan putrinya, naluri keibuan wanita itu muncul dan dia dengan cepat melindunginya di belakangnya, menghiburnya. Jangan takut. Tidak ada yang ingin membunuhmu. Dia juga bisa mengatakan bahwa Liu Yan tidak memiliki niat membunuh dan mungkin hanya mencoba membuat si gendut kecil ini menderita sedikit. Jika tidak,
Dengan kemampuan Liu Yan, bagaimana mungkin bocah kecil ini masih hidup? Melihat Liu Yan dengan bingung, dia bertanya, apa yang terjadi? Menghadapi wanita yang kultivasinya hanya pada tahap Dao Sos Orde pertama, Liu Yan menunjukkan sikap rendah hati dan sopan. Segera menarik ular api dan membungkuk dengan hormat. Salam, Nyonya. Di seluruh istana surga tinggi, hanya ada satu wanita yang bisa menerima kesopanan seperti itu darinya. Dan itu adalah Ibu Yang Kai, Dong Suzu. Ketika Dong Suzu berada di Hangluo Starfield, dia hanya menjadi Origin King Realm. Tetapi setelah datang ke Star Boundary, dia telah mengumpulkan banyak sumber daya, dan dengan dukungan High Heaven Palace, dia dengan mudah menerobos ke tahap Dao Sos. Peningkatan kultivasinya juga menyebabkan dia menjadi jauh lebih muda. Sekarang, dia tampak seperti baru berusia 26 atau 27 tahun, dan berdiri di sebelah Yang Kai. Mereka seperti saudara kandung. Dengan Dong Suzu di sini, gadis kecil lembut yang dia pegang di tangannya secara alami adalah Yang Sui, yang baru saja lahir beberapa tahun yang lalu. Gadis kecil ini terlalu muda dan belum mulai berkultivasi, tetapi dia saat ini sedang melunakkan tubuhnya. Ketika usianya tepat, dia akan memilih teknik kultivasi untuk mulai berkultivasi. Dengan latar belakang yang begitu besar seperti Istana Surga Tinggi, pencapaiannya di masa depan tidak akan terlalu buruk. Apa yang dilakukan pria kecil ini salah? Dong Suzu bertanya pada Liu Yan. Liu Yan dengan ringan menjawab, tidak ada yang salah. Dia hanya mengatakan sesuatu yang salah. Yang Xiao mengungkapkan ketidakpuasannya dan menjulurkan kepalanya dari belakang Dong Suzu. Berteriak, apa yang saya katakan salah? Tatapan Liu Yan melayang, menyebabkan Yang Xiao menggigil dan dengan cepat mengecilkan kepalanya ke belakang. Dia benar-benar takut pada gadis ini. Bagaimana dia bisa membakar seseorang sampai mati hanya karena dia mengatakan sesuatu yang salah? Tapi setelah memikirkannya sebentar, Yang Xiao merasa dia tidak salah bicara. Dong Suzu menegur, dia hanya anak kecil. Akan selalu ada saat dia melakukan kesalahan. Jadi kamu harus menegurnya sedikit. Tapi sekarang dia bertingkah sangat menyedihkan. Jika orang tuanya melihat ini, hati mereka pasti akan sakit. Jika Yang Kai atau Yang Sui disiksa seperti ini, dia pasti tidak akan bisa menerimanya. Liu Yan menurunkan matanya, ya. Dong Suzu berjongkok dan tidak peduli dengan kotoran di wajah Little Fatty. Langsung menyeka wajahnya dengan lengan bajunya. Tiba-tiba, wajah merah muda kecil muncul, menyebabkan dia sangat gembira. Anak kecil terlihat cukup baik. Di mana orang tuamu? Dia mengira lemak kecil ini berasal dari Spirit Peak. Meskipun sebagian besar orang di High Heaven Palace berasal dari Lower Planet Starfield, jumlahnya terlalu banyak, dan tidak mungkin bagi Dong Suzu untuk mengenal semua orang. Jadi masuk akal jika ada pria kecil seperti itu. Puncak roh. Ayah dan ibu sangat jauh. Yang Xiao akhirnya tahu bahwa dia tidak dapat dengan mudah mengungkapkan asal-usulnya. Jadi dia menjawab dengan samar. Ketika dia mengatakan ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Sebenarnya sedikit merindukan ayah dan ibunya. Terutama karena dia takut disiksa oleh Liu Yan. Jika dia tinggal di Pulau Naga, dia pasti akan disayangi oleh ribuan orang. Bagaimana dia bisa dikejar oleh begitu banyak orang? Dong Suzu, di sisi lain, salah paham dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Bertanya, siapa namamu? Yang Xiao mengendus dan menjawab dengan menyedihkan. Namaku Yang Xiao, langsung ke 9 surga. Dong Suzu senang mendengar ini. Yang Xiao, nama yang bagus. Dia memiliki nama keluarga yang sama dengan putraku. Yang Xiao bertanya dengan heran. Nama keluarga putramu juga Yang? Itu benar. Nama anakku adalah Yang Kai, kepala istana dari Istana Surga Tinggi. Karena kamu adalah murid Istana Surga Tinggi, kamu harus tahu kan? Dong Suzu memperkenalkan dengan bangga. Meskipun dia akan mengeluh tentang Yang Kai setiap kali dia melihatnya, dia masih merasa bangga padanya di dalam hatinya. Dia datang ke batas bintang sendirian, membangun fondasi yang sangat besar untuk Istana Surga Tinggi, dan bahkan membawa sekelompok besar orang dari Starfield Hangluo untuk menikmati manfaat di sini. Pencapaian seperti itu jelas belum pernah terjadi sebelumnya. Mulut Yang Xiao terbuka sangat lebar sehingga bisa memuat sebutir telur. Apa dia salah dengar? Wanita ini sebenarnya adalah ibu dari ayah angkatnya? Jika itu hanya nama dan nama keluarga yang sama, itu akan baik-baik saja. Tetapi berapa banyak Palace Master yang dimiliki High Heaven Palace? Tidak heran wanita gila seperti iblis itu sangat sopan kepada wanita ini. Apa yang salah? Dong Suzu mengamati ekspresinya dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Merasa ada yang salah dengan si gendut kecil ini. Yang Xiao dengan cepat menyesuaikan pakaiannya dan menyeka wajahnya sebelum mundur beberapa langkah dan membungkuk hormat kepada Dong Suzu. Cucu Yang Xiao menyapa nenek. Kali ini,
Giliran Dong Suzu yang tercengang. Bahkan Yang Sui, yang berdiri di samping, menatap Yang Xiao dengan takjub. Setelah beberapa saat, Dong Suzu terkikik dan mengusap kepala Yang Xiao. Bocah kecil, apa yang kamu bicarakan? Yang Xiao menggelengkan kepalanya dengan serius. Cucu hanya menawarkan salam. Kamu adalah nenekku. Tuan Istana Surga Tinggi yang baru saja kamu sebutkan adalah ayahku. Dong Suzu tidak bisa tersenyum lagi. Ekspresinya sedikit berkedut saat Yang Sui juga menunjukkan ekspresi terkejut. Gadis kecil ini masih muda, tetapi pikirannya sangat fleksibel. Jadi bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti di balik kata-kata ini? Apa yang sedang terjadi? Dong Suzu menoleh untuk melihat Liu Yan. Divine Sense-nya melonjak saat dia berbisik. Apakah yang dia katakan benar? Putranya sendiri sebenarnya memiliki seorang putra, namun dia tidak mengetahuinya. Pada saat ini, paru-paru Dong Suzu hampir meledak karena marah. Tetapi dia tidak bisa menunjukkannya di depan Yang Xiao. Jadi dia hanya bisa bertanya kepada Liu Yan secara pribadi. Tuan berkata dia adalah anak angkat. Jawab Liu Yan. Dia juga yang membawanya kembali dari luar. Anak angkat, Dong Suzu tidak bisa menahan nafas lega. Kamu membuatku takut. Aku pikir di luar dia. Meskipun Dong Suzu tidak sabar menunggu Yang Kai menemukan beberapa istri lagi dan memberinya beberapa cucu, 4 anggota keluarga belum bergerak. Jika satu anak benar-benar muncul dari luar, mereka berempat akan berantakan. Karena dia adalah anak angkat, tidak ada masalah. Tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dong Suzu berbalik dan bergegas ke pavilion kaki gantung, menghilang tanpa jejak. Melihat ini, Yang Xiao benar-benar bingung, hanya menyisakan 3 sosok kecil di belakang. Setelah apa yang baru saja terjadi, Yang Xiao benar-benar takut pada Liu Yan dan hanya bisa melihat ke arah Yang Sui dengan senyum tersanjung. Yang Sui meletakkan tangannya di pinggangnya dan bertanya dengan suara kekanak-kanakan. Apakah kamu putra kakak? Kakak, Yang Xiao tercengang. Tetapi dengan cepat mengerti. Oh, kamu adik perempuan ayah angkat, kan? Huff. Yang Sui mendengus. Kamu anak kakak dan aku adik perempuannya. Jadi kamu harus memanggilku apa? Aku harus memanggilmu apa? Yang Xiao bertanya dengan kosong. Bagaimana saya tahu kamu harus memanggil saya apa? Cepat panggil aku sesuatu yang baik. Aku punya sesuatu yang bagus untukmu. Mata Yang Sui berbinar. Ekspresi Yang Xiao tidak bisa menahan kedutan saat dia merasa bahwa tidak ada seorang pun di High Heaven Palace yang seusia dengannya. Liu Yan seperti ini. Dan begitu juga adik perempuan ayah angkatnya. Saat dia memikirkan ini, dia tiba-tiba merasakan gelombang panas menyebar ke seluruh tubuhnya dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat seekor ular api melayang di depannya. Diam-diam menatapnya. Kau ingin membakarku lagi? Yang Xiao terkejut. Liu Yan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah dengan senyum manis di wajahnya dan suara lembut. Pikirkan baik-baik tentang bagaimana kamu harus memanggilnya. Yang Xiao menggaruk kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke pavilion kaki gantung untuk meminta bantuan. Tetapi sayangnya, neneknya baru saja memasukinya karena alasan yang tidak diketahui dan belum keluar. Mengetahui bahwa dia tidak bisa lepas dari cengkeraman Liu Yan, Yang Xiao hanya bisa bermeditasi. Akhirnya mendapat keberuntungan. Sebuah cahaya melintas di benak Yang Sui saat dia dengan bersemangat memanggil, Bibi. Yang Sui mengedipkan matanya yang besar dan berbalik untuk melihat Liu Yan. Liu Yan mengangguk ringan, menunjukkan bahwa dia benar. Yang Sui segera bertepuk tangan dan berkata, haha, benar. Hadiah apa yang kamu inginkan? Yang Xiao berkata dengan lemah. Saya tidak ingin hadiah apapun. Aku hanya ingin kembali ke sisi ayah angkatku. Dunia luar terlalu berbahaya. Di mana kamu, ayah angkat? Itu tidak akan berhasil. Yang Sui menggelengkan kepalanya. Kedua kepangnya berayun maju mundur saat dia memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum berjalan ke sisi Yang Xiao. Berdiri berjinjit. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengusap kepala Yang Xiao sambil bergumam. Yang Xiao baik. Yang Xiao baik. Yang Xiao adalah yang terbaik. Mulut Yang Xiao berkedut saat dia menatapnya. Gadis kecil di depannya ini bahkan tidak setinggi dia, namun dia berani menyentuh kepalanya. Dia adalah seekor naga. Jadi siapa yang berani menyentuh kepalanya? Tapi pikirkan baik-baik, siapa yang memintanya menjadi adik perempuan ayah angkatnya? Senioritasnya memang lebih rendah dari yang lain. Jadi dia hanya bisa menerima nasibnya dan tersenyum pahit. Ini hadiahnya. Yang Sui mengangguk dengan serius. Ya. Ibu selalu menghadiahi Suer seperti ini. Haha, emosi Yang Xiao hampir habis. Bibi, kamu sangat mudah puas. Yang Sui mendengus dan dengan marah berkata, kamu seharusnya bahagia. Ya, saya sangat senang. Yang Xiao mengangguk berulang kali. Liu Yan menyeringai dari samping. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan salah sekarang?
Saat dia membuka mulutnya, Yang Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan menelan air liurnya. Apa yang saya katakan salah? Liu Yan tidak menjawab, hanya diam-diam menatapnya. Yang Xiao merasa bahwa situasinya tidak baik dan samar-samar merasa bahwa dia telah mencapai titik kritis. Dia menyadari bahwa jika dia tidak bisa menjawab atau jika jawabannya membuat Liu Yan tidak bahagia, masa depannya akan sangat sulit. Segera memeras otaknya. Pikirannya berpacu. Tetapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Dia tidak tahu apa yang dia katakan salah. Jadi dia hanya bisa melihat Liu Yan dengan menyedihkan. Bisakah kamu memberi saya petunjuk? Bibir Liu Yan melengkung saat dia melihat ke arah Yang Sui. Suer, panggil aku. Yang Sui segera memanggil, saudari Liu Yan. Apakah kamu mengerti sekarang? Liu Yan terus menatap Yang Xiao. Saya mengerti. Saya mengerti. Yang Xiao mengangguk dengan keras. Tetapi di dalam hatinya dia melolong marah. Apa yang saya mengerti? Saya memanggil kamu kakak Liu Yan. Jadi mengapa saya dibakar oleh kamu? Tunggu. Yang Xiao tiba-tiba sepertinya menyadari sesuatu dan dengan takut-takut melirik Liu Yan sebelum dengan hati-hati bertanya, Bibi. Liu Yan. Wajah Liu Yan segera berkembang menjadi senyum hangat saat dia berkata kepada Yang Xiao. Mulai sekarang, aku bibi besarmu. Suer adalah bibi kecilmu. Ingat? Yang Xiao tercengang. Jadi itu saja. Ternyata hanya karena dia salah memanggilnya di awal, dia dikejar olehnya. Jika hanya itu yang ada, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Mengapa kamu harus memaksa saya untuk memahaminya sendiri? Bagaimana saya bisa memahami hal seperti itu sendiri? Hati Yang Xiao dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Berharap dia bisa menghancurkan kepalanya ke tanah. Di sisi lain, Yang Sui masih bertepuk tangan. Benar, benar. Saya bibi kecil. Kakak Liu Yan adalah bibi besar. Kita semua adalah keluarga. Siapa yang mau jadi keluargamu? Tiba-tiba, langkah kaki tergesa-gesa datang dari dalam paviliun kaki gantung. Yang Xiao menoleh dan melihat Dong Suzu dan seorang pria parubaya berjalan mendekat. Pada pandangan pertama, pria parubaya ini terlihat agak mirip dengan ayah angkatnya. Dan ketika dia memikirkan ekspresi intim antara Dong Suzu dan dia, Yang Xiao segera menyadari bahwa pria ini kemungkinan adalah ayah dari ayah angkatnya. Tuan keempat yang awalnya berkultivasi ketika dia mendengar Dong Suzu melaporkan kabar baik kepadanya. Mengatakan kepadanya bahwa putranya telah mengambil seorang putra angkat dan bahwa dia adalah anak kecil yang adil dan gemuk. Dia segera terkejut dan secara alami keluar untuk melihatnya. Melihat ke atas, dia menemukan bahwa itu seperti yang dikatakan Dong Suzu. Penampilan si kecil tidak buruk, tetapi dia dalam keadaan agak menyesal. Setelah memeriksanya sejenak, dia mengangguk dan bertanya, apakah ini anak itu? Apakah namanya Yang Xiao? Ini dia. Dia bilang dia kembali dengan putra kami kali ini. Dong Suzu mengangguk. Tuan keempat yang tersenyum dan hendak berbicara ketika dia melihat Yang Xiao membungkuk ke tanah. Salam, kakek. Ketika dia memanggilnya, kakek, dia merasa sangat terhibur. Meskipun dia bukan cucu kandung Yang Kai, dia masih muda dan bijaksana. Jelas bahwa dia memiliki pendidikan yang baik. Jadi dia dengan cepat mengangkat tangannya dan berkata, bangun. Biarkan aku melihatmu dengan baik. Yang Xiao segera meluruskan posturnya dan berdiri di sana dengan cermat. Membiarkan tuan keempat yang memeriksanya dengan cermat. Tuan keempat yang tersenyum dan mengangguk. Bagus, bagus. Nak, karena kamu adalah putra angkat 9 tua. Mengapa nama keluargamu juga Yang? Mungkinkah keluargamu juga memiliki nama keluarga ini? Yang Xiao dengan hormat menjawab. Beberapa hari yang lalu, cucu ini lahir dengan bantuan ayah angkat saya. Jadi sejak saya lahir, saya meminta ayah angkat saya untuk memberi saya nama keluarganya. Tuan keempat yang tiba-tiba bertanya, apakah orang tuamu keberatan? Yang Xiao tersenyum, tidak ada keberatan. Bagus kalau kamu tidak keberatan. Tuan keempat yang tersenyum dan mengangguk sebelum tiba-tiba melebarkan matanya. Lahir belum lama ini? Nak, berapa umurmu tahun ini? Yang Xiao berkata dengan canggung, saya baru lahir 1 atau 2 bulan yang lalu. Selama 1 atau 2 bulan, Dong Suzu dan tuan keempat yang sama-sama tercengang. Liu Yan menjawab, dia bukan manusia, dia seperti naga. Sebagai roh suci, Liu Yan secara alami bisa merasakan aura naga Yang Xiao. Ras naga, tuan yang keempat dan istrinya sama-sama terkejut. Menurut apa yang mereka ketahui, Yang Kai memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Dragones. Terakhir kali dia pergi ke Pulau Naga, dia membawa kembali anak angkat ras naga dengan nama keluarga Yang. Mungkinkah? Di mana bocah kecil itu? Dong Suzu bertanya dengan wajah datar. Liu Yan menjawab, dia baru saja mendiskusikan beberapa hal dengan manajer utama. Dong Suzu dengan dingin mendengus, katakan padanya untuk segera menemuiku.
telah menerima panggilan. Yang Kai secara alami bergegas ke puncak roh tempat orang tuanya tinggal untuk menyambut mereka. Setelah banyak bujukan, dia akhirnya berhasil menghilangkan kesalahpahaman mereka dan memberitahu mereka bahwa Yang Xiao benar-benar putra angkatnya dan bukan putra kandungnya. Ekspresi Dong Suzu menjadi jauh lebih baik saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Old 9. Kamu tidak muda lagi. Dan sekarang kamu telah membangun pijakan yang kuat di Star Boundary. Jika kamu benar-benar menginginkan anak, ibu tidak akan keberatan. Sebaliknya, dia setuju. Tetapi kamu tidak bisa bertindak sembarangan di luar. Ada 4 istri dalam keluarga. Kamu dapat memilikinya dengan salah satu dari mereka. Mengerti?" Petik 2. Aku tahu. Aku tahu. Aku tidak akan bertindak gegabah. Yang Kai mengangguk berulang kali. Ketika dia mengatakan ini, dia tidak bisa tidak memikirkan Ji Yao dan merasakan rasa bersalah yang aneh. Dong Suzu melihat sikap acuh tak acuh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Lupakan saja. Sepertinya kamu tidak memiliki pemikiran seperti itu dalam jangka pendek. Kamu telah bepergian keluar sepanjang tahun. Jadi tidak pantas bagi Xiaoer untuk mengikuti kamu sepanjang waktu. Biarkan dia tinggal di sini bersamaku dan menemani Suer. Bagaimana menurut kamu? Mendengar ini, Yang Kai memikirkannya sejenak sebelum mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa." Dengan ibunya merawat Yang Xiao, dia secara alami tidak memiliki kekhawatiran. Tetapi masalah ini harus ditangani oleh Yang Xiao sendiri. Jika dia tidak setuju, tidak ada yang bisa dia lakukan. Memanggil Yang Xiao dan memberitahunya tentang masalah ini, Yang Xiao secara alami tidak keberatan dan langsung setuju. Dia tahu bahwa jika dia tinggal bersama neneknya, dia akan dapat menikmati perlindungannya. Tetapi jika dia mengikuti Yang Kai, dia mungkin disiksa oleh Bibi Liu Yan lagi. Dia hanyalah iblis yang akan membakarnya setiap kali dia tidak bahagia. Mengenai ini, Yang Kai cukup terkejut, berpikir bahwa temperamen seorang anak tidak terduga. Dengan masalah ini diselesaikan, Yang Xiao menetap dengan Dong Suzu. Apakah itu istana surga tinggi dari domain utara atau sekte cabang istana dataran dari domain selatan? Keduanya aman dan sehat baru-baru ini. Yang Kai tidak berniat keluar untuk saat ini. Jadi dia memutuskan untuk mengasingkan diri dan mengkonsolidasikan keuntungannya selama beberapa hari terakhir. Sejak dia kembali dari batas bintang, dia terus bergerak. Jadi dia tidak punya banyak waktu untuk berkultivasi. Di jalan seorang kultivator, wajar baginya untuk terus maju dengan berani. Karena dia punya waktu luang, dia secara alami tidak bisa menyia-nyiakannya. Namun, sebelum itu, dia harus berurusan dengan beberapa hal sepele. Paling tidak, dia harus menghibur para wanitanya. Yang Kai pertama kali pergi ke Spirit Pill Peak untuk menemukan Xian Ningchang dan menemaninya selama sehari semalam, membuat Ji Ying sangat tidak senang. Xian Ningchang sekarang dianggap sebagai murid terakhir Kaisar Agung Pil hebat. Meskipun dia tidak memiliki status master murid, dia diajar oleh Ji Ying. Bakat alkimia Xian Ningchang dipuji bahkan oleh Kaisar Agung Pil hebat. Dan dia pernah berkata bahwa jika dia cukup beruntung, pencapaian masa depannya pasti tidak akan lebih rendah dari miliknya. Ini tidak lain adalah Kaisar Agung Pil luar biasa kedua. Yang Kai datang ke sini untuk membuang waktu Xian Ningchang. Jadi akan aneh jika Ji Ying senang. Meskipun dia dan Yang Kai biasanya rukun, ketika sampai pada pencapaian masa depan Little Junior Sister, Ji Ying tidak berani ceroboh. Takut dia akan mengecewakan bakat Xian Ningchang. Setelah Xian Ningchang adalah Sui Yue, yang juga menemaninya siang dan malam. Dia kemudian berangkat ke Ice Heart Valley dan menemukan Suyan untuk melakukan kultivasi ganda dengannya. Sebelum dia pergi, dia secara alami tidak bisa menghindari menyelinap dengan Ji Yao. Kembali ke High Heaven Palace dan berdiri di depan Space Array, Yang Kai ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menghela nafas. Dia tidak akan pergi ke Wild Ancient Land lagi. Jika dia benar-benar pergi mencari Enchantress lagi, tubuhnya tidak akan bisa menerimanya. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa memiliki lebih banyak wanita tidak selalu merupakan hal yang baik. Sejak hari itu dan seterusnya, dia mengumumkan bahwa dia akan pergi ke pengasingan dan jika tidak ada yang penting, dia tidak boleh diganggu. Di dalam kamarnya di High Heaven Peak, Yang Kai duduk bersila. Dengan lambaian tangannya, sejumlah besar kristal sos tingkat tinggi dilempar keluar dan tersebar ke segala arah. Mengaktifkan Kaisar Ki-nya, kristal sos tingkat tinggi Yang Kai meledak satu demi satu, melepaskan energi dunia yang tersimpan di dalamnya, langsung mengubah ruangan menjadi lautan roh Ki. Terus-menerus membuang kristal sos dan mengisi ruangan dengan Spirit Ki. Spirit Ki di ruangan itu secara bertahap mengembun ke titik di mana hampir terlihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G. Baru kemudian Yang Kai diam-diam mengolah teknik misteriusnya sambil memahami berbagai hal yang dia peroleh dari Pulau Naga. Di dalam kuil Istana Naga,
Jiwa naga dari berbagai generasi tetua agung klan naga telah mengajarinya banyak teknik rahasia klan naga. Setiap teknik rahasia memiliki kekuatan besar dan memiliki kegunaan uniknya sendiri. Tetapi di bawah pencerahan ini, meskipun Yang Kai telah memperoleh teknik rahasia ini, jika dia benar-benar ingin menggunakannya, dia harus memiliki pemahaman dan pemahamannya sendiri tentang setiap teknik rahasia. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat dan membutuhkan eksperimen terus-menerus. Musim semi berlalu dan musim gugur datang. Bunga-bunga bermekaran dan gugur. Ketika kultivasi seseorang mencapai alam kaisar, tidak jarang mereka pergi ke pengasingan selama beberapa tahun atau bahkan 100 tahun. Belum lagi Yang Kai telah mencapai alam kaisar Orde Kedua. Jika dia ingin menerobos lagi, dia perlu mengumpulkan waktu. Selama waktu ini, dia kadang-kadang keluar dari pengasingan untuk memeriksa situasi Istana Surga Tinggi dan melihat apakah sesuatu yang besar telah terjadi. Untungnya, Istana Surga Tinggi dikelola oleh Hua Qingxi dan semuanya beres, memberinya cukup waktu untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatannya. Pada hari tertentu 2 tahun kemudian, Yang Kai, yang menyerap spirit ki, tiba-tiba mengerutkan kening, mengambil napas dalam-dalam, dan perlahan-lahan menarik kultivasinya sebelum membuka penghalang ruangan. Hua Qingxi dengan cepat berjalan masuk dan menangkupkan tinjunya. Tuan Istana. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Sebelum dia pergi ke pengasingan, dia telah memerintahkan agar tidak ada yang mengganggunya kecuali itu adalah sesuatu yang penting. Sekarang Hua Qingxi telah mengaktifkan penghalang di luar. Jelas sesuatu telah terjadi. Seseorang dari domain selatan telah datang untuk melihat Master Istana. Siapa? Penatua Gao Sweating dan Penatua Istana Bintang Jiwa Xiao Yuyang. Yang Kai terkejut. Mereka datang bersama. Jika Gao Sweating datang untuk menemukannya, Yang Kai tidak akan terlalu terkejut. Lagi pula, dia juga seorang tetua tamu di kuil Azure Sun. Jadi apa yang dilakukan Xiao Yuyang di sini? Ya, Hua Qingxi sedikit mengangguk. Ekspresinya agak rumit. Omong-omong, dia awalnya adalah murid Star Soul Palace. Dan tuannya adalah salah satu tetua Star Soul Palace. Namun, tuannya, Tan Junhao, agak tidak bisa diandalkan. Demi keuntungannya sendiri, dia rela mengorbankan muridnya sendiri. Tetapi pada akhirnya, dia dibunuh oleh Yang Kai. Setelah itu, Hua Qingxi meninggalkan Star Soul Palace dan bergabung dengan High Heaven Palace. Sekarang dia melihat Xiao Yuyang sebagai kepala manajer Istana Tinggi Surga. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh. Apakah mereka mengatakan sesuatu? Yang Kai bertanya. Hua Qingxi menggelengkan kepalanya. Mereka tidak mengatakannya. Tapi sepertinya situasinya tidak baik. Undang mereka ke aula utama. Aku akan segera datang. Perintah Yang Kai. Hua Qingxi menerima perintah itu dan mundur. Duduk di tanah. Yang Kai menggosok dagunya dan merenung sejenak. Tidak dapat memahami tujuan kunjungan kedua orang ini. Jadi dia hanya berdiri dan pergi menemui mereka. Di dalam aula, Gao Sweating dan Xiao Yuyang duduk. Ekspresi Gao Sweating dingin dan acuh tak acuh. Tapi ekspresi Xiao Yuyang agak cemas. Sesekali mendongak untuk melihat apakah Yang Kai telah datang. Sangat sulit untuk melihat situasi seperti itu dengan seseorang dari kultivasinya. Bagaimanapun, Xiao Yuyang juga memiliki Master Realm Kaisar Orde Ketiga dan merupakan salah satu sesepuh dari Sekte Tuan Wilayah Selatan. Bahkan jika sebuah gunung besar runtuh di depannya, ekspresinya tidak akan berubah sama sekali. Kecemasan seperti itu menunjukkan bahwa situasinya tidak optimis. Untungnya, Yang Kai tidak meminta mereka untuk menunggu terlalu lama dan dengan cepat datang ke aula utama. Melihatnya muncul, Gao Sweating hanya mengangguk sedikit. Tetapi Xiao Yuyang dengan cepat naik untuk menyambutnya. Yang Kai. Penatua Xiao, Yang Kai menangkupkan tinjunya dan mengangguk ke arah Gao Sweating sebagai bentuk salam sebelum bertanya. Apa urusan kalian berdua dengan High Heaven Palace-ku? Xiao Yuyang langsung ke intinya. Tolong selamatkan seseorang. Siapa? Yang Kai mengerutkan kening. Berpikir bahwa tidak mungkin Xiao Chen mengalami semacam kecelakaan. Jika itu benar-benar bocah kecil itu, dia belum tentu ingin menyelamatkannya. Bocah kecil itu selalu tidak menyukainya. Jadi dia secara alami tidak menyukainya. Namun, karena Xiao Yuyang secara pribadi telah melangkah maju, bukankah seharusnya dia memberinya sedikit wajah? Saat dia sedang memikirkan ini, dia mendengar Xiao Yuyang berkata, Putri Lansun. Yang Kai terkejut. Apa yang terjadi pada Yang Mulia? Ekspresi Xiao Yuyang menjadi suram. Yang Mulia ditangkap. Mendengar ini, Yang Kai tertegun sejenak sebelum menatap Xiao Yuyang dengan ekspresi aneh. Seolah-olah dia tidak salah dengar. Memalingkan kepalanya untuk melihat Gao Sweating. Dia melihatnya mengangguk ke arahnya dan menyadari bahwa apa yang dikatakan Xiao Yuyang itu benar. Lansun telah ditangkap. Siapa yang begitu berani untuk menangkap Lansun? Dia adalah putri tercinta Kaisar Agung Bulan Cerah.
Selain itu, kultivasi Lansun tidak rendah dan dia sudah lama menerobos ke alam kaisar. Meskipun dia hanya di Orde Pertama, sepertinya dia mewarisi fisik khusus Kaisar Agung Bulan Cerah. Jadi kekuatan tempurnya yang sebenarnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pembudidaya Orde Pertama. Dia pasti memiliki artefak yang menyelamatkan jiwa yang diberikan Kaisar Agung Bulan Cerah padanya. Jika ada yang ingin menangkapnya, mereka setidaknya harus menjadi Master Realem Kaisar Orde Ketiga. Orang seperti apa yang begitu berani? Memikirkan hal ini, Yang Kai tiba-tiba teringat sesuatu dari 2 tahun lalu. Ini terdengar familiar. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Samar-samar merasakan aura yang tidak menyenangkan. Yang Kai ragu sejenak sebelum bertanya. Apakah kamu tahu siapa yang melakukan ini? Ekspresi Xiao Yu yang menjadi serius. Aku punya beberapa tebakan, tapi aku tidak yakin. Yang Kai berkata, karena kamu memiliki beberapa tebakan, mengapa kamu tidak mengambil tindakan saja? Bagaimana dengan Kaisar Agung? Karena Lansun telah ditangkap. Kaisar Agung tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa kan? Kenapa kamu mencariku? Meskipun kekuatannya tidak buruk, pada akhirnya dia hanya seorang Master Realem Kaisar Orde Kedua. Star Soul Palace memiliki keluarga besar, dan belum lagi Kaisar Agung. Mereka bahkan memiliki beberapa Realem Kaisar Orde Ketiga. Yang Kai tidak mengerti mengapa Xiao Yu yang ingin mencari mereka. Xiao Yu yang merenung sejenak sebelum bertanya, apakah kamu masih ingat kejadian di istana biasa? Yang Kai menjawab, tentu saja. Ini adalah sesuatu yang telah terjadi 3 tahun yang lalu. Jadi bagaimana mungkin dia tidak mengingatnya? Tapi kenapa dia tiba-tiba menyebutkannya? Xiao Yu yang berkata, masalah istana lain saat itu bisa dikatakan menyangkut keselamatan seluruh domain selatan. Berbicara secara logis, Kaisar Agung seharusnya muncul. Tetapi pada akhirnya, Kaisar Agung tidak. Apa kamu tahu kenapa? Mendengarkan kata-katanya, Yang Kai juga merasa aneh. Di masa lalu, dia merasa aneh bahwa setelah insiden di Istana Plain, Kaisar Agung Bulan Cerah tidak muncul dan hanya beberapa tetua Istana Jiwa Bintang yang datang untuk menghadapinya. Ini jelas agak tidak masuk akal. Pada saat itu, Xiao Yu yang telah mengatakan bahwa Kaisar Agung telah pergi ke Istana Plain. Tetapi setelah mendengar bahwa masalah tersebut telah diselesaikan, dia memutuskan untuk kembali. Tidak ada yang mempertanyakan klaim ini. Tetapi sekarang tampaknya kebenarannya tidak demikian. Pada saat itu, Putri Lansun sudah menghilang. Dan Kaisar Agung sedang menyelidiki keberadaan sang putri. Jadi Kaisar Agung tidak memiliki ide untuk Istana Plain. Xiao Yu yang menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Pada saat itu, Putri Lansun menghilang. Yang Kai terkejut. Berpikir pada dirinya sendiri bahwa tidak heran dia tidak melihat Lansun selama pertemuan bela diri domain selatan. Meskipun dia merasa agak aneh pada saat itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Tetapi sekarang dia mengerti alasannya. Sambil mengerutkan kening, dia bertanya, jadi, Kaisar Agung belum pernah berada di Istana Jiwa Bintang selama beberapa tahun terakhir? Kalau tidak, mustahil bagi Kaisar Agung untuk tidak mendengar tentang apa yang terjadi di Istana Plain. Itu benar. Xiao Yu yang mengangguk. Yang Mulia adalah satu-satunya kerabat Kaisar Agung. Karena Yang Mulia telah hilang, Kaisar Agung secara alami cemas. Jadi dia mencari petunjuk. Apalagi hal ini hanya bisa dilakukan secara rahasia dan tidak bisa diumumkan ke publik. Yang Kai mengangguk mengerti, jika Putri Kaisar Agung ditangkap, jika mereka secara terbuka mencarinya, itu akan memberi seseorang kesempatan untuk mengambil keuntungan darinya. Atau mungkin mereka akan membuat marah orang yang menyerangnya dan membunuh Lansun. Baru setahun yang lalu Istana Ilahi menerima pesan dari Kaisar Agung. Tapi pesan itu tidak lengkap. Tampaknya Kaisar Agung mengirimnya dengan tergesa-gesa, atau mungkin terganggu oleh sesuatu. Kami mengikuti peta dan menemukan tempat yang mencurigakan. Tetapi kami tidak bisa masuk. Mengapa? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan semua Master Star Soul Palace hadir, tempat lain apa di dunia ini yang tidak bisa mereka masuki? Sepertinya ini adalah dunia yang mandiri. Tanpa metode pembukaan yang sesuai, tidak ada yang bisa masuk. Petik 2. Yang Kai tiba-tiba mengerti. Jadi kamu datang untuk mencariku. Xiao Yu yang menghela nafas. Kamu mahir dalam hukum luar angkasa. Jadi mungkin kamu punya cara untuk masuk. Yang Kai mengangguk mengerti. Jika tempat itu benar-benar dunia yang mandiri, menemukannya adalah cara terbaik dan satu-satunya. Di mana Kaisar Agung sekarang? Yang Kai bertanya lagi. Xiao Yu yang perlahan menggelengkan kepalanya. Setelah mengirim pesan itu kembali, Kaisar Agung tidak lagi menjawab. Yang Kai terkejut. Bahkan Kaisar Agung tidak menanggapi. Mungkinkah kemungkinan itu melawannya? Tapi itu tidak mungkin. Siapa lagi di dunia ini yang bisa menjadi ancaman bagi Kaisar Agung? Tapi jika Lansun terbiasa mengancamnya,
Yang Kai diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia tidak yakin apakah Kaisar Bulan Cerah akan menyerah pada putri kesayangannya jika dia benar-benar diancam dengan Lan Xun. Lebih penting lagi, siapa yang bisa menangkapnya? Masalah ini cukup besar. Tampaknya melihat melalui pikirannya. Xiao Yu yang berkata, kemampuan Kaisar Agung sangat mendalam. Jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Tidak ada jawaban. Mungkin dia tertunda karena sesuatu. Atau mungkin dia sudah memasuki dunia mandiri itu. Yang Kai, saya mendengar bahwa kamu memiliki hubungan yang baik dengan Yang Mulia Putri. Kali ini, tidak peduli apa, saya harus meminta kamu untuk membantunya. Paling tidak, kamu harus membuka dunia itu dan mengizinkan orang-orang Star Soul Palace saya untuk mencarinya. Petik 2. Yang Kai mengangguk dan berkata, saya juga berhutang budi pada Yang Mulia saat itu. Karena dia dalam masalah, saya tentu tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Petik 2. Mendengar ini, Xiao Yu yang sangat gembira. Dia khawatir Yang Kai akan menolak. Tetapi sekarang sepertinya dia adalah orang yang berhati hangat. Tapi ada satu hal yang membuatku penasaran. Yang Kai tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Lanjutkan, karena Yang Kai setuju. Sikap Xiao Yu yang terhadapnya menjadi jauh lebih ramah. Seperti yang dikatakan Penatua Xiao, Yang Mulia Putri menghilang 3 tahun lalu. Dan Kaisar Agung mulai menyelidikinya 3 tahun lalu. Setahun yang lalu, dia mengirim pesan kembali. Jadi mengapa kamu baru datang mencariku sekarang? Petik 2. Bukan rahasia lagi bahwa Yang Kai mampu mengatur Space Array di domain selatan. Kuil Azure Sun dan Istana Langit Tinggi memiliki hubungan satu sama lain. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk menunda selama 1 tahun. Xiao Yu yang menghela nafas. Kamu tidak tahu, tempat itu sangat jauh dari domain selatan. Bahkan jika kita terbang, itu akan memakan waktu setengah tahun. Setengah tahun, ekspresi Yang Kai berubah. Di wilayah lain, bagian barat, suara Xiao Yu yang sungguh-sungguh. Yang Kai tiba-tiba mengerti. Jadi tempat itu berada di wilayah barat. Dan perjalanan ini memang memakan banyak waktu. Tidak heran dia telah menunda selama setahun sebelum datang ke sini. Berbicara tentang wilayah barat, Yang Kai merasa sedikit kesal. Ketika dia kembali dari dunia roda, dia telah mengunjungi wilayah barat dan bahkan bertemu dengan gadis kecil itu, Lin Yuner. Bersama-sama, mereka telah menyebabkan keributan besar di sekte besar di wilayah barat. Kemudian, dia telah menyiapkan Space Array untuk membawanya kembali ke High Heaven Palace. Tetapi pada saat kritis, Space Array telah dihancurkan, menyebabkan dia menjadi satu-satunya yang diteleportasi kembali sementara Lin Yuner tertinggal di wilayah barat. Meskipun Yang Kai belum melihat orang yang menyerangnya, dia yakin itu adalah Kaisar Agung Darah Besi. Jika bukan itu masalahnya, perjalanan ke wilayah barat ini akan cukup nyaman. Tapi sekarang, jika dia ingin pergi ke sana, dia harus terbang. Siapa yang tahu berapa banyak waktu yang harus dia buang? Tidak ada waktu untuk kalah. Yang Kai, jika kamu tidak memiliki hal lain untuk diurus, ayo pergi sekarang, kata Xiao Yu yang cemas. Masalah ini telah tertunda terlalu lama, dan dia tidak tahu apakah ada peristiwa tak terduga yang terjadi di sana. Jadi dia sangat ingin membawa Yang Kai untuk melihatnya. Yang Kai mengangguk. Bagus. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan kompas transmisinya dan mengirim pesan ke Hua Qingxi. Memberitahu dia bahwa dia akan keluar sebentar dan tanggal kembalinya tidak pasti. Hua Qingxi juga terbiasa dengan gayanya yang berkeliaran. Jadi dia secara alami tidak mengatakan apa-apa. Mereka bertiga segera berangkat dan berteleportasi kembali ke Azure Sun Temple melalui Space Array. Setelah itu, Xiao Yu yang memanggil perahu terbang 2 lapis dan mengundang Yang Kai untuk menaikinya sebelum terbang. Sepertinya dia benar-benar tidak ingin menunda lebih lama lagi. Gao Sweating tidak mengikuti, dia hanya membawa Xiao Yu yang ke High Heaven Palace. Tanpa dia yang memimpinnya, Xiao Yu yang tidak akan bisa menggunakan arai luar angkasa kuil Azure Sun. Jadi perjalanan ke wilayah barat ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kecepatan kapal terbang itu sangat cepat. Jadi Xiao Yu yang tidak ragu menggunakan kekuatan penuhnya untuk bepergian. Lagi pula, masalah ini menyangkut Kaisar Agung dan Putri Lan Xun. Jadi dia sangat ingin mengetahui kebenaran. Di geladak, Yang Kai berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan dengan hati-hati bertanya kepada Xiao Yu yang tentang seluk-beluk masalah ini. Tetapi dia tidak bertanya apa-apa lagi. Dia hanya tahu bahwa mereka telah mengikuti informasi yang dikirim oleh Kaisar Agung ke tempat tertentu dan memastikan bahwa ada keberadaan seperti alam rahasia di sana. Tetapi mereka tidak dapat membukanya. Jadi mereka pergi mencari Yang Kai. Mendengar ini, Yang Kai mengangguk dan mengeluarkan slip batu giok dari space ring-nya dan menuangkan pesan ke dalamnya. Dengan jentikan jarinya, slip batu giok sedikit bergetar dan menghilang. Xiao Yu yang mengangkat alisnya. Space Beacon? Yang Kai menatapnya dengan heran. Penatua Xiao benar-benar tahu trik kecil ini.
Xiao Yuyang menjawab. Kaisar Agung menggunakan metode ini untuk mengirim pesan. Saya mendengar bahwa metode ini dibuat oleh Li Wuyi dari Spirit Base Island. Ketika Kaisar Agung mengunjungi Pulau Binatang Roh, dia mendapatkan beberapa hal dari Li Wuyi. Saya tidak berharap kamu juga tahu metode ini. Petik 2. Yang Kai tersenyum. Saya juga mempelajarinya dari senior Li. Xiao Yuyang terkejut. Kamu bertemu Li Wuyi? Yang Kai mengangguk. 2 tahun lalu, saya pergi ke wilayah timur dan cukup beruntung untuk mendiskusikan hukum luar angkasa dengannya. Xiao Yuyang tiba-tiba mengerti dan berkata, itu benar. Karena kamu dapat mengatur arai luar angkasa untuk melintasi wilayah, akan lebih mudah bagi kamu untuk melakukan perjalanan di antara berbagai wilayah. Dengan kata lain, di antara 4 batas bintang, kamu dapat dengan bebas melakukan perjalanan antara domain timur, selatan, dan utara. Tetapi bagaimana dengan wilayah barat? Sudut mulut Yang Kai berkedut. Itu mungkin. Tetapi arai roh yang saya atur hancur. Xiao Yuyang senang mendengar ini sebelum berkata, siapa yang begitu bosan untuk menghancurkan arai rohmu? Yang Kai tersenyum tetapi tidak menjawab. Namun, karena dia pergi ke wilayah barat kali ini, dia memutuskan untuk membuat arai roh di sana sehingga dia bisa bepergian dengan bebas di 4 wilayah. Siapa yang baru saja kamu kirimi pesan? Xiao Yuyang bertanya dengan rasa ingin tahu. Senior Li Wuyi. Yang Kai tidak berusaha menyembunyikan apapun darinya. Ada satu hal yang Penatua Xiao mungkin tidak tahu. 2 tahun lalu, di Laut Timur, Putri Kaisar Agung Jiwa Tenang, Yao Lin, juga ditangkap. Apa? Xiao Yuyang terkejut ketika mendengar ini. Putri Kaisar Agung Hatu juga ditangkap? Kecelakaan Lansun terjadi sekitar 3 tahun lalu. Sedangkan kecelakaan Yao Lin terjadi sekitar 2 tahun lalu. Meskipun ada perbedaan 1 tahun di antara mereka, itu bukan waktu yang lama. Selain itu, satu berada di wilayah timur sementara yang lain berada di wilayah selatan. Jika seseorang mempertimbangkan kesenjangan geografis, mungkinkah itu orang yang sama? Xiao Yuyang tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Aku tidak tahu, tapi orang yang menangkap Yao Lin adalah Kaisar Sudo. Kaisar Semu. Xiao Yuyang menghirup udara dingin. Meskipun dia sekarang adalah Master Realem Kaisar Orde Ketiga, jika dia menghadapi Kaisar Sudo, dia tidak akan cocok untuknya. Setelah hening sejenak, dia bertanya, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu pergi ke wilayah timur 2 tahun lalu dan Yao Lin juga ditangkap 2 tahun lalu. Mungkinkah? Ya, ketika Yao Lin ditangkap, saya juga hadir. Yang Kai mengangguk, membenarkan tebakannya. Sekarang setelah 2 tahun berlalu, saya ingin bertanya kepada senior Li apakah ada informasi baru. Xiao Yuyang mengangguk dan berkata, kita harus bertanya. Jika itu orang yang sama, maka orang ini terlalu berani. Apa yang ingin dia lakukan? Yang Kai menyeringai. Kalau begitu aku harus bertanya sendiri pada lelaki tua itu. Saat dia berbicara, Space Beacon di pergelangan tangannya melepaskan lapisan fluktuasi spasial dan slip batu giok tiba-tiba muncul di depannya. Yang Kai mengulurkan tangannya dan menggunakan Divine Sense-nya untuk menyelidiki. Setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi serius. Bagaimana itu? Xiao Yuyang bertanya dengan cemas. Lihat sendiri, Penatua Xiao. Yang Kai mengulurkan tangan dan melemparkan slip giok padanya. Xiao Yuyang mengambilnya dan memeriksanya sejenak sebelum ekspresinya berubah drastis. Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak murid dan keturunan Kaisar Agung telah menghilang? Ini, siapa yang melakukan ini? Ada banyak hubungan antara Kaisar Agung dan dengan Space Beacon yang dibuat Li Wuyi. Mudah untuk mendapatkan informasi dari Pulau Spirit Base. Dengan demikian, informasi yang diperoleh dari Pulau Binatang Buas Roh jauh lebih banyak daripada dari Istana Jiwa Bintang. Menurut laporan Li Wuyi, setelah Yao Lin menghilang, semua pembudidaya Istana Jiwa Tenang pergi mencari wilayah timur. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak dapat menemukan apapun. Seolah-olah Yao Lin telah menghilang dari muka bumi. Karena putrinya hilang, Kaisar Agung Jiwa Tenang secara alami memperhatikannya dan mengirim pesan ke beberapa Kaisar Agung yang dekat dengannya, meminta mereka untuk mengawasinya. Siapa yang mengira bahwa setelah pesan ini, mereka akan menerima informasi yang mengerikan. Banyak keturunan dan murid Kaisar Agung telah menghilang, yang semuanya telah terjadi selama 2 atau 3 tahun terakhir. Sudah ada 4 atau 5 Kaisar Agung yang terlibat dalam masalah ini. Selain Kaisar Agung Jiwa Tenang dan Kaisar Agung Bulan Cerah, Yang Kai juga tahu tentang Kaisar Agung Pivot Surgawi, Tiansu, Kaisar Agung Bayangan Bunga, dan Kaisar Agung Darah Besi. Lin Yuner juga menghilang. Apakah keturunan atau murid Kaisar Agung lainnya hilang atau tidak? Pulau Binatang Roh tidak yakin untuk saat ini. Lagi pula,
Tidak setiap Kaisar Agung memiliki suar luar angkasa. Tetapi menilai dari situasi saat ini, kemungkinan besar lebih dari 5 keturunan atau murid Kaisar Agung ini telah ditangkap. Yang lain baik-baik saja. Tetapi yang paling mengkhawatirkan Yang Kai adalah gadis kecil itu, Lin Yuner. Setelah berpisah dengannya di wilayah barat bertahun-tahun yang lalu, mereka belum pernah bertemu lagi. Yang Kai tidak menyangka akan menerima berita seperti itu lagi. Melihat Xiao Yuyang, keduanya bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Meskipun mereka tidak tahu siapa yang melakukan ini, keduanya samar-samar merasa seolah-olah tangan hitam tak terlihat menutupi seluruh batas bintang. Keturunan dan murid Kaisar Agung yang hilang ini tersebar di berbagai batas bintang. Seseorang dengan keberanian seperti itu jelas bukan orang biasa. Kemungkinan besar mereka adalah semacam organisasi besar yang tersembunyi. Namun, yang Kai tidak tahu adalah apa tujuan dalang ini. Kaisar Agung adalah eksistensi terkuat di dunia ini. Jadi apa untungnya menyinggung mereka? Setelah keheningan yang lama, Yang Kai tiba-tiba berkata, "Penatua Xiao, kamu mengatakan bahwa kamu memiliki beberapa tebakan tentang orang yang menangkap Putri Lan Xun. Tetapi kamu tidak dapat memastikannya. Bolehkah saya bertanya siapa itu?" Petik 2. Mendengar ini, Xiao Yuyang ragu sejenak sebelum berkata, "Awalnya, kami menduga itu adalah perbuatan Istana Pembunuh Bayangan." Istana Pembunuh Bayangan, Yang Kai mengangkat alisnya. Nama Shadow Killer Palace tidak asing baginya. Itu adalah sekte Tuan Wilayah Barat, kekuatan Kaisar Agung Bayangan Malam. Namun, kekuatan ini sangat misterius, sama seperti Kaisar Agung Bayangan Malam itu sendiri. Bahkan para pembudidaya wilayah Barat tidak tahu di mana Istana Pembunuh Bayangan berada. Mereka hanya tahu bahwa ada entitas besar di wilayah barat, tetapi sangat sulit untuk menentukan lokasinya. Apakah karena informasi yang dikirim Kaisar Agung mengarah ke wilayah barat? Yang Kai bertanya. Ini adalah tebakan yang masuk akal. Hanya Kaisar Agung lain yang berani bertindak melawan Putri Kaisar Agung. Dan informasi yang dikirim kembali oleh Kaisar Agung Bulan Cerah akhirnya menunjuk ke tempat tertentu di wilayah barat. Jadi Xiao Yuyang dan yang lainnya tidak bisa tidak memikirkan sesuatu. Mendengar ini, Xiao Yuyang menggelengkan kepalanya. Ini hanya salah satu alasannya. Oh, tolong jelaskan. Xiao Yuyang menjawab. Kamu mungkin tidak tahu ini. Tetapi yang dari wilayah barat tidak berhubungan baik dengan tuan besar kita. Dan mereka berdua telah bertarung sejak awal. Yang Kai bertanya dengan heran. Kenapa? Ini hanya perjuangan untuk Dao besar, kata Xiao Yuyang. Tidak lagi menyembunyikan apapun. Pikirkan tentang dua gelar tuan besar ini. Yang Kai mengerutkan kening dan bergumam. Bulan cerah, bayangan malam. Setelah bergumam beberapa kali, ekspresi kesadaran tiba-tiba muncul di wajahnya. Di bawah bulan yang cerah, tidak ada yang disembunyikan, dan tidak ada bayangan malam. Kedua tuan ini adalah musuh. Jika yang satu melambangkan terang, yang lain melambangkan kegelapan. Yang Kai mengerutkan kening. Tanpa cahaya, bagaimana bisa ada kegelapan? Mendengar ini, Xiao Yuyang tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Kamu harus berbicara dengan kedua tuan itu dan melihat apa yang mereka pikirkan. Wajah Yang Kai berkedut saat dia melambaikan tangannya. Itu hanya ucapan biasa. Tapi karena Penatua Xiao awalnya menduga bahwa hilangnya Yang Mulia Putri disebabkan oleh Istana Pembunuh Bayangan. Mengapa dia tidak pergi ke Istana Pembunuh Bayangan untuk memintanya? Xiao Yuyang menghela nafas. Di dunia ini, hanya beberapa Kaisar Agung yang tahu di mana Istana Pembunuh Bayangan berada. Jadi bagaimana kita bisa tahu di mana itu? Terlebih lagi, jika itu benar-benar Istana Pembunuh Bayangan, itu berarti mereka berencana untuk menyerang Istana Jiwa Bintangku. Jika kita benar-benar pergi ke sana, bukankah kita akan masuk ke dalam perangkap mereka? Meskipun kami awalnya menebak ini karena hubungan antara dua tuan besar, sekarang tampaknya seseorang dengan sengaja mencoba menjebak Istana Pembunuh Bayangan. Yang Kai mengangguk sedikit. Jika saja Lan Xun hilang, tebakan ini mungkin benar. Tetapi ada terlalu banyak Kaisar Agung yang terlibat sekarang. Bahkan jika Kaisar Agung Bayangan Malam dan Kaisar Agung Bulan Cerah tidak berhubungan baik, tidak mungkin mereka akan melibatkan orang lain dalam kekacauan ini. Tentu saja, tebakan tetaplah tebakan, tapi kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Bagaimanapun, tujuan akhir adalah wilayah barat. Adapun kebenarannya, mungkin hanya dengan menemukan Yang Mulia dan yang lainnya kita akan tahu. Petik 2. Yang Kai mengangguk dan mereka berdua terdiam. Xiao Yuyang mengkhawatirkan keselamatan Lan Xun dan keberadaan Kaisar Bulan Cerah, sementara Yang Kai mengkhawatirkan Lin Yuner. Dia tidak tahu apakah gadis kecil itu juga menjadi tujuan perjalanan ini. Tetapi jika dia, akan lebih mudah untuk menyelamatkannya di sepanjang jalan. Jika dia tidak, di mana dia bisa menemukannya di batas bintang yang luas ini? Kaisar Agung Darah Besi seharusnya tahu tentang ini. Jadi Yang Yan pasti juga mengetahuinya.
Apakah mereka akan bertindak? Perahu terbang itu terbang secepat kilat. Dan di bawah kendali sembrono Xiao Yuyang, kecepatannya mencapai puncaknya. Namun, meskipun dia adalah Master Realem Kaisar Orde Ketiga, dia masih tidak bisa menahan kontrol yang begitu lama. Untungnya, dengan bantuan Yang Kai, setelah melepaskan kendali kapal terbang, mereka berdua terus terbang. Ketika salah satu dari mereka beristirahat, yang lain akan melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh tanpa penundaan. Jalan panjangnya panjang, dan Yang Kai juga mengambil kesempatan untuk berkultivasi selama beberapa hari. Selama waktu luangnya, dia akan berdiskusi dengan Xiao Yu yang tentang wawasan yang dia peroleh dari kultivasi. Xiao Yu yang adalah seorang kultivator Orde Ketiga, dan seperti kata pepatah, batu dari gunung lain dapat digunakan untuk menghaluskan batu giok. Jadi setelah beberapa diskusi, mereka akan mendapatkan beberapa manfaat. 2 bulan kemudian, mereka berdua tiba di wilayah barat. Begitu mereka tiba di sini, tidak lagi cocok bagi mereka untuk terbang dengan kapal terbang. Menurut Xiao Yuyang, karena hubungan antara Kaisar Agung Bulan Cerah dan Kaisar Agung Bayangan Malam tidak harmonis, Istana Jiwa Bintang dan Istana Pembunuh Bayangan seperti api dan air, sehingga orang-orang dari Istana Jiwa Bintang harus menyelinap ke barat daerah untuk menghindari ditemukan dan menyebabkan masalah. Setelah turun dari kapal terbang, mereka berdua berdandan sebelum terbang. Sepanjang jalan, mereka terbang dan berhenti, sesekali mencari tempat untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Tidak sampai hampir 5 bulan kemudian Xiao Yuyang menunjuk ke lautan pasir yang terus-menerus di depannya. Kita telah tiba. Itu ada di dalam lautan pasir itu. Mendengar ini, ekspresi Yang Kai berubah. Beberapa bulan terakhir perjalanan tanpa henti ini sangat melelahkannya, dan tubuhnya masih mampu menanggung beban, terutama karena penolakan psikologisnya. Sejak dia bisa mengatur Space Array, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bolak-balik melewatinya. Kadang-kadang, dia harus melakukan perjalanan. Tetapi itu tidak sampai pada titik di mana dia harus melakukan perjalanan selama beberapa bulan berturut-turut. Perjalanan ini cukup menyiksa. Tetapi sekarang setelah dia mendengar tentang tujuannya, suasana hatinya menjadi sangat bahagia. Mereka akhirnya tiba. Keduanya terbang ke lautan pasir satu demi satu. Dan dalam sekejap mata, mereka dikelilingi oleh pasir dan menghilang. Dibandingkan dengan batas bintang lainnya, medan wilayah barat umumnya lebih sunyi, dengan laut berpasir, dan batu pecah hampir di mana-mana. Jarang ada pegunungan roh atau sungai besar, tetapi karena alasan inilah para pembudidaya wilayah barat bahkan lebih berani. Lautan pasir yang luas ini sangat luas sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya dengan sekali pandang. Ketika angin bertiup, pasir dan debu akan memenuhi udara, sehingga mustahil untuk melihat apapun dalam radius 3 meter. Terlebih lagi, pemandangan dalam radius 10.000 km adalah sama, bahkan tanpa satu titik acuan pun. Bahkan jika itu adalah seorang kultivator, jika budidaya mereka terlalu rendah, mereka dapat dengan mudah tersesat dan terperangkap di dalamnya. Belum lagi ada banyak bahaya yang tidak terduga di lautan pasir ini. Bahkan seorang Master Realem Kaisar bisa mati di sini jika mereka ceroboh. Setelah Yang Kai mengikuti Xiao Yuyang ke lautan pasir ini, dia langsung mengalami kekejaman alam. Saat angin kencang bertiup, butiran pasir seukuran butiran beras terbang ke arahnya, menghantam Kaisar Qi yang melindunginya dan menciptakan suara retakan yang keras. Menyapu dengan Divine Sense-nya, dia menemukan bahwa hampir tidak ada aura orang yang hidup. Hanya beberapa monster base yang berjuang untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras ini. 2 hari kemudian, mereka berdua melewati tempat seperti oasis. Yang Kai memanggil Xiao Yuyang dan terbang bersamanya. Xiao Yuyang tampak lelah bepergian dan bertanya dengan curiga, "Ada apa?" Yang Kai meliriknya dan berkata, "Penatua Xiao, kamu sudah lama tidak beristirahat. Kamu harus istirahat." Xiao Yuyang mengerutkan kening. "Kita hampir sampai. Tidak akan terlambat untuk beristirahat setelah kita tiba." Yang Kai menggelengkan kepalanya. "Istirahatlah. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk menyiapkan Space Array di sini. Kamu tidak ingin kami terbang kembali, kan?" Petik 2. Mendengar ini, Xiao Yuyang mengangguk dan berkata, "Bagus, kalau begitu aku akan merepotkanmu." Yang Kai melambaikan tangannya dan mengamati oasis ini. Ini bukan lagi sebuah oasis, atau lebih tepatnya, ini pernah menjadi oasis. Namun, sumber air telah mengering dan pepohonan telah layu, hanya menyisakan bentuk embrio oasis. Namun, dibandingkan dengan gurun pasir dan angin, ini adalah satu-satunya tempat yang Kai dapat mengatur Space Array. Lagi pula, dia tidak bisa mengatur arai roh di padang pasir. Jika dia benar-benar melakukan itu tidak akan lama sebelum arai roh terkubur oleh badai pasir. Meskipun sumber air tempat ini telah mengering, karena itu bisa terus ada.
Itu berarti bahwa itu tidak akan hilang untuk waktu yang singkat. Jadi yang terbaik adalah menggunakannya untuk mengatur Space Array. Kali ini, dia tidak peduli apakah itu disembunyikan atau tidak. Bagaimanapun, Array rohnya hanya bisa diaktifkan dengan token transportasi khusus yang telah dia sempurnakan. Bahkan jika itu ditemukan, itu tidak masalah. Satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan adalah kehancurannya. Memilih fondasi yang relatif kuat, Yang Kai mulai bekerja. Setelah setengah hari kerja keras, Space Array baru terbentuk. Setelah dengan hati-hati memeriksanya dan memastikan bahwa itu terhubung ke berbagai array roh yang telah dia atur, Yang Kai menghela nafas lega. Di sisi lain, Xiao Yu yang memperhatikan gerakan itu dan juga membuka matanya, bertanya, selesai? Yang Kai mengangguk. Xiao Yu yang berjalan mendekat dan memeriksa array roh untuk beberapa saat sebelum berseru dengan kagum. Baru setengah hari, namun kamu sudah melakukannya. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Xiao ini tidak akan mempercayainya. Petik 2. Latihan menjadi sempurna. Yang Kai tersenyum dan memberinya token transmisi. Xiao Yu yang menatap token transmisi di tangannya dengan curiga. Yang Kai menjelaskan kegunaan benda ini kepada Xiao Yu yang segera menyimpannya seolah-olah itu adalah harta yang berharga. Dengan benda ini, akan jauh lebih nyaman baginya untuk bepergian di masa depan. Selama itu adalah Space Array yang dibuat oleh Yang Kai, dia akan dapat bepergian dengan bebas. Ketika kamu punya waktu, pergi ke Istana Jiwa Bintang saya dan atur array luar angkasa. Xiao Yu yang tersenyum padanya. Yang Kai mengangguk, tidak masalah. Awalnya, dia telah merencanakan untuk menggunakan Space Array untuk menghubungkan berbagai bagian dari batas bintang. Jadi menyiapkan satu di Star Soul Palace adalah hal yang mudah baginya. Dengan masalah ini diselesaikan, mereka berdua berangkat lagi. 3 hari kemudian, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Saat Xiao Yu yang mendarat di gurun, mata Yang Kai menatap ke arah tempat tertentu di depannya. 1000 meter di depannya, sebuah kawah besar muncul di lautan pasir yang tak berujung. Kawah ini setidaknya berukuran selusin hektar dan dalamnya beberapa ratus meter. Jika dilihat dari ketinggian, kawah ini seperti corong raksasa yang tertanam di lautan pasir ini. Saat corong berputar, sejumlah besar pasir jatuh ke dasar dan menghilang. Melihat ini, Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk mendecakkan lidahnya dengan takjub. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa ada pemandangan yang begitu aneh di dunia ini. Yang Kai tidak tahu bagaimana corong ini terbentuk, atau berapa lama itu berlangsung. Tetapi dia bisa merasakan fluktuasi energi spasial dari dasar corong. Menggunakan penglihatannya, ia menemukan bahwa bagian bawah corong tampaknya terhubung ke lokasi yang tidak diketahui. Apakah ini pintu masuk dunia independen yang disebutkan Xiao Yu yang? Yang Kai dengan hati-hati melihat sekeliling dan menemukan bahwa ini memang masalahnya. Seharusnya ada koridor void di bagian bawah corong. Tetapi dia tidak tahu di mana itu terhubung. Tetapi itu dalam keadaan tertutup. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk membukanya, tidak mungkin untuk masuk. Jika dia terburu-buru menggunakan kekerasan, sangat mungkin dia bisa menghancurkan terowongan ini, membuatnya sulit untuk masuk. Tidak heran Xiao Yu yang tidak ragu-ragu untuk lari kembali ke domain selatan dari domain barat dan kemudian membiarkan Gao Sweating membawanya ke High Heaven Palace untuk menemukannya. Dengan situasi saat ini, memang lebih tepat baginya untuk menyelesaikannya sendiri. Merasakan kedatangan Yang Kai dan Xiao Yu yang, sosok-sosok tersembunyi di sekitar mereka berangsur-angsur muncul dan berkumpul. Yang Kai melihat sekeliling dan menemukan banyak wajah yang dikenalnya. Sue Zhengmao dan Lei Hong, dua Master Realem Kaisar Orde ketiga ini, bersama dengan Xiao Yu yang, semuanya telah dimobilisasi. 3 Master Realem Kaisar Orde ketiga dari Istana Bintang Jiwa, serta selusin atau lebih Master Realem Kaisar lainnya, jelas merupakan petinggi dari Istana Jiwa Bintang. Xiao Yu yang pergi untuk menyambut mereka dan menanyakan beberapa pertanyaan sederhana. Setelah memastikan bahwa tidak ada kelainan saat dia pergi, dia santai dan Yang Kai berjalan untuk menyapa semua orang. Sue Zhengmao menatapnya dengan serius. Yang Kai, kami hanya bisa mengandalkanmu untuk masalah ini. Meskipun kami tidak yakin, informasi yang dikirim oleh Kaisar Agung membawa kami ke sini. Kami menduga Putri Lansun ada di dalam, jadi tolong bantu kami. Yang Kai berkata dengan serius, Penatua Agung terlalu serius. Saya juga seorang kultivator dari domain selatan dan memiliki hubungan yang baik dengan Yang Mulia Putri. Karena Yang Mulia dalam masalah, saya tentu tidak bisa menolak. Petik 2. Mendengar ini, Sue Zhengmao merasa sangat terhibur dan mengangguk berulang kali. Bagus, bagus, bagus. Jika kita benar-benar bisa menyelamatkan Yang Mulia, Tuan Tua ini dan yang lainnya akan sangat berterima kasih. Jika kamu memiliki permintaan di masa depan,
Istana Jiwa Bintang saya tidak akan menolak. Petik 2. Ini adalah janji yang sangat berat. Jelas bahwa Sue Zhengmao dan yang lainnya juga bingung harus berbuat apa. Jika tidak, mereka tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu dengan mudah. Penatua hebat. Tolong tenang. Saya akan melihatnya, kata Yang Kai sebelum terbang ke bagian bawah corong. Lei Hong berteriak. Hati-hati. Sepertinya ada sesuatu yang aneh di sana. Yang Kai mengangguk dan dengan cepat mendekati bagian paling bawah dari corong. Berdiri di sini dan mengamatinya bahkan lebih mengejutkan daripada melihat dari atas. Pasir di sekitarnya dan corong yang berputar-putar memberi Yang Kai ilusi bahwa dunia akan ditelan. Dengan hati-hati melepaskan Divine Sense-nya dan secara bersamaan mengaktifkan Space Laws-nya, dia diam-diam merasakan untuk waktu yang lama sebelum mengambil keputusan dan terbang. Bagaimana itu? Sue Zhengmao bertanya dengan cemas. Yang Kai mengerutkan kening dan berkata, pintu masuk telah disegel. Setelah menunggu di sini begitu lama, apakah kamu tidak menemukan jejak siapapun? Petik 2. Sue Zhengmao menggelengkan kepalanya. Saya tidak menemukan apapun. Tidak ada yang telah melewati tempat ini begitu lama. Petik 2. Yang Kai berkata, jejak aktivitas manusia ini menunjukkan bahwa semuanya telah direncanakan. Mungkin itu semacam konspirasi. Jika kita benar-benar ingin membuka pintu masuk, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Ekspresi Sue Zhengmao menjadi serius. Yang Kai mengangkat bahu. Saya tidak tahu. Mungkin itu akan membuat seseorang khawatir. Atau mungkin akan membuat situasi sang putri semakin sulit. Jika itu masalahnya, apakah kamu yakin ingin membuka pintu masuk ini? Semua orang saling memandang dalam diam untuk waktu yang lama sebelum Sue Zhengmao akhirnya berkata, belum ada berita tentang Kaisar Agung, dan kami tidak tahu apakah Yang Mulia masih hidup atau tidak. Karena ini adalah satu-satunya petunjuk yang kita miliki, kita hanya bisa membukanya. Kita harus melihatnya hidup atau mati. Yang lain semua mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa Penatua Agung benar. Karena mereka memiliki petunjuk, mereka harus menyelidikinya. Jika mereka membiarkannya begitu saja, tidak ada yang mau menyerah. Terlebih lagi, apa yang dikatakan Yang Kai hanyalah situasi yang relatif buruk. Bagaimana jika tidak terlalu buruk? Mungkin jika dia membuka pintu masuk, dia akan dapat menemukan Kaisar Agung dan Lan Xun. Yang Kai mengangguk dan berkata, karena semua orang telah membuat keputusan, mari kita buka. Namun, pintu masuk ini tampaknya agak tidak stabil. Jadi jika kamu ingin masuk, kamu harus bergegas. Juga, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah melindungi diri sendiri. Jangan sampai orang lain mengambil keuntungan dari kamu. Sue Zhengmao tersenyum sedikit. Kami sudah hidup begitu lama dan semua takut mati. Jadi kami tentu tidak akan bertindak sembarangan. Yang Kai mengangguk. Kalau begitu, ikuti aku. Saat dia berbicara, dia berbalik dan terbang ke bawah lagi. Sekelompok orang dengan cepat mengikutinya dan tersebar di sekitar Yang Kai. Ekspresi mereka tegang saat mereka menunggunya membuka pintu masuk. Di bawah turbulensi hukum luar angkasa, Yang Kai dengan hati-hati membuka segel di pintu masuk dan membukanya. Riak muncul di udara seolah-olah sebuah batu telah dilemparkan ke danau yang tenang, menyebabkan riak menyebar. Tidak lama kemudian, sebuah terowongan gelap muncul di bagian bawah corong. Koridor Void. Ketika semua orang melihat ini, semua ekspresi mereka berubah, terutama Xiao Yuyang, yang merasa bahwa dia tidak membuang waktu untuk mengundang Yang Kai. Mereka telah mencoba sebelumnya, tetapi mereka tidak dapat membuka pintu masuk. Jika mereka menggunakan kekerasan, mereka mungkin bisa menghancurkan tempat ini. Tetapi di depan Yang Kai, masalah sulit ini telah diselesaikan dalam sekejap mata. Sepasang mata terus-menerus bergeser antara Yang Kai dan Koridor Void, menunggu perintahnya masuk. Namun, Koridor Void baru saja terbentuk dan jelas tidak stabil, terus berubah dan berubah. Yang Kai hanya bisa menggunakan hukum luar angkasa untuk memperkuatnya sehingga akan lebih mudah bagi semua orang untuk bepergian bersama. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Koridor Void yang terdistorsi secara bertahap menjadi stabil. Yang Kai berteriak, kamu bisa masuk sekarang, semuanya hati-hati. Sue Zhengmao, yang telah menunggunya untuk mengatakan ini, segera bergegas maju dan menghilang ke Koridor Void, diikuti oleh Xiao Yuyang. Setelah Xiao Yuyang juga memasuki Koridor Void, Yang Kai berangkat untuk mengikuti. Tetapi pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia melihat ke atas. Di langit, aliran cahaya melesat ke arah Koridor Void, dan di dalam aliran cahaya ini, sosok buram bisa terlihat. Bahkan seseorang sekuat Yang Kai tidak bisa melihat penampilan aslinya. Siapa ini? Yang Kai berteriak sambil mengangkat telapak tangannya dan menyerang ke atas. Meskipun serangan telapak tangan ini dilepaskan dengan tergesa-gesa, dia telah memahami seni rahasia ras naga baru-baru ini.
jadi dia secara tidak sadar menggunakannya. Naga yang brilian mungkin memenuhi udara, dan ketika dia mengulurkan telapak tangannya, tampaknya berubah menjadi cakar naga yang bahkan akan membuat lubang di langit. Pendatang baru itu tidak mencoba menghindar, malah terus menyerang langsung ke arahnya. Dengan ledakan keras, seluruh tubuh Yang Kai bergetar dan dia jatuh langsung ke lubang pasir. Tetapi di bawah pantulan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa menahan perasaan yang sangat menyedihkan. Pada saat dia terbang keluar dari lubang pasir lagi, tidak ada seorang pun di depannya. Memutar kepalanya untuk melihat koridor void yang akan menghilang karena dia telah kehilangan kemampuannya untuk mempertahankannya. Ekspresi Yang Kai menjadi agak tidak pasti. Dalam kontak instan itu, dia sebenarnya tidak dapat merasakan kedalaman kekuatan pihak lain. Bahkan tidak dapat dengan jelas melihat siapa itu. Bahkan Master Realm Kaisar Orde Ketiga tidak akan mampu menahan serangan telapak tangan ini. Tetapi orang ini sebenarnya mampu menahannya dan tetap acuh tak acuh. Dengan kata lain, kultivasi orang ini jelas tidak hanya di alam Kaisar Orde Ketiga. Kaisar Semu, atau Kaisar Agung. Hanya eksistensi dengan kultivasi seperti itu yang bisa menahan satu pukulan dari Yang Kai dan tetap acuh tak acuh. Namun, ada satu hal yang Yang Kai yakini. Orang itu tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Jika tidak, mereka tidak akan bertahan dan tidak melakukan serangan balik. Dengan budidaya pihak lain, jika mereka benar-benar melakukan serangan balik, Yang Kai pasti akan sangat menderita. Jika itu adalah Kaisar Sudo, siapa itu? Jika itu adalah Kaisar Agung, siapa itu? Pikiran Yang Kai dalam keadaan kebingungan. Tetapi orang itu secara kebetulan bergegas ke koridor void saat ini. Jelas memantau tempat ini. Tetapi Sue Zeng Mao dan yang lainnya tidak dapat menemukannya. Mungkinkah Kaisar Bulan Cerah? Tetapi jika itu benar-benar Kaisar Bulan Cerah, mengapa dia tidak muncul sebelumnya? Siapa itu? Yang Kai tidak bisa menahan perasaan tertekan. Melihat bahwa koridor void akan ditutup lagi, Yang Kai tidak punya waktu untuk memikirkannya dan bergegas ke dalamnya. Penglihatannya kabur saat dia muncul di dunia lain. Yang Kai mengedarkan Kaisar Qi-nya untuk melindungi dirinya sendiri, siap membela diri kapan saja. Tetapi tidak ada serangan diam-diam yang terjadi. Memutar kepalanya untuk melihat sekeliling, Yang Kai tidak bisa menahan cemberut. Karena sejauh yang dia bisa lihat, tidak ada satu orang pun yang terlihat. Sue Zeng Mao dan penguasa alam Kaisar dari Istana Jiwa Bintang, yang telah masuk sebelum dia, tidak terlihat dimanapun. Bahkan ketika dia melepaskan Divine Sense-nya, dia tidak memperhatikan mereka. Di mana yang lainnya? Yang Kai bingung. Lusin Kaisar Realm Star Soul Palace telah dengan jelas memasuki tempat ini sebelum dia. Tetapi dia belum melihat satupun dari mereka. Ini cukup aneh. Namun, jika pintu masuk memiliki efek teleportasi acak, itu akan menjelaskan situasi saat ini. Yang Kai pernah memasuki alam rahasia yang serupa. Dan meskipun pintu masuknya sama, orang-orang yang masuk tidak akan muncul di lokasi yang sama. Dilihat dari situasi saat ini, alam rahasia ini seharusnya menjadi salah satu dari keberadaan ini. Itulah sebabnya Yang Kai tidak dapat melihat orang lain ketika semua orang telah masuk. Yang lain mungkin sama, mungkin semuanya sekarang bertarung sendirian. Namun, ini juga memiliki manfaatnya. Jika semua orang berpisah, akan ada peluang lebih tinggi untuk menemukan Lan Xun. Jika dia benar-benar ada di sini. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya di sekitarnya, Yang Kai mulai memeriksa sekelilingnya. Energi dunia di dunia abu-abu ini tidak terlalu kaya, dan seluruh dunia tampak agak tidak bernyawa. Mungkin mustahil bagi tempat seperti itu untuk melahirkan segala jenis harta karun. Sepintas, tempat ini mirip dengan beberapa tempat di wilayah barat. Itu dipenuhi pasir, batu abu-abu, dan beberapa tanaman kecil. Tidak ada aura kehidupan di tempat ini. Tetapi untuk beberapa alasan, begitu Yang Kai memasuki tempat ini, dia merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Seolah-olah ada bahaya besar yang tersembunyi di sini. Berdiri di tempat sejenak, Yang Kai secara acak memilih arah dan terbang ke depan. Ini memang dunia kecil yang mandiri. Meskipun memiliki hukum dunia sendiri, mereka tidak lengkap dan agak mirip dengan dunia kecil misterius yang asli. Apalagi luasnya tidak kecil, Yang Kai terbang ke depan selama setengah hari tetapi tidak melihat sesuatu yang perlu diperhatikan. Juga tidak menemukan jejak Xiao Yuyang dan yang lainnya. Mereka tampaknya telah menguap. Tidak ada perbedaan antara siang dan malam di alam rahasia, dan selalu dalam keadaan suram. Lingkungan sekitarnya juga sangat mirip. Sendirian di lingkungan yang sunyi seperti itu membuat seseorang mudah merasa lelah. Setelah hari lain, Yang Kai, yang melihat sekeliling, tiba-tiba mengangkat alisnya dan melihat ke depan. Seseorang ada di sini? Selusin atau lebih kilometer di depan, Yang Kai bisa merasakan aura dari makhluk hidup.
sehingga ia langsung diarahkan matanya ke arah itu. Pria itu sepertinya memperhatikan tatapan Yang Kai, dan setelah sekejap, dia terbang ke arah tertentu. Tidak mudah bagi Yang Kai untuk bertemu dengan orang yang hidup di tempat terkutuk ini. Jadi bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini? Segera terbang di udara, Yang Kai mengejarnya. Tetapi segera menemukan bahwa kecepatan orang ini sangat cepat. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menutup jarak antara dia dan orang ini. Selain itu, Divine Sense orang ini sangat kuat, sehingga Yang Kai tidak dapat melihat melalui penampilan dan kultivasinya yang sebenarnya. Begitu Divine Sense-nya mendekatinya, itu diblokir oleh kekuatan tak terlihat. Yang Kai tiba-tiba merasa seperti sedang dipermainkan. Dan meskipun dia kesal, dia juga merasa bahwa pihak lain ingin membawanya ke suatu tempat. Setelah membuat beberapa tebakan, Yang Kai sengaja memperlambat sedikit dan menemukan bahwa, seperti yang dia duga, pria di depannya juga melambat. Dia mempercepat sedikit lagi dan pihak lain juga mempercepat. Sial, Yang Kai menjadi marah dan tidak lagi ragu-ragu, segera mengejar. Meskipun dia tahu bahwa mungkin ada semacam jebakan yang menunggunya di depan, ini masih merupakan petunjuk. Jadi meskipun dia tahu ada harimau di gunung, dia hanya bisa berjalan ke arahnya. Setelah mengejar sekitar 1 jam, ekspresi Yang Kai tiba-tiba berkedut. Karena pada saat itu, dia telah kehilangan aura pihak lain, dan pihak lain tampaknya telah menghilang dari dunia ini tanpa jejak. Di sisi lain, tidak jauh di depannya, ada beberapa aura berbeda milik orang lain. 3 di antaranya agak familiar bagi Yang Kai. Berpikir begitu, Yang Kai mengangkat alisnya dan dengan cepat bergegas. Tidak lama kemudian, dia tiba di lereng tinggi yang dipenuhi batu. Di lereng tinggi ini, ada 5 sosok duduk bersila, 4 wanita dan 1 pria. Ketika mata Yang Kai menyapunya, dia tidak bisa menahan perasaan bahagia dan dengan cepat memanggil, Yuner. Di antara 5 tokoh, salah satunya sebenarnya Lin Yuner. Meskipun dia telah mengetahui dalam perjalanan ke sini bahwa Lin Yuner juga menghilang, Yang Kai juga menebak bahwa itu adalah kelompok orang yang sama yang telah menangkapnya. Tetapi dia tidak pernah berharap menemukannya di sini. Melihat sekeliling pada yang lain, Yang Kai menemukan bahwa seperti yang diharapkan, Yao Lin, yang telah ditangkap di Laut Timur, dan Lan Xun, yang telah menghilang di domain selatan, semuanya ada di sini. Yang Kai tidak mengenal pria dan wanita yang tersisa. Tetapi dengan semua informasi sebelumnya yang dia kumpulkan, dia dapat menebak bahwa pria dan wanita ini memiliki hubungan darah dengan Kaisar Agung atau murid langsung. Orang-orang itu memiliki kulit yang cerah, penampilan yang tampan, dan tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Wanita satunya ditutupi cadar tipis, sehingga tidak mungkin untuk melihat penampilan aslinya. Tetapi dari sosoknya yang indah dan mempesona, penampilan wanita ini benar-benar luar biasa. Yang Kai tidak terburu-buru, dia telah dipikat ke sini oleh seseorang. Jika tidak, dia tidak akan dapat menemukan anak-anak atau murid Kaisar Agung yang hilang ini dengan begitu cepat. Mengapa pria ini menariknya ke sini? Skema macam apa yang dia rencanakan? Berada di lingkungan yang tidak dikenal. Bagaimana mungkin Yang Kai tidak mengambil tindakan pencegahan? Yuner, dia memanggil lagi. Tetapi Lin Yuner, yang duduk bersila di seberangnya, tidak menunjukkan reaksi, seolah-olah dia tertidur lelap. Divine Sense Yang Kai berkeliaran, tetapi dia tidak dapat menemukan aura orang-orang yang telah memikatnya ke sini. Dia juga tidak menemukan jejak jebakan di sekitar Lin Yuner dan yang lainnya. Kelima orang ini sepertinya telah digunakan oleh seseorang dan tertidur lelap, tidak dapat melihat dunia luar sama sekali. Dari 5 orang ini, selain Yao Lin yang merupakan master tahap Dao Sos Orde ketiga, 4 lainnya semuanya Kaisar Realem, terutama wanita bercadar yang budidayanya paling tinggi, sebanding dengan Yang Kai, Realem Kaisar Orde kedua. Wanita ini seharusnya menjadi murid Kaisar Agung Bayangan Bunga, kan? Seperti yang diharapkan dari seorang master yang hebat. Meskipun Yang Kai tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dia yakin dia tidak terlalu tua. Baginya untuk memiliki kultivasi yang begitu tinggi, jelas dia sangat berbakat. Namun, setelah memikirkan bagaimana orang yang menangkap Yao Lin adalah Kaisar Sudo, Yang Kai merasa lega. Meskipun kekuatan 5 orang ini tidak buruk, mereka masih jauh lebih rendah daripada Kaisar Sudo. Jika mereka benar-benar ditargetkan oleh Kaisar Sudo, tidak ada yang bisa melarikan diri. Berdiri di tempat sejenak, Yang Kai berjalan menuju Lin Yuner dan yang lainnya. Apakah itu berkah atau kutukan? Yang Kai tidak bisa menghindarinya, karena dia telah menemukan Lin Yuner, Lan Xun, dan yang lainnya. Yang Kai secara alami tidak bisa hanya duduk dan menonton. Tidak peduli apa, dia harus membangunkan mereka dan bertanya tentang situasinya terlebih dahulu. Paling tidak, mereka harus tahu siapa yang menyerang mereka dan apa tujuan akhir mereka. Tidak lama kemudian,
Yang Kai tiba di depan orang-orang ini. Yang mengejutkannya, semuanya tampak setenang sebelumnya, tanpa ada yang aneh. Dia langsung berjalan ke Lin Yuner, mengulurkan jari, dan meletakkannya di dahinya. Dengan lembut mengaktifkan Kaisar Qi dan Divine Sense untuk menyelidiki situasi di dalam tubuhnya. Tidak ada cedera, tidak ada kelainan, dan tanda vital Lin Yuner sangat stabil. Namun, pada saat ini, Lin Yuner tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan yang aneh. Laut pengetahuannya terbuka penuh, dan dia sama sekali tidak menyadari dunia luar. Dengan kata lain, jika seseorang ingin menyakitinya saat ini, mereka dapat dengan mudah melakukannya. Menyadari hal ini, Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas lega. Dia khawatir Lin Yuner dan yang lainnya telah ditanamkan semacam segel aneh. Tetapi jika hanya itu, dia punya cara untuk membangunkan mereka. Mengaktifkan asal naga suci emas, Yang Kai mengirim Divine Sense-nya ke laut pengetahuan Lin Yuner dan mengubahnya menjadi kepala naga raksasa. Meraung, Yuner, bangun. Naga mengaum, teknik rahasia ras naga yang paling dasar memiliki kemampuan untuk menekan jiwa seseorang. Suara raungan naga bergema di seluruh laut pengetahuan Lin Yuner, menyebabkan riak menyebar satu demi satu. Ketika riak-riak ini menyebar, laut pengetahuan Lin Yuner dipenuhi dengan gelombang mengerikan. Dan segera setelah itu, laut pengetahuannya menjadi jernih. Seolah-olah ada sesuatu yang pecah. Lin Yuner merintih tanpa sadar saat dia mengerutkan kening sebelum perlahan membuka matanya. Dengannya visi terfokus, wajah Yang Kai muncul di depannya. Lin Yuner mengedipkan matanya dengan bingung. Yuner, bagaimana perasaanmu? Yang Kai bertanya dengan gugup. Meskipun dia telah menggunakan teknik rahasia ras naga untuk membangunkannya, melakukannya di laut pengetahuannya dapat dengan mudah melukainya. Paman Yang, Lin Yuner jelas masih linglung saat dia menatap Yang Kai. Mengapa kamu di sini? Yang Kai tersenyum sedikit. Aku di sini untuk menemukanmu. Jangan khawatir tentang saya untuk saat ini. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu merasa tidak sehat? Ketika Lin Yuner mendengar ini, dia memeriksa kondisinya sendiri dan tersenyum santai. Aku baik-baik saja. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Itu hanya. Ekspresi Yang Kai berubah saat dia menjadi gugup. Ada apa? Aku sedikit lapar. Lin Yuner mengulurkan tangannya dan menggosok perutnya sebelum menjulurkan lidahnya ke Yang Kai. Mulut Yang Kai berkedut. Baru sekarang dia ingat bahwa gadis kecil ini entah bagaimana dibesarkan menjadi rakus di sisi Kaisar Agung Darah Besi. Terakhir kali dia bertemu dengannya, dia seperti ini. Kali ini, dia baru saja lolos dari bahaya dan sudah berteriak-teriak meminta makanan. Betapa besar perutnya? Jika kamu lapar, cari sesuatu untuk dimakan dulu. Saya akan membangunkan mereka, kata Yang Kai sebelum berjalan ke Lansun. Apa yang terjadi pada mereka? Lin Yuner sepertinya baru saja menemukan bahwa ada orang lain di sekitarnya. Matanya melebar karena terkejut. Kamu tidak ingat? Yang Kai berbalik untuk melihatnya. Lin Yuner tiba-tiba menunjukkan tatapan serius dan setelah waktu yang lama, dia bertepuk tangan dan berkata, "Oh, saya ingat sekarang. Saya ditangkap oleh seseorang. Orang tua itu sangat kuat. Aku tidak bisa mengalahkannya." Pria tua, Yang Kai mengangkat alisnya. Apakah itu seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hitam? Lin Yuner menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengenakan jubah hitam dan memiliki kepala penuh dengan rambut putih. Aku tidak mengenalinya. Kepala berambut putih, Yang Kai sedikit terkejut. Dia ingat bahwa orang yang menangkap Yao Lin terakhir kali bukanlah orang yang berambut putih. Jadi orang yang menyerang Yao Lin dan Lin Yuner bukanlah orang yang sama? Tapi jika Yuner melihatnya lain kali, dia harus berterima kasih padanya dengan benar. Lin Yuner tersenyum manis. Kenapa berterima kasih padanya? Yang Kai berkata dengan wajah lurus. Tidak peduli siapa itu. Jelas mereka ingin menyakitinya. Jadi mengapa dia harus berterima kasih kepada mereka? Lin Yuner menjawab secara alami. Jika dia tidak membawa Yuner ke sini, Yuner tidak akan bisa melihat Paman Yang. Jadi tentu saja dia harus berterima kasih padanya. Yang Kai tidak tahu harus berkata apa dan hanya tersenyum kecut. Terserah kamu. Paman Yang, apakah kamu juga ditangkap olehnya? Lin Yuner bertanya lagi. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Aku di sini untuk menemukanmu. Saat dia berbicara, dia mengulurkan jari dan menepuk dahi Lansun. Di samping, Lin Yuner berceloteh tanpa henti. Paman Yang, bukan karena aku tidak ingin pergi ke domain utara bersamamu terakhir kali. Itu adalah guru yang menangkapku dan menghancurkan benda itu. Bekerja sangat keras untuk mengatur. Apakah kamu marah? Benar saja. Itu adalah pekerjaan Kaisar Agung Darah Besi. Yang Kai sudah lama menebak ini. Tetapi sekarang Lin Yuner telah mengkonfirmasinya. Dia tahu bahwa tebakannya benar.
Orang yang telah menghancurkan Space Array-nya memang Kaisar Agung Darah Besi. Segera menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Tidak, tuanmu melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri." Lin Yuner segera tersenyum. "Ketika saya melihat guru lagi, saya akan memintanya untuk meminta maaf kepada kamu." Yang Kai berkeringat dingin. "Aku tidak akan berani. Aku tidak akan berani." Dia kemudian dengan sungguh-sungguh memperingatkan, "Katakan saja ini padaku. Jangan beritahu tuanmu." Jika dia benar-benar mengatakan ini, dia akan dikuliti hidup-hidup oleh Kaisar Agung Darah Besi. Lin Yuner mengangguk patuh. Pada saat ini, Lan Sun juga bangun. Tetapi dia jelas tidak sebebas Lin Yuner. Saat dia bangun, dia segera mengaktifkan pelindung Kaisar Qi dan bergegas keluar, menatap Yang Kai dengan waspada. Setelah pulih dari keterkejutannya, Yang Kai bertanya, "Kakak senior Yang?" "Saudari muda Lan." Yang Kai tersenyum. Lan Sun mengulurkan tangannya dan menggosok dahinya, menghilangkan permusuhannya saat dia tersenyum canggung. "Maaf atas kekasaranku." "Tidak apa-apa." Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Ini adalah reaksi normalnya. Lin Yuner terlalu riang. "Di mana ini?" Lan Sun melihat sekeliling dan bertanya dengan tatapan kosong. Yang Kai menjawab, "Saya juga tidak terlalu yakin. Tetapi tampaknya merupakan alam rahasia independen dari lautan pasir di wilayah barat. Kamu harus pulih dulu. Saya akan membangunkan mereka." Petik 2. Lan Sun melirik mereka bertiga yang masih tertidur lelap. Sedikit mengangguk. Berjalan kembali. Duduk bersila. Dan menunggu dengan tenang. Dia memiliki banyak hal yang ingin dia tanyakan. Tetapi sekarang jelas bukan waktunya. Orang ketiga yang Kai bangun adalah Yao Lin. Kultivasi wanita ini adalah yang terendah. Jadi Yang Kai adalah yang paling berhati-hati ketika berhadapan dengannya. Namun, yang membuat Yang Kai terdiam adalah begitu dia bangun. Dia berteriak panik. "Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Ayahku adalah Kaisar Agung Jiwa Tenang. Dia bisa memberimu banyak hal baik. Tolong jangan bunuh aku." Yang Kai menatapnya dengan tajam. "Apakah aku terlihat seperti ingin membunuhmu?" Baru pada saat itulah Yao Lin dengan serius memeriksa wajah Yang Kai. Dengan cepat kembali ke akal sehatnya dan menunjuk ke arahnya. "Ini kamu." Yang Kai mendengus. "Jadi bagaimana jika itu aku? Apakah kamu memiliki keberatan?" Petik 2. "Kamu berani meninggalkanku. Aku pasti akan memberitahu ayah dan memintanya untuk menghukummu dengan berat." Yao Lin menggertakkan giginya saat dia memelototi Yang Kai. Dia ingat dengan jelas adegan penangkapannya 2 tahun lalu. Yang Kai menatapnya dengan dingin. "Apakah kamu yakin ingin melakukan ini?" Yao Lin membuka mulutnya. Jelas ingin mengatakan sesuatu. Tetapi ketika dia melihat tatapan dingin Yang Kai, jantungnya mau tidak mau berhenti berdetak dan dia dengan cepat menelan kata-kata yang akan dia katakan. Bergumam, "Kenapa kamu begitu garang? Ayahku adalah Kaisar Agung Jiwa Tenang." Yang Kai menunjuk Lan Sun. "Tebak siapa ayahnya?" Bagaimana mungkin Yao Lin tidak mengenali Lan Sun? Bagaimanapun, mereka berlima telah berinteraksi satu sama lain selama beberapa waktu dan saling mengenal dengan baik. Identitas Putri Kaisar Agung mungkin sangat mengancam orang lain. Tapi itu tidak berarti bagi orang lain yang hadir. Leher Yao Lin menyusut kembali dari keganasannya dan dia menjadi sangat pemalu. Baru sekarang dia ingat bahwa pria di depannya ini ingin membunuhnya bertahun-tahun yang lalu dan dia hampir mati di tangannya. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit ketakutan. "Baiklah. Kakak senior Yang, adik Yao Lin hanya sedikit bodoh. Jangan marah padanya." Lan Sun mencoba untuk memuluskan segalanya. Yang Kai dengan dingin mendengus. "Saya pikir dia sudah dimanjakan." Setelah melihat ibu Yao Lin, bagaimana mungkin Yang Kai tidak mengerti bagaimana kepribadian uniknya dikembangkan? Seperti ibu seperti anak. Yao Lin tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya meringkuk di samping Lan Sun. Yang Kai tidak bisa diganggu dengannya dan langsung berjalan ke pria berusia 30 tahun itu dan menggunakan teknik rahasia Dragon Roar-nya lagi. Sesaat kemudian, sosok pria itu bergerak, jelas terbangun. Tetapi yang aneh bagi Yang Kai adalah matanya masih tertutup. Meskipun dia baru saja menutup matanya, Yang Kai masih merasa seperti sedang diawasi, yang membuat Yang Kai merasa sedikit kesal. Orang ini terlalu arogan, bahkan jika dia adalah murid Kaisar Agung. Lalu bagaimana? Tuan ini telah menyelamatkan hidupnya. Namun dia bahkan tidak bisa membuka matanya untuk melihat penyelamatnya. "Tuan, bagaimana saya bisa memanggil kamu?" Pihak lain tiba-tiba bertanya. Suaranya selembut batu giok dan menyenangkan di telinga. Yang Kai menjawab dengan acuh tak acuh. "Yang Kai." Ekspresi terkejut muncul di wajah pria itu. "Jadi itu saudara Yang?" Yang Kai bertanya dengan heran. "Kamu kenal aku?" Pria itu tersenyum ringan. "Saya sudah lama mendengar nama besar kamu. Pertemuan hari ini memang layak untuk reputasinya." Petik 2. Yang Kai menjawab dengan ringan.
Kamu menyanjungku. Tampaknya merasakan ketidakpedulian Yang Kai. Pria itu merenung sejenak sebelum memahami situasinya dan tersenyum sedikit. Saudara Yang, tolong maafkan saya. Yang ini tidak sengaja bertindak gegabah. Hanya saja tidak nyaman bagiku untuk menunjukkan wajah asliku. Petik 2. Mengatakan demikian, dia tiba-tiba membuka matanya dan menatapnya. Yang Kai kaget karena orang ini buta. Matanya putih bersih, tanpa sedikit pun warna hitam di dalamnya. Jika seseorang melihatnya seperti ini, mereka pasti akan takut. Baru saat itulah Yang Kai mengerti mengapa dia menutup matanya. Merasa sedikit canggung, Yang Kai menggaruk wajahnya dan berkata, maaf, saya tidak tahu tentang ini. Dia mengira dia sedang mengudara, jadi dia menutup matanya. Tetapi dia tidak mengira itu karena dia cacat. Namun, kultivasi pria ini juga berada di alam kaisar. Dan tuannya juga seorang kaisar agung. Namun dia masih tidak dapat melihat cahaya di matanya. Jelas bahwa mata ini terbentuk secara alami. Jadi tidak peduli seberapa keras seseorang mencoba, akan sulit untuk mengembalikannya. Bagaimana saya harus memanggil kamu? Yang Kai bertanya. Gao Zan. Lan Sun tersenyum dan menjelaskan. Kakak Gao adalah satu-satunya murid Tuan Tiansu. Dikatakan bahwa dia telah menerima 80% ajaran sejati Tuan. Yang Kai terkejut. Saudara Gao luar biasa. Di antara 10 Kaisar Agung, Kaisar Agung Tiansu mungkin bukan yang terkuat, tapi dia yang paling berpengetahuan. Ada desas-desus bahwa Kaisar Agung Tiansu dapat melihat melalui misteri surga, melihat melalui masa lalu, dan melihat melalui masa depan. Gao Zan adalah satu-satunya murid Kaisar Agung Tiansu dan jelas merupakan bakat yang luar biasa. Cocok untuk mewarisi jubah Kaisar Agung Tiansu. Lan Sun telah mengatakan bahwa dia telah memperoleh 80% dari warisan Kaisar Agung yang sebenarnya. Jadi dia seharusnya tidak hanya memuji dia, tetapi dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya. Gao Zan tersenyum rendah hati. Saudari junior Lan terlalu memujiku. Kultivasi guru jauh di atas saya. Saya khawatir saya tidak akan pernah bisa mencapai level guru dalam hidup ini. Tiba-tiba, dia mengalihkan matanya yang pucat ke arah Yang Kai dan berkata, Saudara Yang, kamu harus berhati-hati. Yang Kai mengerutkan kening. Hati-hati dengan apa? Gao Zan sudah menutup mulutnya dan duduk di sana dengan tenang, seolah-olah dia tertidur. Wajah Yang Kai menjadi kosong saat dia berbalik untuk melihat Lan Sun. Mulut Lan Sun berkedut beberapa kali, menunjukkan bahwa dia juga tidak mengerti. Menurut apa yang dia ketahui, Kaisar Agung Tiansu tampaknya sama. Dia sering mengatakan beberapa hal aneh, tetapi semuanya akan diverifikasi nanti. Banyak Kaisar Agung telah menerima peringatan dari Kaisar Agung Tiansu di masa muda mereka, memungkinkan mereka untuk menghindari bencana ini. Gao Zan adalah murid Kaisar Agung Tiansu, dan sekarang dia tiba-tiba mengatakan kata-kata seperti itu kepada Yang Kai. Itu tidak diragukan lagi berarti Yang Kai dalam bahaya. Memikirkannya sejenak, Gao Zan memberitahu Yang Kai tentang kekhawatirannya, menyebabkan Yang Kai menyeringai dan menjawab, ketika tentara datang, kita akan menghadapi mereka. Ketika air datang, kita akan menanganinya. Lagi pula, itu hanya peringatan. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Jadi Yang Kai tidak bisa selalu bertindak hati-hati di masa depan. Dia hanya bisa menunggu hal-hal terjadi sebelum memikirkan solusi. Setelah masalah ini diselesaikan, Yang Kai menoleh ke wanita terakhir dan bertanya, ini harus menjadi murid senior Flower Shadow, kan? Lan Sun terkejut. Bagaimana kakak senior yang tahu? Mungkinkah dia pernah bertemu dengan kakak senior Li sebelumnya? Petik 2. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tetapi dalam perjalanan ke sini, aku menerima kabar bahwa kalian bertiga telah menghilang bersama. Sekarang setelah semua orang cocok, tidak sulit untuk menebak siapa yang terakhir. Jadi begitu. Lan Sun mengangguk sebelum tiba-tiba tersenyum nakal. Kakak Li sangat cantik. Apakah kakak yang ingin melihat penampilan aslinya? Sementara kakak senior Li tidak sadarkan diri. Kakak senior yang bisa memanjakan matanya. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, saya khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi di masa depan. Petik 2. Yang Kai tertawa. Saudari junior juga sangat cantik. Jika kamu ingin melihatnya, apakah kamu benar-benar harus begitu licik? Lan Sun mengerutkan bibirnya dan berkata, Kakak Yang, jangan katakan itu. Meskipun Suner tidak buruk, dia tidak bisa dibandingkan dengan kakak senior Li. Petik 2. Mendengar dia berkata begitu, minat Yang Kai sedikit terguncang. Lan Sun sudah menjadi kecantikan yang luar biasa. Namun dia mengatakan bahwa kakak senior Li ini bahkan lebih baik. Secara alami membangkitkan rasa ingin tahunya. Namun, dia hanya penasaran. Dia tidak akan benar-benar melepas cadarnya untuk melihatnya. Jika dia benar-benar melakukan itu, bukankah dia akan bertingkah seperti bajingan? Masih ada beberapa orang yang menonton.
Perlahan menggelengkan kepalanya, Yang Kai mengulurkan tangannya dan menunjuk ke depan. Sens ilahi Yang Kai dan Ki Kaisar bergerak bersama, ekspresinya serius. Sesaat kemudian, wanita di depannya sedikit gemetar. Bulu matanya yang panjang berkibar beberapa kali sebelum matanya yang indah tiba-tiba terbuka. Menatap mata satu sama lain, Yang Kai tiba-tiba merasakan sensasi aneh. Matanya, yang seterang bintang, tampaknya menjadi satu-satunya di dunia ini. Menarik perhatiannya dan membuatnya merasa seperti dia rela mati untuk mereka. Alarm di hati Yang Kai berdering. Dan tepat ketika dia merasa ada sesuatu yang salah, sepasang mata di seberangnya kembali ke keadaan normal mereka. Dan kekuatan tak terlihat yang memengaruhi pikirannya juga menghilang, memungkinkannya untuk melarikan diri dari keadaan aneh itu. Sambil diam-diam bersukacita, dia merasa agak kecewa. Seolah-olah dia melewatkan sesuatu. Si King berterima kasih kepada kakak senior karena telah menyelamatkannya. Bagaimana saya harus memanggil kakak senior? Wanita di seberangnya tiba-tiba berbicara. Suaranya jernih dan merdu, seperti mata air pegunungan. Yang Kai. Jadi itu kakak Yang. Li Siking mengangguk. Sekali lagi mengucapkan terima kasih sebelum berdiri dan melihat sekeliling. Tempat apa ini? Lan Sun menjelaskan padanya dan Li Siking mengangguk ringan. Yang Kai mengerutkan kening saat dia menatap sisi wajahnya. Samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Tetapi dia tidak bisa meletakkan jarinya di atasnya. Memikirkan kembali apa yang baru saja terjadi. Tampaknya cukup normal. Pihak lain tidak menunjukkan tanda-tanda menggunakan seni pesona. Jadi alasan dia kehilangan ketenangannya untuk sesaat mungkin karena pesona bawaannya. Menggelengkan kepalanya perlahan, Yang Kai tidak terlalu memikirkannya dan hanya bertepuk tangan untuk menarik perhatian semua orang sebelum berkata, ini adalah tempat yang berbahaya. Kita tidak boleh tinggal di sini terlalu lama. Kita harus pergi secepat mungkin. Dia telah dipancing ke sini oleh seseorang. Dan sebelum masuk, telah ada keberadaan yang diduga sebagai Kaisar Sudo atau Kaisar Agung yang telah mengganggu. Tempat terkutuk ini memberi Yang Kai rasa takut yang tidak dapat dijelaskan. Jadi dia secara alami ingin pergi sesegera mungkin. Sekarang setelah dia menemukan semua anak dan murid Kaisar Agung yang hilang, yang perlu dia lakukan hanyalah menemukan jalan keluar dari alam rahasia ini dan pergi. Lan Sun mengangguk. Kakak senior yang benar. Tapi kami tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Jadi kami harus menyusahkan kakak senior untuk memimpin. Yang Kai tersenyum pahit. Aku juga tidak tahu apa-apa. Kita hanya perlu mengambil langkah demi langkah. Yang terbaik adalah jika kita dapat menemukan tetua Istana Jiwa Bintang dan bekerja sama dengan mereka. Mungkin mereka akan menemukan sesuatu. Petik 2. Secara alami, tidak ada yang keberatan dengan ini. Setelah membuat keputusan, Yang Kai memimpin dan menemukan arah untuk dituju. Dalam kelompok 6 ini, selain Yang Kai, yang berasal dari latar belakang yang tidak diketahui, 5 sisanya adalah eksistensi yang sangat kuat. Barisan besar seperti itu bisa dikatakan langka bahkan dalam 1000 tahun. Lagi pula, orang-orang ini biasanya tersebar di seluruh batas bintang. Jika bukan karena dalang yang menangkap mereka bersama, mustahil bagi mereka untuk berkumpul bersama. Namun, meskipun semua orang dilahirkan dalam keluarga kaya, mereka sebenarnya cukup mudah bergaul. Kecuali untuk kepribadian Yao Lin yang arogan dan mendominasi. Baik Lan Sun maupun Lin Yuner tidak pernah menggunakan kekuatan mereka untuk menggertak orang lain. Apalagi Gao Zhan. Meskipun matanya dipenuhi dengan cacat, dia masih lembut dan halus. Di sisi lain, temperamen Li Siking agak dingin. Tapi masih baik-baik saja. Dari saat dia membuka matanya dan memanggil kakak senior Yang Kai, jelas bahwa dia tidak akan meremehkan siapapun karena latar belakangnya. Tidak diketahui seberapa besar alam rahasia ini. Tetapi seluruh dunia tertutup kabut abu-abu. Setelah 1 hari dan 1 malam, kelompok 6 tidak bertemu makhluk hidup, dan semua yang mereka lihat di depan mereka tampak seperti adegan berulang, membuat mereka bertanya-tanya apakah mereka telah berjalan berputar-putar. Namun, Yang Kai tidak merasakan jejak arai ilusi, yang sangat membingungkannya. Paman Yang, Yuner lapar. Lin Yuner tiba-tiba memanggil. Ketika dia dibangunkan oleh Yang Kai, dia berteriak bahwa dia lapar. Tetapi sekarang perutnya keroncongan. Yang Kai sebenarnya cukup ingin tahu tentang metode kultivasi seperti apa yang diberikan Kaisar Agung Darah Besi kepadanya sehingga bahkan seorang Master Realem Kaisar seperti dia perlu makan untuk mengisi kembali energinya. Dalam keadaan normal, Master Realem Kaisar akan dapat bertahan hidup hanya dengan menyerap energi dunia. Namun, Lin Yuner jelas tidak seperti ini. Meskipun kekuatan gadis kecil itu mencengangkan, makan dan tidak makan tampaknya memiliki efek pada dirinya. Pada saat ini, dia jelas agak putus asa. Yang Kai memikirkannya sejenak sebelum berkata, kalau begitu kamu harus makan sesuatu dulu. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk beristirahat.
Setelah mereka bangun, mereka mulai mengikuti Yang Kai. Jelas bahwa mereka juga sedikit lelah. Jadi mereka mengambil kesempatan ini untuk menyesuaikan diri. Tidak ada yang keberatan dan segera mulai mengatur pernapasan mereka. Lin Yuner, di sisi lain, langsung mengeluarkan panci hitamnya yang besar, menyiapkan kompor kecil di tanah, menuangkan air ke dalam panci, dan melemparkan monster base yang tampak aneh. Setelah menutup panci dengan penutup dan memanaskannya, dia mulai memasak dengan gembira. Mulut Yang Kai berkedut saat dia melihat adegan ini. Dia secara pribadi telah menyaksikan betapa kuatnya pot hitam yang tampak biasa ini. Tampaknya itu adalah artefak kaisar yang dianugerahkan kepada Lin Yuner oleh Kaisar Agung Darah Besi, yang disebut seni unifikasi. Namun, di tangan gadis kecil ini, itu cukup bagus dan digunakan untuk memasak daging. Tidak diketahui apa yang akan dipikirkan Kaisar Agung Darah Besi jika dia tahu. Tapi sekali lagi, makanan yang dimasak oleh panci hitam itu memang enak. Terakhir kali Yang Kai mencicipinya, orang yang memakannya ingin menelan lidahnya. Tidak hanya enak, tetapi juga bisa memadatkan semua esensi makanan yang dimasak. Dengan tindakan Lin Yuner, tidak butuh waktu lama sebelum aroma daging memenuhi udara, menyebabkan beberapa orang yang sedang bermeditasi membuka mata mereka dan melihat ke atas. Lin Yuner tidak lagi terlihat putus asa, malah menatap pot hitamnya dengan mata berbinar, terus-menerus memukul bibirnya. Yang Kai tidak tahan untuk melihatnya dan tidak bisa tidak mengingatkannya. Yuner, ngiler. Sambil menghela nafas, Lin Yuner menarik napas dalam-dalam dan melontarkan senyum malu ke arah Yang Kai. Tetapi segera setelah itu, dia berkata dengan nada heroik, "Kamu juga memiliki bagianmu. Itu hampir selesai, jangan khawatir." Lan Sun tidak bisa menahan senyum. "Kami tidak terburu-buru. Kamu yang khawatir, kan?" Di samping, Yao Lin meringkuk bibirnya dan berkata, "Saya tidak ingin makan hal-hal ini." Meskipun dia berkata begitu, matanya mau tidak mau melirik ke arah pot. Meskipun dia adalah putri Kaisar Agung Jiwa Tenang dan telah disayangi sejak dia masih kecil, dia tidak pernah mencium aroma yang begitu harum. Dengan interupsi ini, suasana tegang dan bingung menjadi jauh lebih santai. Setelah beberapa saat, suara letupan datang dari panci dan Lin Yuner berkata dengan penuh semangat, baiklah, kita bisa mulai sekarang." Saat dia berbicara, dia membuka tutup panci dan panci sup daging berwarna oranye kekuningan muncul di depan mata semua orang. Lin Yuner mengulurkan tangan dan merobek paha monster base dari pot dan menyerahkannya kepada Yang Kai. "Paman Yang, ini untukmu." Yang Kai tersenyum dan menerimanya. "Kalau begitu aku tidak akan berdiri di atas upacara." Dengan pengalamannya sebelumnya, Yang Kai juga tahu bahwa hal-hal yang dimasak oleh panci hitam tidak hanya digunakan untuk memuaskan nafsu makan seseorang. Inti dari tubuh monster base telah dimasak, dan memakannya untuk waktu yang lama pasti akan meningkatkan kultivasi seseorang. Untuk budidaya Lin Yuner untuk meningkatkan begitu cepat, itu mungkin karena dia telah makan banyak dari hal-hal ini. Di cincin luar angkasa, pasti ada beberapa mayat monster base, seperti yang dia masak, yang setidaknya adalah monster-monster tingkat ke-9. Lin Yuner membagikan daging satu persatu, dan tidak ada yang tertinggal. Lan Sun memegang sepotong besar daging dan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Sudah bertahun-tahun sejak dia makan hal-hal ini. Tetapi karena Lin Yuner sangat antusias, tidak pantas baginya untuk menolak. Melihat wajah Yang Kai, yang dipenuhi dengan kesenangan, Lan Sun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit. Matanya langsung menyala ketika dia merasa bahwa potongan daging di tangannya ini lebih enak daripada pil menakjubkan apapun. Dia belum pernah makan sesuatu yang begitu lezat sebelumnya. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan citranya dan perlahan mengunyah dan menelan. Yao Lin sudah lama melupakan apa yang baru saja dia katakan. Dan pada saat ini, dia melahap makanannya. Bahkan tulangnya telah dikunyah hingga bersih. Gao Zhan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi dia masih makan sebanyak yang lain. Pada saat ini, segala jenis rencana ilahi tidak berguna. Mulut Lin Yuner dipenuhi dengan daging saat dia berkata, "Ada juga sup." Guru berkata bahwa sup adalah yang terbaik. Saat dia makan, Yang Kai tiba-tiba mengerutkan kening. "Di mana Li Siqing?" Gerakan semua orang terhenti saat mereka saling melirik, tiba-tiba menyadari masalah. Dari 6 orang asli, hanya 5 yang tersisa, dan Li Siqing telah menghilang. Meskipun perhatian semua orang telah ditarik oleh masakan Lin Yuner, ada beberapa kaisar realem yang hadir. Bahkan jika mereka tidak sengaja menatap Li Siqing, jika dia pergi, tidak ada alasan mereka tidak akan menyadarinya. Namun, hanya setelah pengingat Yang Kai, yang lain menyadari masalah ini. Seolah-olah dia telah menguap ke udara tipis tanpa jejak. Untuk sesaat, semua orang tidak bisa menahan perasaan dingin mengalir di punggung mereka.
Lin Yuner menelan daging di mulutnya dan berkata, dia ada di sini sekarang. Tapi saya tidak melihatnya ketika saya membagi daging. Yang Kai mengerutkan kening dan memandang yang lain. Tidak ada yang memperhatikan? Dia juga tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari menanyakan pertanyaan ini. Di antara semua orang yang hadir, kultivasinya adalah yang tertinggi. Jadi bahkan jika dia tidak menyadarinya, tidak mungkin bagi orang lain untuk melakukannya. Lansun menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba kehilangan nafsu makannya. Yao Lin dengan gugup bertanya, apakah dia ditangkap oleh seseorang lagi? Dia pasti ingat adegan dia ditangkap dan mau tak mau menggigil saat dia mencondongkan tubuh lebih dekat ke Lansun, mencoba menemukan rasa aman. Siapa yang bisa diam-diam menangkapnya tepat di bawah hidung kita? Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Bahkan Kaisar Agung pun tidak bisa melakukan hal seperti itu. Gao Zan tidak mengatakan sepatah kata pun dan malah mengeluarkan 3 cangkang kura-kura, 1 besar dan 2 kecil, 1 sebesar telapak tangan orang dewasa dan yang lainnya sekecil kepalan tangan bayi. Namun, masing-masing cangkang kura-kura ini memancarkan aura yang sangat kuno dan terpencil, jelas memiliki sejarah yang panjang. Dia membuat segel tangan dan melemparkan 3 cangkang kura-kura ke depan. Ketika cangkang kura-kura jatuh ke tanah, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh pola pada 3 cangkang kura-kura dan menutup matanya sejenak sebelum menunjuk ke arah tertentu. Kakak senior Li harus ke arah itu. Bagaimana ini bisa dihitung? Yang Kai terkejut. Tetapi dengan petunjuk ini, itu sudah cukup. Meskipun dia dan Li Siqing tidak saling mengenal, karena mereka telah bertemu satu sama lain, mereka secara alami harus saling menyelamatkan. Terlebih lagi, untuk beberapa alasan, hilangnya Li Siqing yang tiba-tiba membuatnya agak ingin menemukannya. Aku akan pergi melihat ke sana. Tunggu aku di sini, kata Yang Kai sambil berdiri. Lansun berkata, ayo pergi bersama. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Tidak ada cara untuk mengetahui apa yang terjadi di sana. Jika saya pergi sendiri, saya akan memiliki cara untuk menghadapinya. Jika kita pergi bersama, itu mungkin jebakan. Mendengar ini, Lansun juga sedikit mengangguk. Yang Kai mahir dalam hukum luar angkasa. Jadi kecuali seseorang menyegel ruang tempat dia berada, akan sulit bagi orang biasa untuk menahannya di sana. Setelah menginstruksikan mereka berempat untuk tetap waspada dan menunggu, jika dia tidak segera kembali, mereka akan menemukan cara untuk menemukan orang-orang dari Star Soul Palace dan pergi. Setelah memberikan perintahnya, Yang Kai terbang ke arah yang ditunjuk Gao Zan. Sepanjang jalan, dia tidak dapat menemukan jejak Li Siqing, tetapi sepertinya ada beberapa jejak aroma Li Siqing di udara. Arahan Gao Zan benar, dia benar-benar dapat menghitung keberadaan Li Siqing, dan Yang Kai tidak bisa tidak mengaguminya. Apa yang disebut kemampuan ilahi ini memang benar. Namun, ada satu hal yang menurutnya aneh. Dia hanya bisa mencium aroma sisa tubuh Li Siqing, tapi tidak ada aura orang lain. Jika itu masalahnya, maka Li Siqing telah pergi sendirian. Tapi kenapa dia pergi sendirian? Mengapa dia tidak bisa memberitahu semua orang sebelumnya? Setelah waktu yang dibutuhkan untuk merebus secangkir teh, Yang Kai tiba-tiba melihat sebuah danau di depannya. Tetapi sebelum dia bisa mendekatinya, dia mendengar suara percikan air. Mencurigakan, Yang Kai diam-diam menyembunyikan auranya dan mendekati danau. Tidak lama kemudian, dia tiba di tepi danau, bersembunyi di balik pohon, dan diam-diam melihat ke atas. Hanya dengan pandangan sekilas, Yang Kai merasa canggung. Karena di tengah danau, sesosok anggun sedang mandi. Meskipun itu hanya sekilas, penglihatan Yang Kai sangat mencengangkan. Dan air danau sangat jernih, memungkinkannya untuk melihat semua yang tidak seharusnya. Sosoknya yang mempesona benar-benar membuat darah seseorang mendidih, bahkan Yang Kai, yang berpengalaman di medan perang, tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdetak kencang saat detak jantungnya semakin cepat. Orang yang mandi di danau tidak lain adalah Li Siqing, yang diam-diam menghilang. Yang Kai tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menemukan pemandangan yang begitu indah di sepanjang jalan. Dia marah dan geli pada saat yang sama. Sekarang sepertinya Li Siqing tidak menghadapi bahaya apapun. Dia juga tidak ditangkap. Dia seharusnya pergi sendiri. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dipahami oleh Yang Kai. Bagaimana dia pergi tanpa meninggalkan jejak? Saat dia memikirkan ini, Li Siqing tiba-tiba berteriak, "Siapa itu?" Mungkin karena detak jantung Yang Kai telah meningkat sekarang, dia menyadari sesuatu dan segera menoleh untuk melihat ke arah tempat persembunyian Yang Kai. Saat dia berteriak, pasir di dasar danau mulai bergolak, menyebabkan atmosfer busuk di sekitarnya mengaburkan pemandangan musim semi yang memikat. Yang Kai ragu-ragu sejenak sebelum memaksa dirinya untuk berkata, "Aku, Yang Kai." Bukan niatnya untuk melihatnya mandi. Tetapi sekarang setelah dia ditemukan olehnya,
Jika dia menyelinap, akan sulit untuk menjelaskannya. Jadi dia mengakuinya secara terbuka. Kakak Yang, Li Siqing bertanya dengan heran. Mengapa kamu di sini? Mendengar pertanyaannya, Yang Kai menjadi sedikit marah. Saya ingin bertanya mengapa kamu datang ke sini? Apakah kamu tahu situasi seperti apa tempat terkutuk ini? Kamu datang ke sini tanpa mengatakan apa-apa. Apakah kamu ingin mati? Apa ada yang salah dengan otakmu? Setelah mengatakan ini, Yang Kai tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak memiliki hubungan dengan wanita ini. Jadi apakah dia hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan dia. Jika dia benar-benar ingin mati, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tetapi barusan dia tidak bisa menahan kutukan. Setelah hening sejenak, suara Li Siqing terdengar. Maaf, saya hanya ingin membersihkan diri. Sudah lama aku tidak mandi, jadi aku merasa sangat tidak nyaman. Baru saja, saya melihat bahwa kamu sedang sibuk. Jadi saya pikir saya masih punya waktu. Saya kebetulan melewati sebuah danau kecil dan datang ke sini. Petik 2. Reaksi ini sedikit mengejutkan Yang Kai. Dan dia menggaruk wajahnya. Jika itu masalahnya, kamu seharusnya memberitahu kami sebelumnya. Mereka mengkhawatirkanmu. Itu tidak akan terjadi lagi, jawab Li Siqing. Akan ada waktu berikutnya, Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya saat dia membuat keputusan di dalam hatinya. Setelah meninggalkan tempat ini, dia akan segera berpisah dengan wanita ini dan tidak akan pernah melihatnya lagi. Dia memiliki perasaan samar bahwa jika dia bersamanya, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Saudara Yang, Li Siqing memanggil lagi. Tampaknya sedikit malu. Apakah kamu masih di sini? Ya, Yang Kai menjawab. Bisakah kamu permisi sebentar? Aku ingin berpakaian. Kata-kata ini dengan mudah menyebabkan imajinasi seseorang menjadi liar. Yang Kai tidak bisa tidak mengingat adegan yang baru saja dia saksikan dan dengan cepat menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran yang mengganggu di benaknya sebelum berkata, "Bagus, aku akan menunggumu di sana." "Terima kasih banyak," kata Li Siqing lembut. Yang Kai melompat dan terbang ke kejauhan. Namun, saat dia hendak mengambil tindakan, dia tiba-tiba mendengar tangisan Li Siqing dari belakangnya. Dia dengan cepat berhenti dan menoleh, hanya untuk melihat bahwa di tengah danau, ada gelembung besar tempat Li Siqing awalnya berdiri. Sebuah lengan putih berjuang sejenak sebelum dengan cepat tenggelam ke dasar danau. Apa yang terjadi? Yang Kai tercengang. Pada saat ini, dia tidak ragu-ragu dan terbang. Berteriak, Li Siqing. Bagaimana mungkin ada tanggapan? Danau itu dalam kekacauan. Dan dia tidak bisa melihat jejak Li Siqing sejauh matanya bisa melihat. Divine Sense-nya menyapunya. Tetapi dia tidak tahu bahaya apa yang dia hadapi. Tetapi dia terus-menerus tenggelam ke dasar danau dan berjuang. Tanpa waktu untuk berpikir, Yang Kai berbalik dan bergegas ke danau. Air memercik saat dia menyelam jauh ke dalam air, mendorong air di sekitarnya dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Itu lembut dan halus, seolah-olah dia telah meraih sutra paling indah di dunia. Yang Kai tiba-tiba menarik, dan tubuh T-E-L-A-N-J-A-N-G seperti batu giok putih salju muncul di depannya. Kulit ini begitu lembut dan lembut sehingga sepertinya bisa menembus kulit pria manapun. Itu sudah cukup untuk membuat pria manapun di dunia menjadi gila. Tetapi Yang Kai tidak punya waktu untuk menghargainya. Dia hanya melihat ke bawah dengan ekspresi serius dan bertanya, "Ada apa?" Li Siqing tidak menjawab, malah menggunakan kekuatannya untuk mendorong dirinya ke dalam pelukan Yang Kai. Dalam sekejap, Yang Kai merasakan kekuatan memantul yang menakjubkan dari dadanya. Melihat ke atas, wajah yang menakjubkan muncul di depannya. Cadar yang menutupi wajahnya telah menghilang, mengungkapkan penampilan asli Li Siqing. Seperti yang dikatakan Lan Xun, dia memang cantik luar biasa, dan kecantikannya agak keterlaluan. Sang pencipta sepertinya ingin semua keindahan terkonsentrasi padanya, dan kecantikannya sudah cukup untuk menggerakkan jiwa seseorang. Saat mata mereka bertemu, Yang Kai tiba-tiba merasakan bahaya yang besar. Pada saat yang sama, dia mendengar suara lembut Li Siqing, "Lihat aku." Suara itu sepertinya memiliki semacam kekuatan magis, menyebabkan Yang Kai tanpa sadar menatap matanya. Matanya yang indah seperti permata bersinar dengan cahaya aneh, seperti bintang di langit malam. Seluruh tubuh Yang Kai tampaknya telah membeku di tempat saat dia berdiri di sana tak bergerak. Divine Sense-nya yang tak terlihat dengan mudah menembus pertahanan laut pengetahuan Yang Kai dan menanamkan merek di benaknya. Waktu sepertinya membeku pada saat ini. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, mata Yang Kai tiba-tiba bergerak dan penglihatannya terfokus sekali lagi. Melihat ke depan, dia melihat Li Siqing di depannya mengungkapkan senyum lembut. Senyum itu sudah cukup untuk membuat semua hal di dunia ini kehilangan kecemerlangannya. Dan senyum itu selamanya hanya akan ditujukan padanya. Yang Kai. Di sisi lain,
menjadi marah dan meraih leher ramping Li Siking. Melompat keluar dari air dan dengan cepat tiba di pantai. Mendorongnya ke batang pohon besar. Dia menatapnya dengan dingin dan berteriak. Apa yang baru saja kamu lakukan padaku? Pada saat ini, bagaimana mungkin Yang Kai tidak mengerti bahwa situasi yang mengancam jiwa Li Siking tidak lebih dari tindakan mandiri? Tidak ada bahaya di bawah danau. Dia selalu merasa aneh bahwa air danau sangat jernih. Jadi tidak mungkin monster apapun bersembunyi di sini. Selain itu, Li Siking adalah alam Kaisar Orde Kedua dan juga murid Kaisar Agung Bayangan Bunga. Jadi bagaimana dia bisa begitu mudah dibunuh? Baru sekarang dia menyadari bahwa semuanya hanyalah tipuan untuk menariknya lebih dekat ke masa lalu. Itu menggelikan bahwa dia telah jatuh untuk itu. Tetapi siapa yang mengira bahwa Li Siking akan menggunakan metode seperti itu untuk melawannya? Tiba-tiba, dia teringat peringatan Gao Zhan. Apakah itu karena Li Siking? Tapi kenapa, mengapa dia mencoba skema melawannya? Apa yang dia lakukan padanya barusan? Yang Kai tidak merasa tidak nyaman. Tidak ada tanda-tanda cedera di tubuhnya. Dan laut pengetahuannya benar-benar normal. Tapi apa perasaan itu barusan? Dia jelas merasa bahwa Li Siking telah melakukan sesuatu pada laut pengetahuannya. Jadi jika itu masalahnya, mengapa tidak ada yang salah dengan teratai pemanasan jiwa 7 warna? Yang Kai bahkan curiga bahwa Li Siking keluar sendirian untuk memancingnya ke sini. Di samping danau kecil, seorang wanita cantik T, E, L, A, N, J, A, N, G dengan sosok yang mempesona sedang dicekik oleh Yang Kai dan disematkan pada batang pohon. Namun, wajah Yang Kai dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh. Situasi ini cukup aneh. Secara tidak sengaja jatuh ke dalam perangkap orang lain. Yang Kai menjadi marah karena dipermalukan dan menyerang tanpa menahan diri. Meskipun kultivasi Li Siking juga cukup tinggi, dicengkeram lehernya seperti ini membuatnya sulit bernapas, menyebabkan wajahnya memerah. Namun, dia tidak mengeluh sama sekali, mengenakan senyum yang bisa meluluhkan hati siapapun saat dia diam-diam menatap Yang Kai. Seolah-olah bahkan jika dia membunuhnya, dia tidak akan mengeluh. Hati Yang Kai mengepal dan dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit rileks ketika dia berteriak, "Bicaralah. Mulai sekarang, kita tidak akan pernah berpisah lagi." Tiba-tiba Li Siking berkata. Begitu kata-kata ini keluar, hati Yang Kai dipenuhi dengan rasa manis. Tetapi alisnya berkerut. Apakah kamu gila? Jika kamu terus menyemburkan omong kosong, saya akan benar-benar mengambil tindakan. Jangan berpikir aku tidak akan berani membunuhmu. Li Siking menatapnya sambil tersenyum. Tidak tahu apa itu rasa takut. Mengulurkan kedua tangan gioknya, dia meraih tangan Yang Kai dan dengan lembut bertanya, apakah kamu bersedia? Yang Kai mencibir. Kenapa tidak? Sial, dia benar-benar tidak tahan berpisah dengannya. Begitu dia berpikir untuk membunuhnya, dia langsung menolak gagasan itu. Wanita di depannya ini, yang baru dikenalnya selama beberapa hari, tampaknya telah menjadi salah satu eksistensi terpenting dalam hidupnya. Seolah-olah mereka sudah saling kenal untuk waktu yang sangat lama dan telah membekas dalam kehidupan masing-masing. Seni penyihir, Yang Kai mengerutkan kening saat dia memikirkan kemungkinan. Hanya seni penyihir yang bisa menjelaskan situasi saat ini dan suasana hatinya saat ini. Kalau tidak, jika seorang wanita yang hanya dia temui secara kebetulan telah berkomplot melawannya dan jelas memiliki niat buruk, bagaimana dia bisa begitu cemas? Li Siking hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Yang Kai menatapnya dengan tajam. Matanya tampak ingin memakannya hidup-hidup, niat membunuhnya begitu kental hingga hampir terlihat. Jika itu adalah orang lain dalam situasi ini, mereka akan ketakutan. Tetapi Li Siking tidak tahu apa itu ketakutan. Meskipun Yang Kai memegang lehernya dan menekannya ke batang pohon, senyumnya tidak goyah. Tetapi alisnya yang sedikit berkerut menunjukkan rasa sakitnya. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apa yang kamu lakukan padaku? Suara Yang Kai menusuk tulang, seperti angin dingin yang bertiup dari gunung salju. Tampaknya merasakan ketidaksabarannya. Li Siking ragu-ragu sejenak sebelum cemberut. Segel hati. Apa itu segel hati? Yang Kai mengerutkan kening. Jantung terikat bersama. Berdetak bersama. Li Siking tersenyum. Alis Yang Kai semakin berkerut saat dia bertanya. Maksudmu setelah menggunakan teknik rahasia segel hati ini padaku, aku akan jatuh cinta padamu. Tidak bisakah kamu merasakannya sendiri? Li Siking menatapnya dengan nakal dan melanjutkan. Selain itu, perasaan ini bersifat dua arah. Apa yang kamu rasakan saat ini? Aku juga merasakan hal yang sama. Mata Yang Kai melebar. Teknik rahasia omong kosong macam apa ini? Itu benar-benar mampu memaksa dua orang asing bersama, menyebabkan mereka berdua sangat menderita. Jika itu adalah metode satu arah, itu akan baik-baik saja. Ada banyak cara lain untuk menggunakannya.
Tetapi Li Siqing sendiri juga telah dibatasi oleh teknik rahasia ini. Tidak heran wanita ini menatapnya dengan aneh sejak awal. Apa kamu senang? Li Siqing tiba-tiba bertanya. Yang Kai berkata dengan wajah datar. Bagaimana aku bahagia? Sudut mulutmu baru saja meringkuk. Li Siqing mengedipkan matanya yang besar padanya. Omong kosong, Yang Kai segera membantah. Li Siqing berkata dengan marah. Bisakah kamu tidak begitu galak? Kau membuatku tidak nyaman. Kepada siapa kamu mengadu? Yang Kai menyipitkan matanya. Ketika dia pertama kali membangunkannya, Yang Kai berpikir bahwa wanita ini benar-benar memiliki kepribadian yang dingin dan arogan. Tetapi sekarang setelah dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa dia telah buta sebelumnya. Bagaimana mungkin dia masih memiliki jejak arogansi? Mungkin kata-katanya agak kasar. Li Siqing memelototinya. Matanya yang indah dipenuhi dengan kebencian. Tangan Yang Kai di lehernya berjuang beberapa kali. Tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa melewatinya. Dia sangat membenci dirinya sendiri sehingga meskipun dia ingin membunuhnya, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya. Melepaskan lehernya, dia berkata, pakai pakaianmu dan bicara. Tidak baik T, E, L, A, N, J, A, N, G sepanjang waktu. Bahkan jika dia tidak ingin melihatnya, bercak putih itu masih mempengaruhi pikirannya. Li Siqing menyentuh lehernya dan batuk ringan sebelum mengeluarkan pakaiannya dari cincin luar angkasa dan mendorongnya ke arah Yang Kai. Apa yang sedang kamu lakukan? Yang Kai berkata dengan tidak sabar. Bantu aku memakainya. Li Siqing tersenyum padanya. Nyah, Yang Kai mencibir. Dia sekarang dipenuhi amarah. Tetapi wanita ini benar-benar ingin dia membantunya mengenakan pakaian? Bermimpilah. Apakah kamu akan membantuku memakainya atau tidak? Li Siqing menatapnya dengan keras kepala. Yang Kai mendengus. Jadi bagaimana jika aku tidak membantumu memakainya? Jika seekor sapi tidak minum air, bagaimana dia bisa memaksa kepalanya ke bawah? Li Siqing menatapnya dengan serius sejenak sebelum tiba-tiba melemparkan pakaiannya ke tanah dan terbang. Yang Kai tertegun sejenak sebelum akhirnya bereaksi. Sosoknya berkedip saat hukum ruang angkasa berfluktuasi dengan liar. Dan setelah beberapa lompatan, dia muncul di depan Li Siqing. Menggertakkan giginya. Apa yang kamu lakukan? Kembali. Apakah mereka tidak mengkhawatirkanku? Li Siqing menjawab secara alami. Mata Yang Kai hampir keluar dari rongganya saat dia menatapnya dari atas ke bawah. Kamu akan lari kembali seperti ini? Li Siqing tersenyum. Jadi apa? Kamu gila? Yang Kai tidak tahu harus berkata apa padanya. Meskipun sebagian besar orang di sana adalah wanita, dan satu-satunya pria buta. Berlarian T, E, L, A, N, J, A, N, G seperti ini tidak dapat diterima. Terlebih lagi, Gao Zhan buta, tetapi dia adalah seorang kultivator Kaisar Realem. Hanya dengan sapuan Divine Sense-nya, dia bisa melihat semuanya. Memikirkan kemungkinan ini, hati Yang Kai terasa sakit. Kalau begitu bantu aku memakainya? Li Siqing menatapnya dengan bangga. Ekspresi Yang Kai langsung menjadi cemerlang saat dia menggertakkan giginya untuk waktu yang lama sebelum mengutuk, kamu orang gila. Mengatakan demikian, dia melintas dan meraih tangan batu giok Li Siqing, menariknya ke arah danau. Li Siqing mengizinkannya untuk memegang tangannya. Wajahnya dipenuhi kelembutan. Senyumnya seperti seorang jenderal yang baru saja memenangkan perang. Kembali ke tepi danau, Yang Kai mengambil pakaian yang telah dilemparkan di tanah sebelumnya dan setelah mengutak-atik dengan mereka untuk sementara waktu, ia akhirnya menemukan cara untuk mengenakan pakaian wanita ketika dia pernah membantu seorang wanita mengenakan pakaiannya. Dia selalu hanya bertanggung jawab untuk melepasnya. Selama proses berpakaian, Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk sedikit tersandung saat dia mencoba menekan detak jantungnya. Li Siqing bahkan tanpa malu-malu berkata, jika kamu ingin menyentuhku, kamu bisa. Saya tidak keberatan. Pertahanan psikologis Yang Kai runtuh dalam sekejap, karena dia telah memutuskan untuk pergi keluar. Dia tidak memiliki keraguan dan sengaja atau tidak sengaja mengambil banyak keuntungan dari Li Siqing, menyebabkan dia terkesiap dan menjadi pusing. Setelah beberapa saat, Yang Kai akhirnya berhasil memakainya pakaian. Merasa lelah, dia melirik ke arahnya dan bertanya, mengapa Flower Shadow Great Emperor menerima murid sepertimu? Bukankah dia takut merusak reputasinya? Li Siqing tersenyum dan memberi isyarat kepada Yang Kai. Apa sekarang? Yang Kai bertanya dengan hati-hati. Kemari. Katakan dulu, apa yang ingin kamu lakukan? Yang Kai tetap tidak tergerak. Li Siqing menginjak kakinya dan mengambil inisiatif untuk berjalan, mencondongkan tubuh ke depan dan menekan bibir merahnya ke mulut Yang Kai. Yang Kai berdiri di sana seperti balok kayu, menunggu bibirnya terpisah sebelum dengan dingin bertanya, apa artinya ini? Li Siqing tersenyum ringan. Tidak ada, aku hanya ingin menciummu. Senyum Yang Kai menjadi lebih dingin.
Apakah kamu pikir kamu bisa bertindak tidak bersalah? Saya ingin melihat bagaimana kamu akan menjelaskan ini kepada Kaisar Agung Bayangan Bunga ketika kamu kembali. Petik 2. Li Siqing berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu tidak takut pada tuanmu? Li Siqing tersenyum padanya. Apakah kamu mencoba menipuku? Sebenarnya, jika kamu ingin mengetahui sesuatu, kamu dapat bertanya kepada saya secara langsung. Saya akan memberitahu kamu. Petik 2. Seolah-olah dia akan mempercayainya, Yang Kai memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan padanya. Seperti mengapa dia menanamkan teknik rahasia segel hati padanya, menyebabkan semua orang menderita. Atau apakah dia sengaja memikatnya ke sini. Tetapi dia tahu bahwa bahkan jika dia bertanya, dia tidak akan bisa mendapatkan jawaban dari Li Siqing. Hilangnya anak-anak dan murid Kaisar Agung masih menjadi misteri. Tetapi sekarang setelah hal seperti itu terjadi, pikiran Yang Kai berada dalam kekacauan. Li Siqing mengeluarkan cadarnya dan mengenakannya sambil berkata, sebenarnya, aku datang ke sini khusus untukmu. Untuk saya, Yang Kai mengerutkan kening. Bagaimana kamu bisa yakin aku akan datang? Li Siqing menarik napas dalam-dalam. Dadanya yang penuh naik turun saat dia menjelaskan. Tempat ini adalah alam rahasia yang independen. Jika kamu ingin membuka pintu masuk, kamu harus mahir dalam hukum luar angkasa. Dan di seluruh batas bintang, hanya ada 2 orang yang mahir dalam hukum luar angkasa. Salah satunya adalah kamu, yang lainnya adalah Li Wuyi. Li Wuyi berada di wilayah timur. Dan karena masalah ini melibatkan Lan Xun, Istana Jiwa Bintang pasti akan mencari bantuanmu. Benar saja, mereka benar-benar menemukanmu. Mendengar ini, Yang Kai mengerutkan kening dan berkata dengan curiga, jangan bilang semua yang ada di sini dilakukan oleh Kaisar Agung Bayangan Bunga. Lan Xun, Yao Lin, dan yang lainnya semuanya ditangkap oleh Kaisar Agung Bayangan Bunga. Petik 2. Li Siqing tersenyum ringan. Tentu saja tidak. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak ada hubungannya dengan dia? Yang Kai mengangkat alisnya. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Li Siqing perlahan menggelengkan kepalanya dan memberikan jawaban yang setuju. Rambut Yang Kai berdiri. Kamu bukan Li Siqing. Siapa kamu? Yang mengejutkan Yang Kai. Kaisar Agung Bayangan Bunga hanya disebut sebagai dia, dan Yang Kai sama sekali tidak merasakan rasa hormat darinya. Jika Li Siqing di depannya ini benar-benar Li Siqing, maka sebagai murid Kaisar Agung Bayangan Bunga, mustahil baginya untuk memiliki penampilan seperti itu. Paling tidak, dia harus menghormati tuannya. Dikombinasikan dengan segel hati seni menyihir, Yang Kai hampir yakin bahwa Li Siqing di depannya ini palsu. Demi riat bunga lembah tidak akan mengajar seperti sebuah seni bewitching. Li Siqing tertegun sejenak sebelum dia tersenyum dan bertanya, kapan saya mengungkapkan kekurangan? Dia mengira bahwa Yang Kai mencoba untuk mengelabui dia. Tapi dia tidak berpikir dia akan mengungkapkan apa-apa. Kamu benar-benar bukan Li Siqing. Hati Yang Kai dipenuhi dengan rasa dingin. Merasa bahwa segala sesuatunya menjadi lebih rumit. Kemana perginya Li Siqing yang sebenarnya? Apa yang kamu lakukan padanya? Li Siqing mengerutkan kening saat dia menatap Yang Kai. Tidak cukupkah keberadaanku? Mengapa peduli dengan wanita lain? Petik 2. Berhenti menggangguku. Jawab aku. Apa yang kamu lakukan padanya? Dalam perjalanan ke sini, dia telah memperoleh beberapa informasi bahwa murid Flower Shadow Great Emperor, Li Siqing, memang telah menghilang. Karena orang di depannya ini palsu. Di mana Li Siqing yang asli? Li Siqing menghela nafas tak berdaya. Dia baik-baik saja. Dia baru saja pergi ke suatu tempat. Di mana dia pergi? Li Siqing tersenyum padanya. Dia pergi ke tempat yang ingin ku bawa. Jika kamu setuju untuk ikut dengan saya akan memberitahu kamu. Petik 2. Bagus. Aku berjanji padamu. Yang Kai setuju dengan mudah. Li Siqing terkikik. Saya bukan anak berusia 3 tahun. Bagaimana saya bisa begitu mudah ditipu? Yang Kai tiba-tiba melangkah maju dan menariknya ke dalam pelukannya. Menatapnya dalam-dalam. Apakah itu karena teknik rahasia itu atau tidak? Saat ini aku merasa tidak ingin berpisah darimu. Jika kamu ingin pergi ke suatu tempat, saya secara alami akan pergi ke sana. Petik 2. Kata-kata ini tampaknya memiliki dampak yang besar pada Li Siqing. Menyebabkan tubuhnya melunak saat dia bersandar pada Yang Kai. Senyum bahagia dan manis muncul di wajahnya saat dia berbisik. Saya percaya maksud kamu apa yang kamu katakan. Tetapi ada juga alasan lain. Kecuali kamu mengikuti saya ke tempat itu, saya tidak akan memberitahu kamu. Petik 2. Yang Kai segera mengibaskannya dan membuangnya.